pernah balas hujatan kalian itu, tapi aku mengasihi kalian, aku bilang. Karena Islam itu mengajarkan kasih, mengajarkan cinta, sayang. Aku bilang kayak gitu. Alhasil pada sadar semua sekarang. Aku jangan-jangan mereka mualaf gitu loh Bang Juma, gara-gara aku mengasihi mereka terus gitu loh. Alhamdulillah, syukurlah kalau gitu, syukurlah. Karena Ya, memang udah betul. berkurang penghujatnya gitu loh. Biasanya di PT aku itu menghujat gila-gilaan gitu loh. Jadi aku bilang aku nggak mau balas. Cuma kalau umpamanya kalian menghujat agamaku, aku bacain kalian Bible begitu ya kan Mah. Iya, Masya Allah. Ini kenapa dibawa bahas Tuhan di hidung? Wah, kitab Ayub dong. Kitab Ayub itu. Iya, betul. Tuhan mereka ada di hidung kan Bang? Ada di hidung. Halo, kena lo. Iya, memang betul. Itu dalilnya kalau berdasar kepada berdasar kepada Kejadian 1, di mana Tuhanmu? Tuhanku roh, kata dia gitu kan. Nah, kalau Tuhanmu roh, berarti Ayub 27 nomor 3, berarti Tuhanmu di hidung dong. Gimana dong? Karena di dalam Kejadian 1, roh Allah melayang-layang, ruah Elohim kan situ ya bahasa Ibraninya, ruah Elohim, artinya dia katakan itu bukti bahwa Tuhan itu roh, karena dikatakan di situ ruah Elohim. Nah, di kitab Ayub juga dikatakan ruah Elohim berada di dalam hidung. Gimana dong? Dan ruah Elohim masih di dalam lubang hidungku. Mati meja. Bagaimana itu? Tuhanku ada di lubang hidung. Kalau kita bersin, setannya terlempar. Kalau mereka bersin, Tuhannya yang keluar. Lucu. Aduh parah ya. Kebayang kalau bersin Bang Juma ya, bersin dia tahu-tahu Tuhannya terlempar. Duang. Itu dia. Oh Akbar. Ayo, Ayub naik ke 23 atas. nomor 7. Kita bahas ini aja deh, antikristus Islam atau Kristen kan gitu. Ku bikin judulnya ya. Iya. Siapakah antikristus itu? Gitu. Oke. Nah, udah ada judulnya. Makasih teman-teman di posting ulang ya, di posting ulang biar ada gurunda di sini, jadi biar banyak tercerahkan. Kebetulan komal saya itu selalu banyak penghujatnya. Mudah-mudahan dengan adanya gurunda Juma masuk ke sini, pada tercerahkan semua gitu, pada sadar gitu. Siapa yang antikristus itu sebenarnya? Ayo, silahkan. Mumpung ada gurunda saya di sini, ayo naik. Dipersilakan yang Kristen naik karpet merah, silahkan. Nah ya teman-teman yang Kristen dulu. Ayo teman-teman Kristen silahkan naik. Bang Juma silahkan bernarasi dulu Bang Juma biar ini mereka. Oke, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannah tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla sawa'as sabil. Sahabat muslim dimanapun berada, Islam agama yang datang mengajarkan kepada kita untuk mengakui adanya Nabi yang bergelar Al-Masih atau Mesias atau Kristus atau Kristos dalam pandangan Kristen. Al-Masih adalah Nabiullah Isa alaihi salam yang datang meluruskan segala kaidah bertuhan, kaidah beragama dalam prosesi penyembahan yang dibengkokkan oleh orang-orang terdahulu. Allah memang memilih Bani Israel. Allah mengangkat Nabi, mengangkat Rasul di tengah-tengah mereka untuk menjadi suri teladan sebagai jalan kebenaran dan hidup kepada Bani Israel. Barang siapa yang mengikuti para Nabi yang datang kepada Bani Israel pada zamannya masing-masing, maka mereka lah orang yang sampai kepada pencipta langit dan bumi. Sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab mereka sendiri, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Yohanes 14 nomor 6. Nah, ketika Nabi Isa alaihi salam Al-Masih datang mengajak mereka kemudian menyembah hanya kepada Allah, fattakullah wa ati'un, kata Nabi Isa, hadza siratul mustaqim, itulah jalan lurusnya. Nah, kata Nabi Isa, jalan lurus itu adalah menyembah Allah dan juga menjadikan dirinya sebagai Rasul utusan Allah. Itu jalan lurus. Kata Yesus, jalan lurusnya adalah mengimani dirinya sebagai utusan Allah untuk Bani Israel. Itu jalan lurus. Jadi apa yang dicanangkan oleh Al-Quran kepada umat Islam, bahwa beriman kepada Nabi Isa Al-Masih sebagai utusan Allah kepada Bani Israel, itu juga yang diajarkan Yesus kepada muridnya. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Muncul kemudian anti Al-Masih. Siapa mereka? Mereka yang menolak ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncul kemudian anti Kristus. Siapa mereka? Mereka yang menolak ajaran Yesus Kristus yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Mereka menolak ajaran Nabi Musa, mereka menolak ajaran Isa, Yesus, mereka menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Mereka lah anti Kristus yang menjadi penghuni neraka kekal. Nah, hari ini sahabat-sahabat sekalian, Islam Kristen itu selalu bersentuhan dalam beberapa materi dalam kajian lintas agama. Salib bersentuhan, Kristus Al-Masih bersentuhan, Allah Theos bersentuhan, Nabi Musa bersentuhan, Kitab Torah bersentuhan, Injil bersentuhan. Jadi kalau ada orang Kristen gengsi atau tensian kalau kita bahas agamanya, berarti mereka tidak paham Bible. Islam itu cakupannya Bible. Islam itu cakupannya utusan Tuhan yang datang di tengah Bani Israel lahir tanpa ayah. Islam itu cakupannya pencipta langit dan bumi. Islam itu cakupannya Torah, cakupannya Mazmur, Zabur, cakupannya Injil. Jadi Islam punya hak paten dilindungi oleh negara untuk membahas semua agama yang mengaku dirinya agama dari Yahudi, Nasrani atau agama Samawi. Jangan tensian, jangan emosian. Siapa suruh? Bukan Islam. Nah, jadi gitu. Jadi kalau ada saudara-saudara Kristen yang ingin berdiskusi, yuk silakan. Siapa yang anti Al-Masih? Siapa yang anti Kristus? Islam atau Kristen? Karena ini penentu keselamatan. Anti Kristus itu tetap neraka jahanam. Kalau kami yang anti Kristus, silakan Anda naik ke sini buktikan kami anti Kristus.
Tetapi kalau kami bisa membuktikan kemudian kalian antikristus, baik melalui Al-Quran maupun melalui Bible, maka terimalah nasibnya. Kalau Anda masih ingin kekal di neraka, silakan mati dalam keadaan kufur. Tapi kalau Anda ingin kemudian masuk surga, maka ikutilah adik saya Nadia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekira begitu. Silakan dikompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda, Mbak Nadia. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Allah, lanjut. Ya, Kita, saya zuhur dulu, silakan bincang-bincang. Saya zuhur sebentar Iya, aja, iya. silakan. Ya, siap. Iya, Gurunda. Kita cari-cari Oten, Bun. Share-share ke Oten. Iya, Aku pun share-share. masuk waktu sholat ini. Iya, udah masuk sholat ini ya, untuk Makassar ya. Iya, duhur. Medan belum. Silakan Kasih, posting-posting ulang, Mbak share-share. Nur Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Johnson, naik Johnson. Ayo teman-teman Kristen, naik yuk. Ini apa ya, waktu untuk kalian menyampaikan ajaran Kristen. Tapi jangan hujat ya. Jangan hujat. Jadi teman-teman, siapa sih antikristus ya? Antikristus itu yang menyangkal kalau Yesus itu datang sebagai manusia. Itu antikristus. Jadi mereka semua ini yang menuhankan Yesus, dan antikristus dia. Karena itu sudah disampaikan di Bible ya, yang menolak Yesus datang sebagai manusia, ya itulah antikristus. Nah, kalau kita tanya siapa itu Yesus? Tuhan. Siapa Tuhanmu? Yesus lah. Berarti Tuhanmu manusia? Bukan lah. Ayo nak teman-teman, ini menarik ya. Iya. Siapa antikristus? Biar Silakan, selalu Mbak. saya sering dibilang antikristus, Bun. Jadi Oh, kebetulan tadi Gurunda tadi bilang siapa antikristus itu, katanya gitu, kayaknya menarik gitu. Johnson, naiklah kalau berani Johnson, yuk. Buktikan. Ayo teman-teman Iya. Kristen naik. Biasanya Apa ya? penghujat di sini markasnya. Diskusi Ayo, naik. santuy. Diskusi santuy sama Gurunda kami. Betul. Jarang lo masuk ke room saya karena sibuknya luar biasa Bang Juma. Iya benar. Ini alhamdulillah ya kalau ada beliau. Iya, Oten-oten yang suka salah persepsi tentang siapa antikristus bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia bilang ini si Johnson? Malas debat sama kalian, nggak akan ngerti kalian. Lah, coba kau naik jelaskan. Di dalam Bibelmu yang menolak Yesus datang sebagai manusia itu antikristus. Nah, Yesus ini yang ada patungnya, ada salibnya, yang disalib ini kalian anggap Tuhan, padahal manusia. Nah, kalau kau menolak dia manusia berarti kau antikristus. Ya kan? Siapa yang menebus dosamu? Katanya Tuhannya, yaitu Yesus lah. Itu kan? iya. Yang mati itu Tuhan apa manusia? Itu manusia daging lah. Katanya Tuhan yang Manusianya. nebus dosamu. Padahal katanya Tuhan yang nebus dosanya kan? Iya, Berarti manusia nebus dosamu? Enggak, Tuhan. Lah, kau ini kenapa omonganmu ini plin-plan? Yang mati di tiang salib Tuhan apa manusia? Kalau kita tanya kan, lah itu manusia daging, kedagingannya. Lah, berarti daging manusia yang menebus dosamu. Enggak, Tuhan. Katanya tadi manusia. Yang berdarah itu kan manusia tuh, jadi manusia yang menebus dosamu. Tidak. Dia manusia sekaligus Tuhan. Aduh. Kita minta data, nangis. Begitulah teman-teman. Ayo naik. Share-share ya teman-teman. share-share.
Bang Juma palsu, banyak bunda tuh lagi live. Iya loh, kemarin itu dari Singapura ya, 3 paus dikirim, dikira Bang Zuma. Allah 3 Akbar. paus. Iya dari Singapura. Ya kan dia Mereka ini begitu. dia seolah-olah pun yang naik itu ini Oten. Dia nyamar-nyamar jadi Islam. Ya Iya, kan banyak ditanya banget. macam. Aduh, 3 paus melayang. Itulah kerjaan Oten. Kalau orang Islam gak bakalan mau kayak gitu, takut dosa. Pernah juga Bun, sahabat Bang Juma kan, padahal udah jarang live sahabat Bang Juma kan, Sadli itu kan. Dia ngaku-ngaku Sadli, dia lagi di rumah sakit, lagi diimpus dia. Allah, di mana itu? Ada sahabat Bang Juma berapa itu? Sahabat Bang Juma berapa itu? Jadi dia ngaku-ngaku. Jadi ketika saya bilang ya, Sadli nggak ada pakai tato. Saya tahu betul Sadli. Saya gituin. Sadli itu saya tahu betul pas kakinya di Medan sakit. Pas saya bilangin kayak gitu, diblokirnya saya. Jadi sebenarnya mudah mengenali ini Bang Zuma asli atau palsu ya. Jangan mengegip kalau belum open cam. Semua Iya, betul. apa ya? Ketika Gurunda itu live, pasti dia buka kamera. Pasti dia buka kamera, walaupun nggak selamanya ya. Tapi kalau dia PK, apa ya? Cuma dia dengan Oten, pasti buka kamera. Itu pun dia Iya. naik di komal-komal itu pasti buka kamera. Jadi jangan ngegip kalau belum nampak wajah beliau. Jangan. Betul. Mereka itu yang nggak nampak, cuma suara itu nipu. Nipu itu kawan. Kemarin itu namanya orang dari luar ya, dia nggak paham. Iya. 3 paus melayang. Allahu Akbar. Iya, yang nyamar-nyamar itu ini dia Bang Zuma. Kan akunnya tertulis kan Bang Zuma atau sahabat Bang Zuma. Nah, itulah ya ajaran kafir pemakan babi. Semua dihalalkan. Semua Apapun halal itu. bagi mereka. Mm-mm. Menjolimi orang aja boleh kok. Beli paus itu teman-teman, 1 paus itu hampir 500.000. 500.000. Jadi kalau 3, 1.500.000. Tapi itu beli di TikTok ya teman-teman. Tapi yang kalau nyampe ke beliau itu ya berapa ya? 500-an, 600-an. Apa ya? Nggak nyampe 300 1 paus Bun. Kalau nyampe ke itunya, ke yang di gift. Iya. Nggak nyampe kalau 1 paus. Hampir 200. Hampir 200 1 paus ya. Masuk di kantongnya 600.000 lah. 600 atau 700 ya. Iya. Karena berapa? 1,5. Ya, 700-an tuh uang haram. Lagi live juga katanya Bang Juma palsu. Sekarang kenapa ya nggak ada rasa malunya ya? Ya Allah, Nggak kafir, ada. kafir. Nggak ada rasa Lanjut Bun, malunya. undang-undang Oten. Nanti Gurunda selesai sholat baru diskusi. Aku mau sholat dulu. Oke, siap Bun, siap Bun. Ini saya ini nggak bisa bikin moderator, kenapa ya? Kenapa? Iya, saya kan kalau kita bikin moderator, umpamanya aku klik Bunda kan, langsung keluar ini kan, ada apa gitu buat moderator Padahal kan. ini akunnya ini kan banyak nih. Oh, bisa Hampir Bun, sebentar ya. Oh, iya, sebentar. Akunnya nih akun besar Bunda ya. Hampir 50.000 tuh. Pokoknya teman-teman, umumkan aja ya di setiap komal bahwa kalau Bang Zuma tidak buka kamera, tidak open cam, jangan lempar gift. Jangan, itu bukan beliau. Itu penipuan, kafir, pemakan babi. Ini Bun, ini Bang. Share-share ya teman-teman, tap-tap layar biar komalnya Bunda Nadia ini kuat. Saya undang dulu Bunda Mila. Iya.
Share-share dulu kawan-kawan, ada gurunda kita di sini. Mudah-mudahan berkah nanti ilmunya, berkah nanti penjelasannya, banyak orang paham gitu loh. Semakin banyak yang Kalau beliau ada, besarin beliau, Bun, ya. oh iya, iya. Ini yang aku dari kemarin. Kenapa akun aku kayak gini ya? Oh, wait sebentar. Oh, ini aku sudah moderator ya. Ya, tolong Bun, ituin dong Bun. Aku nggak bisa dari sini. Aku gedein gurunda dong. Iya kah? Nggak bisa ya? Bentar. Enggak bisa aku. Bunda yang bisa itu. Iya, aku juga nggak bisa Bun. Sebentar ya. Kenapa ya akun aku ya? Dari kemarin aku kayak gini Bun. Berarti ini bisa membesarkan diri sendiri. Kalau aku ini bisa membesarkan diri sendiri nih. Kalau aku, Oh gitu. maka bisa juga makan. Cuma membesarkan. Ya, aku juga nggak Bang bisa. Juma nggak bisa. Coba kecilkan diri Bunda. Aku nggak bisa. Oh sebentar. Aduh, kok ini sih? Nggak bisa loh Bun. Itu stikernya digeser Bun, dinaikkan stikernya. Halo, Begini aja dulu. warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu, aku mau sholat ya, sholat dulu. Aku Iya malas. siap Bun, siap. Jangan menunda lah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru semua di atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bagaimana gambarnya Bunda Rama dengan Bunda Nadia? Sehat selalu. Alhamdulillah. Dalam lindungan Allah Sehat. Subhanahu wa taala. Amin. Memori Ini penuh. informasikan buat teman-teman, informasi Bang bisa minta tolong bang, masuk kali lagi. Tap layar dulu, share biar nanti pas Bang Jumanya ini siap sholat langsung bisa ini kita langsung lakukan diskusi. Bun, stikernya nutupin yang mana ya? Ini kenapa ya? Kan ada 10.000 memang dua ya. 2 biji. Kalau potong. Kenapa ya nggak bisa saya ini ya? Stikernya kasih aja Bun. Di mana dibikin stikernya? Oh di sini ya. Udah oke belum? Kelihatan belum? Sip, makasih. Oke, teman-teman Kristen naik ya. Sambil kita ngobrol itu Bunda untuk waktu Indonesia Tengah atau Timur sih? Ke Makassar udah masuk sholat zuhur. Jadi Bang Juma sama Bunda Rahma lagi sholat. Bun nonton live-nya Bang Juma Pasu sepil di sini. Oh gitu. Sebentar ya, aku ambil dulu apaku ya, handphoneku satu lagi. Bang Juma 07 live minta donasi.
Ampun, kerja noten gitu. Kayak gitulah teman-teman ya. Kayak itulah oten-oten. Oten-oten itu nggak ada malunya. Nggak ada malunya minta donasi-donasi kayak gitu. Pakai akun Bang Juma. Mereka membenci Bang Juma, tapi mereka meminta duit dengan akun Bang Juma. Oten. Iya, biarkan di situ, biarkan mereka kayak gituan. Biarkan kayak gitu. Sampai kapan mereka? Semua akun-akun orang Islam dipakai mereka untuk menjelek-jelekkan lah, untuk minta donasi lah. Akun aku juga pernah dibikin minta donasi. Bikin minta donasi, bayangin coba. Emang edan, emang edan. Teman-teman Kristen dulu yang naik ya, teman-teman Kristen ya. Teman-teman Kristen, kebetulan di sini ada Gurunda Bang Juma gitu ya, mudah-mudahan tap-tap layar biar kuat itunya ya, biar kuat komalnya ya, biar kuat komalnya. Di room saya ini banyak penghujat. Di room saya ini banyak penghujat, seram-seram lagi ya. Tapi akhir-akhir ini tadi makanya saya bilang akhir-akhir ini semakin berkurang penghujatan itu karena saya selalu balas dengan kasih. Dan ketika saya dihujat-hujat, agama saya dihujat, saya balaslah pakai Bible mereka. Saya balas, kau naik ke atas, putra Asahan. Kasih tahu kapan kiamat. Iya, akun sahabat Bang Juma palsu. Nah, itu juga pernah akun sahabat Bang Juma itu pernah dia diopname ngaku-ngaku si Sadli. Ngaku-ngaku si Sadli. Tahu-tahu di sekujur tubuhnya itu penuh tato. Aku pribadi kan tahu Sadli lah ya kan, kenal sama Sadli. Pernah ketemu Sadli berapa kali udah di Medan ya kan. Dan pas di Medan kemarin Sadli itu terkilir kakinya. Udah itu dia kan pakai celana pendek. Nggak ada tatonya. Pas yang kemarin pakai sahabat Bang Juma palsu itu ada tato di betisnya banyak gitu. Nah, ketahuan dia berbohong. Ya itu sekarang udah lagi dibully-bully si Oten. Iya, emang gak ada malunya mereka, gak ada malunya. Benci sama Bang Juma, benci sama sahabat Bang Juma, tapi mereka memanfaatkan akun itu pakai akun palsu untuk minta-minta. Semua tahu Bang Juma nggak gitu. Saya nggak berteman jadi tahu dia palsu. Yes. Dari saudaranya kan tahu Bang Juma kan. Makanya ada di mana Bang Juma. Jadi biar ini. Jadi jangan mudah menggip sebelum Bang Juma itu open cam misal gitu ya. Dan sahabat Juma kan pada tahu lah Bang Juma suaranya seperti apa. Yep. Iya, penyembah itu emang suka nipu dia. Penyembah yang dari gorong-gorong dia suka menipu. Iya, sengaja dia dinonaktifkan komentar biar nggak ketahuan. Saya diblokir sama dia, diblokir saya. Kayak diblokir sama dia, nggak bisa lagi kulihat dia. Dan emang itu kan boleh berbuat apa aja. Mereka bebas karena dosanya sudah ditebus. Mereka bebas di dunia halusinasi, bebas. Iya, biarkan aja dia live di situ. Tapi hati-hati buat saudara muslim ya, buat saudara, anggap aja sedekah Bang Juma, dipakai namanya sedekah Bang Juma. Tapi teman-teman muslim hati-hati yang kayak gituan, jangan disupport, jangan udah tahu nih, oh ini suara Bang Juma, jangan follow gitu loh, unfollow gitu. Jadi yang di follow itu yang benar-benar Bang Jumanya gitu, pastikan Bang Juma asli baru follow gitu ya. Ya teman-teman ya.
Alhamdulillah disupport Bang Jumanya. Bang Juma salah satu panglima panglima dari Islam untuk melindungi, untuk menjaga akidah umat Islam itu gitu loh. Jadi ayo teman-teman berpartisipasi kita dalam gimana sih membentengi akidah umat Islam ini, karena mereka berbagai macam cara mereka lakukan untuk misi mereka, yaitu memurtadkan orang-orang Islam itu. Gitu teman-teman. Perih orang itu. Seram, apa aja dilakuin kok. Buktinya nyamar-nyamar kan boleh mereka. Nyamar-nyamar, ngaku-ngaku Islam kan boleh mereka. Ngaku-ngaku Yahudi gitu. Boleh mereka. Boleh. Tapi kalau umat Islam kan nggak boleh. Nggak ada umat Islam ngaku-ngaku Kristen. Gugur keislamannya, serius. Gugur. Suaranya gema ya? Oh iya kah? Oke, dipromosikan juga channel. Channel Bang Juma itu channel Zulkifli Abbas official ya. Zulkifli Abbas official. Masya Allah, tabarakallah. Ini akun aku terlalu berat ini guys. Iya betul, Islam ngaku murtad, hukumnya udah gugur keislamannya. Iya, Zulkifli Abbas official. Tapi di setiap Bang Juma live itu pasti connect tuh ke YouTube dia. Di setiap live di mana-mana Bang Juma pasti connect ke YouTube-nya. Berat ya, iya berat paman. Bang Juma live di sebelah. Iya, Bang Juma palsu. Ini Bang Juma asli. Bentar lagi sholat beliau. Berat paman akunnya. Dekat layar teman-teman, tidak bisa komen di yang palsu. Yap, karena mereka ketahuan. Tapi nggak ada kapok-kapoknya mereka. Nggak malu cari keuntungan pakai atas nama Bang Juma. Emang pakai nama Bang Juma ini enak banget memang. Nyenggol-nyenggol Bang Juma aja enak banget. YP. Nyenggol-nyenggol Bang Juma aja YP kan banyak tuh yang mau bahas Bang Juma gitu banyak. Senang banget mereka FYP langsung rame kalau udah ngomong-ngomongnya kayak gitu. Tapi hadiahnya banyak Paus, nggak berkah. Makanya teman-teman muslim pastikan ya Allah, pastikan itu Bang Juma asli. Pastikan itu Bang Juma asli saudaraku. Ah, dimatiin kan? Itu satu bukti dia palsu. Kalau Bang Juma asli nggak mungkin dimatiin. Nggak itu kali Bang Juma mati-matiin ya. Aduh, parah pokoknya. Sabar ya Bang Juma, hati-hati nanti Bang Juma di Tuhan. Curiga ya kan. Untung Bang Juma nggak gondrong. Kalau sempat gondrong curiga juga. Curiga. Komen akun palsu. Sengaja masuk ke situ terus typing jangan percaya itu. Iya, dibisukan. Itulah menunjukkan mereka apa pelsong. Mereka Tuhan kan nanti Bang Juma. Saking Bang Juma hafal Bible kan. Ih, jarang-jarang ada yang hafal Bible katanya kan. Terus dituhankan mereka. Gawat banget itu, gawat itu.
Orang itu kan pantang sedikit rada unik gitu ya, rada aneh, rada hebat gitu, pantang mereka. Langsung mau disalibkan pula Bang Juma. Ada parah. Jual. Kaburlah Bang Juma kalau disembah pula sama mereka. Karena orang itu pantang ngelihat yang rada-rada wow gitu. Pantang mereka. Dilihatnya Bang Juma hafal gini-gini, dia hafal Bible ya, dituhankan pula. Ngeri kan? Ngeri oten itu. Jangan lihat sedikit keanehan, keunikan, kewawan gitu, langsung dituhankan sama mereka. Bang Juma udah on. Bang Juma silakan monitor. Belum, Bang Juma lagi makan siang, dia makan siang dulu. Janganlah pula Bang Juma digantung di itu. Kalian mah setuju kali sama Oten. Ih. Biarlah Oten aja yang stres, kita mah enggak. Bingung dengan ketuhanannya mereka, bingung kali dia ketuhanan. Ada Oten di sini, awas kau ya Nadia. Kalau kau live sendiri, awas kau ya Nadia. Kalau Bang Juma live harus diumumkan. Betul. Tapi kan Bang Juma itu mah ujuk-ujuk di sana, ujuk-ujuk di sini dia. Jadi kapan pula mengumumkannya? Teman-teman, kalau akun beliau ikutin gitu loh. Jadi kalau ada akun-akun aneh gitu, langsung kenali suaranya gitu loh. Kenali suaranya. Oh, ini Bang Juma kami gitu. Hafal kok membalikan isi Bible. Di mana membalikan isi Bible kau? Perasaan kau aja itu. Itu cuma perasaan kau aja deh. Spill akun palsunya. Ayo, siapa yang mau spill akun palsu? Naik ke atas ya. Nanti biar kita besarkan. Sama anak mama, aku juga nggak rela Bang Juma guru kita diapakan, dituhankan mereka. Ngadi-ngadi. Oten kalau baca biblosnya isinya A, jawabnya C. Kadang-kadang Z. Kadang-kadang sampai ke Z dia. Udah itu mikir-mikir, udah itu marah-marah, dia marah-marah. Udah itu potongnya nanti. Kau ya Nadia, dikutuk sama Tuhan kau. Semua dikutuk. Iya, ada lagi, tambah lagi. Siapa lagi itu? Si PC the King itu. PC the King yang mata pisau. Itu PC the King ya. Dia itu penghujat. Dia udah kalau kemarin kan dia nge-framing dirinya baru gitu ya, si mata pisau itu. Dia nge-framing dirinya di awal-awal kan baru. Dia nggak mau ngaku PC the King penghujat itu. Dia aja benci banget sama PC the King. Gak mau dia. Gak mau dia ngaku-ngaku PC the King. Gara-gara PC the King itu penghujat ya kan. Nah, sekarang dia nggak tahan dia sama aslinya dia, sifat busuknya dia, penghujatnya dia nggak tahan. Sekarang dia udah mulai dia menghujat. Dia, biar tahu kalian, teman dia ada teman teman TikTok aku. Dia itu mau nyaingin Edis, dia iri sama Edis. Dia pengen kayak Edis dia pengen kayak Edis, punya duit banyak gitu. Makanya dia pindah ke Amerika. Dia udah pindah di Amerika dia. Sekarang udah tumpul-tumpul kan pisau-pisaunya itu kan. Tahu. Oh, udah bata tumpul sekarang. Aku udah kublokir soalnya, jadi nggak boleh.
mengatasnamakan Bang Juma ngemis koin. Nah, itu jadi otan-otan cuplus, kan ada otan-otan cuplus itu. Nanti kiranya lah, oh kau ya, mau ngemisnya kau, katanya gitu kan. Oten kan banyak yang itu kan, yang Yeremia 422 itu oten banyak gitu loh. Terus dikiranya lah nanti itu Bang Juma asli. Kurangi efek ketawanya Bun. Oh iya, aku keseringan. Maaf, tanganku ini udah otomatis. Nah, ini aja hampir mau menekan lagi. Hampir mau menekan lagi aku itu. Aku udah lata pakai dikit-dikit ketawa. Saking oten harus diketawakan. Ada Yusuf PI gagah TI, gagah banget. Nah, gagah, semua gagah. Semua pembela-pembela Islam itu, semua orang-orang yang membela Islam itu gagah semua, gagah permanen. Nggak ada nggak gagah, semua gagah. Aku pribadi bangga ke semua debaters Muslim itu. Aku bangga banget. Aku berterima kasih banget gitu loh. Dengan adanya debaters ini, aku kayak kayak lahir kembali jadi seorang Muslim gitu loh. Kalau dulu aku boro-boro gitu ya, boro-boro aku tahu A, I, U, B. Sekarang dengan debaters Muslim itu, kalian ada nggak kayak aku? Aku gara-gara debater Muslim lah aku bertambah keimananku. Gara-gara debater Muslim lah aku bisa on time sholat. Gara-gara debaters Muslim lah aku on time sholat. Ketika sholat datang, sholat, contoh Bang Yonatan Nandar ya, kayak Bang Juma juga tadi sholat diberhentikan dulu gitu ya. Bang Yonatan Nandar, mau berapapun viewersnya, dimatiin live-nya ketika waktu sholat tuh. Dari situ aku belajar. Dari situ aku belajar tentang kisah-kisah Rasulullah, sampai aku beli buku Sirah Nabawiyah kayak gitu. Dari debater-debater Muslim yang tadinya aku nggak paham banget tentang Islam itu. Aku lahir dalam keadaan Islam, tapi aku lahir dan besar itu di daerah yang sedikit Muslimnya, yang guru ngaji kami itu nggak ada gitu. Kebayang nggak sih? Aku besar tumbuh tanpa guru ngaji, bayangin. Segitunya gitu loh. Satu-satunya yang bisa aku banggain dalam diri aku beragama adalah aku tidak murtad. Aku tidak murtad gara laki-laki menikah. Aku sampai menikah boleh dibilang itu udah matang banget gitu ya. Sampai matang banget gitu. Sampai udah dewasa banget aku baru menikah itu. Sampai mungkin kalau di tempat orang dikatakan aku perawan tua. Karena apa? Hanya mempertahankan agama. Bayangin. Segitunya aku gitu. Itu doang keituanku. Selainnya aku buta tentang Islam itu. Tapi berhubung karena aku dihujat-hujat karena Islam, Oten menghujat-hujat aku karena Islam. Jadi aku mencari Islam itu gitu loh. Terus aku ketemu saudara-saudaraku yang debaters Islam gitu ya di TikTok ini. Aku seperti dapat hidayah, serius. Bang Juma akun palsu. Bang Juma akun palsu. Iya, banyak Bang Juma akun palsu banyak, guys. Bentar lagi ya, Bang Jumanya lagi ini. Bang Jumanya lagi apa namanya? Bang Juma lagi sholat, lagi makan ya. Bunda Rahma juga lagi sholat, lagi sambil makan juga, makan siang gitu, guys. Jadi ini sambil tuh lagi live bangunan. Tiap hari Oten ngaji di Kombal Nadia. Tapi udah sedikit sekarang, udah pada tobat mereka. Aku takutnya mereka mualaf berjamaah. Kok kamu nggak sholat? Tuh kan, kau nampak kali kau Oten parmu. Aku nggak sholat karena aku ada di kota Medan. Jadi sedikit aku kasih tahu kamu ya, Dek. Suara azan itu 24 jam nonstop itu terdengar di muka bumi itu. Jadi nggak pernah berhenti suara azan itu. Siap dari Makassar, nanti ke Kalimantan.
dari Kalimantan nanti ke Pulau Jawa, dari Pulau Jawa nanti ke Pulau Jawa bagian utara, dari Pulau Utara nanti masuklah itu ke Sumatera, dari Sumatera Lampung nanti masuk itu ke Jambi, masuk itu ke ini gitu. Jadi nggak ada berhenti gitu. Atau teman-teman Kristen naiklah kalian. Teman Kristen belum ada ya Bun? Belum ada, takut mereka. Antikristus. Mana dia lagi live si kafir-kafir menyamar itu? Lagi live kah? Coba kita lihat. Ayo teman-teman. Jadi yang jadi masalah di mereka itu teman-teman ya, konsep ketuhanannya. Udah abad 21 ya. Abad 21 ini masih ribut. Masih ribut mereka. Coba kalau kita nyimak di bawah ya. Sesama denom itu aduh, saling menghujat. Saling membidatkan, saling menyesatkan. Itu tandanya ada sesuatu yang salah tentang konsep dasar keimanan mereka. Itu salah. Landasan dasarnya itu salah. Ya kan, amburadul. Iya. Amburadul itu konsep keimanan mereka loh. Sampai sekarang. Belum lagi sekarang ada itu si Boruni siapa, Yesus ya. Aduh. Ya. Lebih parah itu. Parah lagi. Oh. Beda-beda loh. Dan menurut aku itu lucu kali ya. Mana dia itu ya? Mungkin aku belum follow sikap. Boruni Yesus itu ya, aku sering lihat itu. Tuh dia tidak sama sekali mengakui ini perjanjian lama. Tuhan di perjanjian lama itu enggak diakui. Wow. Iya. Jadi dia bantai tuh oten-oten yang naik itu dia bantai. Orang ini Bun, oten-oten ini, mereka bersatu hanya untuk mengapakan Islam. Mereka itu bisa bersatu hanya untuk istilahnya memerangi Islam gitu loh. Setelah itu balik mereka, orang itu cakar-cakaran Bun. Aslinya mereka cakar-cakaran. Apalagi sekarang Bun, ada Romo Petrus. Tahu Bun itu Romo Petrus itu? Yang Katolik dia Bun. Ya teman-teman yang menonton akun Bang Juma palsu itu diblokir. Masuk ke dalam lalu blokir, laporkan, blokir, udah gitu. Kayak gitu loh. Ya, Katolik NTT. Spill akun palsunya, aku nggak bisa spill, nggak ada di apaku, nggak ada di perangkatku. Waalaikumsalam. Itu yang orang-orang mereka Bun buat framing. Iya orang-orang mereka itu yang ngegip. Akun aslinya Bang Juma ya ini nih yang Bang Juma 04 official itu Bang Juma. Makanya kalau ada akun Bang Juma kayak gini, ini yang di atas ini asli, 100% asli. Iya yang di atas Bang Juma Bun, asli. cari Oten Bun, biar Gurunda diskusi, cari Oten. Apa? Share ke Oten, biar Gurunda diskusi, cari Oten. Iya. Teman-teman share ke ini ya, teman-teman Kristen. Ayo teman-teman Kristen. Wirananda ini Kristen atau Islam ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana? Sehat semua? Bang Suma sehat? Alhamdulillah sehat.
Lanjut Bunda, saya monitor Bunda. Saya belajar lagi dan lagi sampai tiada lagi. Ayo teman-teman Kristen naik, silahkan. Kalau boleh nanya, mau nanya Bunda? Ini dengar ya. Ini dengar ya, saya ditarik naik ya, dengar ya. Arah lagi nih. Dengar. Ini rekaman yang diputar-putar, bro. Tidak boleh. Ini Dinaik nang omane. oh ditolak aku. Oke, tadi dia sudah berstatement bahwa dia ingin mendengarkan aja. Bunda host, Di mana dia? Cuma ya, Itu tadi mana? Kristen. Islam dia. Aku udah nggak bisa ngeser ini. Jahat sekali nih Kristen ya. Dia putar suaranya gurunda. Kemudian dia kasih naik kafir-kafir menghina. Ya. Jadi dia perdengarkan suara Bang Zuma lagi diskusi dan kafir yang naik ini menghina Islam. Tapi kan bukan gurunda ini, pasti nggak dijawab toh karena ini rekaman yang dia putar. Iya. Ini saya spill ya. Iya. Nih. Tidak memberikan data untuk membantah. Sudah ada gurunda. Kenapa Willy dulu nih, dia ada mau menyampaikan dulu. Aku nggak bisa besar. Itu gurunda sudah ada. Jadi ini gurunda ini. Gurunda ini dia putar video suara ta. Dia putar suara ta ini. Terus dia naikkan Oten. Apa sih? Ini Oten ini yang di samping ini menghujat Islam nggak dijawab. Masih Tuh. nyaman jadi Kristen ya? Ya begitulah siasatnya ya. Penyiasat itu begitu, akan selalu cari cara untuk melemahkan Islam. Gitu. Jadi ini yang dia live-kan ini lagi diskusi Bang Zuma, tapi bukan dengan ini, bukan dengan di sini. Iya, jadi nggak nyambung. Bisa dijelaskan banyak tetap Depok. Dia berdebat Nggak dengan nyambung. Jadi bebas menghujat dia rekaman. nih yang naik kafir. Iya, ada lagi tuh yang sekarang lagi Betul. live. Bang Suma lagi sakit, diperlihatkan saya lagi sakit, ada lagi diimpus gitu kan ya. Mengatasnamakan Bang Suma juga itu. Itu Iya. banyak kali cara-cara nipu mereka itu begitu. Pura-pura sakit, padahal itu bukan Bang Suma. Itu adalah penipuan teman-teman Malah aku yang sekalian. kebesar. Gimana ini? Ya nggak apa-apa, Kenapa dia nggak masalah. ditekan Bang Handi? Bun, Enggak apa-apa deh. Ya, Enggak. besarin buah. nggak apa-apa, Iya, nggak nggak apa-apa, bisa-bisa. nggak masalah, biarin aja gitu. Naikkan aja saudara Nggak kita. bisa-bisa Oten. dari tadi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Naikkan aja Oten, kita bahas tema kita ini terkait dengan antikristus. Yang pasti saudara-saudara sekalian, yang lagi live itu bukan Bang Suma, yang live itu adalah akun palsu. Kalau Bang Suma sakit itu pasti tidak gitu. Kalau Bang Suma sakit pun kenapa harus di live kan gitu. Ya, alhamdulillah sampai hari ini Bang Suma sehat. Itu teman-teman sekalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Bang Handi. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Naik teman-teman Itu- Kristen. Semakin meresahkan orang itu akun-akun palsu kayak gitu. Jadi informasinya gini Pak Juma. Iya. Mereka itu sebenarnya sudah tidak punya daya dan upaya, tenaga, sudah kehabisan cara melawan Bang Juma dalam hal diskusi. Itu, jadi cara untuk menjatuhkan Bang Juma itu dengan kelicikan. Itu caranya untuk menjatuhkan Bang Juma. Kelicikan, adapun kalau mereka nekat naik, bagaimana berusaha
Bang Juma itu emosi. Itu cara kedua. Ya, cara ketiga mencari muslim-muslim lemah yang bisa dikontrol, ya memakai orang dalam. Ini juga lebih berbahaya. Yang pengamatan saya begitu, banyak ada 3 cara. Tapi semua ini sudah bisa ditangani atau direspon dengan bijak. Biasalah itu kalau orang ngetop, orang berilmu, banyak cara untuk menjatuhkannya. Karena semakin tinggi ilmu seseorang kan, semakin tinggi terpaan anginnya kan gitu. Di sini ajan, saya standby. Iya, betul. Jadi teman-teman, yang mereka tuhankan itu adalah Kristus palsu. Jadi mereka itu antikristus yang sebenarnya. Kristus anak Maria ya, Yesus anak Maria, Yesus Kristus anak Maria. Yang dia tuhankan itu ya Kristus palsu itu yang mendatangi si Paulus. Silakan Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau lapor tadi saya naik ke roomnya Zoom 07. Saya sumpahin sekalian dia tadi. Saya informasi kepada yang di bawah, saya bilang tidak mungkin guru kami melakukan seperti ini. Supaya kalian bermampus saja sekalian begitu. Gitu aja Bang. Izin turun. Assalamualaikum. Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah cerminan ya, seluruh orang bisa menilai kan ya. Karena itu kelakuan itu kan cerminan dari agama. Kenapa saya katakan cerminan dari agamanya? Karena yang dihadapi kan Bang Zuma. Tapi mereka mencoba menggunakan nama Bang Zuma itu dengan cara-cara seperti itu. Itu sama halnya dia telah mempermalukan agamanya sendiri. Dengan kelakuan mereka itu dia mempermalukan agama mereka sendiri. Itulah cerminannya. Jadi teman-teman non-muslim yang hatinya sudah mulai cenderung kepada Islam, nah lihatlah itu. Lihatlah kelakuan saudara-saudara kalian. Kalau roh yang ada di dalam diri mereka itu adalah roh kebenaran, maka mustahil melakukan hal licik seperti itu, karena itu memalukan. Kami dari Islam, apologet Islam itu semiskin apapun kami, sesulit apapun kami tidak akan mungkin melakukan cara-cara seperti itu untuk melakukan penipuan. Misalnya dari Islam ada yang berpura-pura jadi Edis, atau siapa yang terkenal di Kristen berpura-pura jadi pendeta Esrasoru. Kemudian kompak kami ada yang mengajak netizen untuk kirim gift. Itu di Islam tidak ada. Malu karena roh yang ada dalam diri Islam itu adalah roh kebenaran. Mereka malu untuk melakukan hal seperti itu. Tapi di kalian itu hal biasa. Ya karena memang tubuh kalian itu sarang setan. Itu sarang setan itu dalam tubuh kalian itu. Jadi hal-hal yang seperti itu kalian anggap biasa. Bukan hal yang memalukan. Bagi kami itu adalah aib. Itu aib itu. Berpura-pura jadi Edis, berpura-pura jadi RK, itu aib, menjijikkan. Karena menyebut nama mereka saja kami jijik. Apalagi sampai mau menyamakan diri mereka, bikin akun menyamakan diri mereka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tak ada sama sekali dalam pikiran kami mau seperti itu. Menjijikkan kali. Pret. Itulah bukti agama kalian itu memang ya, sadarilah teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman Kristen naik ya, yang Kristen dulu naik. Silakan Bang, apa yang disampaikan? Assalamualaikum Bang Juma, Bang Andi, Bunda. Saya dari Waalaikumsalam Malaysia, Kuala Lumpur. Malaysia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma kalau datang Malaysia buat video Bang Zuma, boleh minum. Ramai dari Malaysia tengok Bang Zuma. Oh iya. Sehat selalu Bang, murah rezeki Bang, panjang umur semua. Amin. Teruskan Bang. Amin. Amin ya Allah. Siap.
Ya bang, saya turun dulu bang. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak ada Hanya di orangnya sini sama sekali. banyak Kristen. Pada takut naik, Bun. Kalau saya sendiri baru menggonggong semua. Memang dia Bani Gogok, kata Yesus itu Bani Gogok. Iya. Di Kata sini Petrus juga. jemaat-jemaat itu. Coba Ya, lanjut. pencerahan tak sedikit Bunda tentang antikristus ini. Beliau ini sering dituduh antikristus loh. Siapa sebenarnya antikristus ini? Ya antikristus itu ya mereka lah, siapa lagi? Di dalam 2 Yohanes 2 nomor 18, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Sekarang itu kapan? Zaman Yesus. Nah, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang antikristus itu berasal dari antara kita. Kita itu siapa? Murid-murid Yesus, pengikutnya. Nah, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk kita. Jadi antikristusnya itu berasal di tengah-tengah mereka sendiri. Belum lagi di 2 Yohanes 1 nomor 7. Kan itu jelas itu. Diterangkan dalam kitab mereka tuh. Bagaimana kemudian 2 Yohanes 1 nomor 7 ya. 2 Yohanes 1 nomor 7. Apa yang dikatakan di sana? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia? Nah sekarang siapa yang pergi ke seluruh dunia mengajarkan Yesus itu bukan anak manusia? Paulus. Itulah antikristusnya, dan itulah penyesatnya. Bukan cuma Paulus, Kristen juga. Oh iya. Iya. Para Mereka misionaris. mengatakan Yesus itu adalah anak Tuhan. Kalau anak Tuhan berarti bukan anak manusia dong. Kan mereka ini memang pendusta kan. Coba tanya, kalian itu anak manusia? Ya. Tapi kamu digelari anak Tuhan? Ya memang katanya, dia anak Tuhan. Kan pembohong. Kan pendusta. Mereka mengaku diri mereka adalah anak-anak Tuhan. Kan penipu itu. Itu pembohong. Itulah antikristus. Selalu berbohong, dan sesuatu kebohongan kalau dilakukan secara kontinu, terus menerus, maka kebohongan itu nanti akan berasa seperti kebenaran. Karena diulang. Kami anak Tuhan. Sejak kapan Tuhan punya anak muka kotak? Sejak kapan Tuhan beranak kayak model kalian itu? Sedangkan tradisi Yudaism, anak Tuhan itu adalah hamba Tuhan yang taat menjalankan hukum Taurat. Itu adalah doktrin kebohongan yang diwariskan dari zaman ke zaman dari mereka. Anak-anak Tuhan, apa pula anak Tuhan? Makanannya babi, minumannya balok tua, khamar, tidak bersunat. Anak Tuhan katanya. Pekok. Penipu, pembohong. Nah itulah yang diterangkan di dalam kitab mereka sendiri. 2 Yohanes 1 itu. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah antikristus itu? Antikristus itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengakui Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah antikristusnya, dan itulah kemudian penyesatnya. Jadi jelas di sini, antikristus itu ya mereka sendiri.
Satu-satunya manusia kemudian yang mengaku dirinya rasul dan pernah bersalin, ya rasul mereka. Karena rasul mereka laki-laki pernah bersalin dan mereka ini adalah anak-anak Tuhan, ya anaknya rasulnya. Anak-anak Paulus mereka ini. Bukan anak-anak Tuhan, anak-anak Paulus. Makanya Paulus itu kan selalu memanggil mereka anak-anakku, wahai anak-anakku. Ya, karena mereka memang anaknya Paulus. Begitu saudara-saudara. Jadi tema ini memang mengerikan. Siapakah antikristus itu? Antikristus itu berasal dari tengah-tengah Bani Israel. Siapa yang berasal dari Bani Israel? Islamkah atau Aliteng? Islam enggak berasal dari Israel. Sedangkan antikristusnya berasal dari tengah-tengah mereka. Di dalam konsep Islam, Yesus datang sebagai manusia. Manusia dan manusia selama-lamanya. Kalau di Kristen, mulutnya mengatakan Yesus datang sebagai manusia. Itu mulut. Lihat aja di gereja. Siapa yang mereka sembah? Yesus. Berarti mereka tidak menganggapnya manusia. Kalau mereka menganggapnya manusia, mustahil mereka menyembahnya. Karena mereka menganggapnya Tuhan, tidak menganggapnya manusia, maka mereka menuhankan. Berarti antikristusnya ya mereka. Siapa lagi? Coba mereka menganggapnya manusia. Mau enggak mereka menyembah Tuhan manusia? Mau enggak? Enggak mau. Terus kenapa mereka menyembah Yesus? Ya karena mereka menganggap Yesus itu Tuhan. Dengan menganggap Yesus Tuhan, berarti tidak menganggap Yesus manusia. Tapi kenapa mulutnya kemudian mengatakan sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan? Ya itu karena trik aja, trik. Trik aja itu. Tidak mungkin mereka menyembah manusia, nggak mungkin. Coba aja tanya, apakah kalian menyembah manusia? Tidak. Lalu yang kalian sembah siapa? Yesus. Nah, artinya mereka tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia karena dia Tuhan kan. Cobalah saudara Kristen berpikir, mau enggak kalian menyembah manusia? Enggak mau. Kenapa kalian menyembah Yesus? Karena Yesus Tuhan. Nah, itu kan? Berarti kalian tidak mengakuinya datang sebagai manusia. Oh, kami mengakui. Kenapa Anda Tuhankan? Apakah Anda menuhankan manusia? Tidak. Berarti Anda berkata dengan mulut, kami mengakui Yesus itu datang sebagai manusia. Mulut doang. Tapi praktiknya Yesus itu Tuhan itu sendiri. Kan kena. Berarti antikristus itu adalah Karesteng. Itu dia. Mereka ini antikristus. Jelas itu. Terukur dan bisa dijelaskan secara data. Coba naikkan pendeta yang bisa membantah saya atau saudara-saudara Kristen. Ayo naik teman Kristen, diskusi yang santai, saling edukasi. Ayo teman-teman Kristen, Mr. K silakan. Bisa ditanggapi, bisa dijawab. Ayo. Apakah benar seperti yang disampaikan Gurunda? Kalian tuh antikristus loh. Silakan, Anda punya hak jawab. Brahma Dewa, selamat siang. Siang. Kristen Bang? Oh, Islam cuma 1 menit Bunda. Silakan. Mau nyapa Bang Zuma. Bang Zuma 2 minggu yang lalu ya ke Bukit Tinggi. Aduh, Kak sempat. Iya Bang. Kurang Saya dari lebih. Bukit Tinggi. Aduh Bang Zuma. Iya. Yalah, mau nyapa itu aja. Sayang aja nggak Asik. ketemu. Iya Bang, gua nanti insya Allah. Iya. Iya Bunda. Makasih ya Bang Zuma semua. Makasih. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa rasulan ila bani Israel. Aku Nabi Isa alaihi salam sebagai rasul kepada Bani Israel, berkata kepada Bani Israel kaumku, Anni, sesungguhnya aku ini, qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, datang kepada kalian dengan sebuah tanda berupa mukjizat dari Tuhanmu. Akhluqu lakum minatin kahai'atit tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayra biiznillah. Aku Al-Masih membawa mujizat dari Tuhanmu. Aku memperlihatkan di hadapanmu. Aku membuat bagimu sebuah contoh mukjizat. Aku membentuk tanah, bentuknya seperti burung, lalu aku meniupnya, maka menjadi seekor burung dengan izin Allah. Aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat satu tanda kebenaran kerasulanku bagi kalian, jika kamu orang yang beriman. Jadi kata Nabi Isa alaihi salam, aku datang membuktikan kepada kalian bukti-bukti kenabian, bukti-bukti kerasulanku, bukti bahwa aku ini adalah utusan pencipta langit dan bumi. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22 itu tertulis dengan jelas, Yesus manusia yang dipilih Tuhan untuk melakukan mukjizat tanda-tanda kekuatan di tengah-tengah Bani Israel. Bagaimana Tuhan kemudian memperlihatkan mukjizat, membangkitkan orang mati dan seterusnya melalui perantaraan Yesus yang dilakukan oleh pencipta langit dan bumi di tengah Bani Israel. Wa musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa liuhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Dan sebagai seorang nabi rasul yang membenarkan apa yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam berupa Torah yang datang sebelumku, dan aku menghalalkan bagi kalian sebagian dari apa yang diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu membawa satu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu, hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, wahai Bani Israel. Karena itu sembahlah Allah, inilah jalan yang lurus. Jadi Nabi Isa alaihi salam datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan dirinya rasul. Beliau Al-Masih yang diutus kepada Bani Israel kaumnya. Begitu juga Yesus mengajarkan dirinya sebagai rasul, sebagai Al-Masih, sebagai Kristus, Mesias bagi kaumnya Bani Israel. Namun kemudian di tengah-tengah ajarannya lahir sekelompok anti-Kristus, anti-Al-Masih atau anti-Mesias, yang mana Mesias yang tadinya hanya manusia yang diurapi, mereka lantik menjadi Tuhan itu sendiri. Inilah anti-Kristus yang muncul kemudian mengaku-ngaku sebagai pengikut Kristus. Padahal sebenarnya mereka itu anti-Kristus. Kristus atau Mesias itu adalah manusia. Manusia yang tidak pernah berubah menjadi apapun. Sedangkan berubah menjadi kucing itu tidak, apalagi berubah menjadi Tuhan. Mereka membuat pola seakan-akan Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena mereka adalah pelanjut tongkat estafet ajaran Romawi kuno yang menganggap bahwa Hercules turun ke bumi menjadi Zeus. Mereka pelanjut dari ajaran Brahmana yang turun ke bumi menjadi Krishna. Jadi mereka menganggap bahwa Bapa atau Elohim, Yod-Heh-Vav-Heh, Hashem, turun ke bumi menjadi Yesus. Ini ajaran antikristus. Nah, makanya di dalam kitab mereka sendiri dikatakan bahwa antikristus itu berasal dari tengah-tengah kita, dan kemudian mereka menyesatkan banyak orang. Itu juga yang diucapkan oleh Yesus itu sendiri.
Jadi hari ini saudara Kristen harus mulai berpikir, apakah betul kalian itu pengikut Kristus atau justru memang betul kalian ini adalah antikristus? Demikian. Oke, kita sapa Laskar Kristus. Selamat sore. Silakan ditanggapi penyampaian kabur. Kenapa dia kabur? HTD Pendeta Henry Tanus. HTD ini ya? itu Oh, pendeta, Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. selamat siang Pak TD. Iya. Itu topiknya menarik Pak Pendeta. Siapa sih Apa yang itu? antikristus itu? Oh, mudah pakai ayat, jangan pakai tafsir. Ya, mangga. Harus pakai ayat ya, 1 Yohanes 2 ayat 22. Antikristus itu anti yang Yesus sudah Kristus. Yesus sudah Kristus artinya Yesus sudah roh, sudah Tuhan, sudah Allah. Jangan samakan dengan anti Yesus waktu manusia. Kalau Yesus waktu manusia yang jadi anti Yesus itu orang Yahudi, makanya dibunuh. Antikristus itu artinya Yesusnya harus sudah Kristus. Kristus itu artinya adalah roh Allah Tuhan itu. Ya, clear. Ya. Kalau bicara antikristus harus bicara Yesusnya sudah Kristus, sudah roh. Oke, silakan. Gimana itu Mbak Nyuma menanggapi? Iya, baik. Sebelumnya saya minta maaf. Jadi gini, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Nah, orang Islam mengakui Yesus itu Kristus, tetapi tidak menjadikan Kristus ini sebagai Tuhan. Karena Kristus itu adalah manusia yang dipilih, yang diurapi, yang ditahirkan, yang ditasbihkan untuk menjadi juru selamat bagi kaumnya. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapak maupun anak. Jadi kalau kita beriman Yesus itu Kristus, maka kita harus beriman Yesus itu adalah utusan Bapa. Kalau kita beriman Yesus itu adalah utusan Bapa, berarti kita beriman apa yang dilakukan oleh Yesus itu semata-mata karena diberikan oleh Bapa sebagai Tuhan yang membekali dia dengan mukjizat-mukjizat. Bapa bukan manusia, bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Jadi kalau menganggap Yesus itu adalah Bapa, berarti menyangkal kekristusan. Karena Kristus itu adalah manusia yang diurapi. Ketika tidak mengimaninya sebagai manusia, berarti sudah gagal. Dia bukan Kristus. Kristus itu manusia. Antikristus adalah menolak Kristus menjadi manusia, malah menganggapnya Tuhan. Kalau Kristus itu Tuhan, itu salah konsep. Kristus itu manusia yang diurapi oleh Tuhan. Makanya dalam Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus manusia yang diurapi Tuhan. Jadi kalau ada orang menganggap Kristus itu Tuhan, berarti dia antikristus. Misalnya nih, ada orang yang menganggap manusia itu hewan, berarti dia anti manusia. Karena salah konsep, dipikirnya manusia itu adalah hewan. Padahal yang disebut manusia itu adalah komponen jasad dan ruh yang kemudian dibekali oleh akal. Itulah manusia. Jadi tidak boleh dikatakan manusia itu adalah sapi. Kalau mengatakan manusia itu adalah sapi, berarti menyangkal kemanusiaan. Sebab manusia itu bukan sapi. Dengan demikian, ketika ada orang berkata Kristus itu adalah Tuhan, berarti sama halnya dia mengatakan manusia itu adalah ayam. Itu nggak nyambung. Maka antikristus adalah mereka yang mengatakan sapi itu adalah kambing, yang mengatakan Yesus yang manusia itu adalah Tuhan pencipta. Itu adalah antikristus. Nah, itu pandangan saya sebagai muslim, itu tafsiran. Silakan dengan saudara saya Pendeta HTD. Lanjut. Ya, Kristus itu yang diurapi waktu jadi manusia. Lukas 2 ayat 26, Kisah Rasul 10
38. Lihatlah, dia yang diurapi oleh Allah berkeliling memberitakan Injil. Kristus yang sudah roh adalah Allah itu. Kristus itu Mesias, Mesias adalah Allah itu. Memahami Kristus waktu manusia dan Kristus sudah roh, itu sebenarnya mudah sekali. Kristus manusia itu cuma 3 tahun. Ya, bahkan Bapa itu terakhir disebut di Yohanes 20:21. Setelah Yesus 40 hari menampakkan diri, tidak pernah Yesus nyebut Bapa, kecuali Allah atau Bapakku. Jadi harus dibedakan, Bapa, Bapakku, Allah, beda. Ya, Kristus sebagai fisik berhenti tahun 33 Masehi. Maka ketika bangkit, Kristus yang fisik ini menjadi Tuhan dan Kristus yang roh. Kisah 2:36. Memang banyak orang tidak paham di sini, ya. Ya, banyak orang tidak paham di sini. Antikristus itu antikristus yang roh. Ya, Kristus yang roh itu Allah. Jadi siapapun yang menolak Yesus Tuhan Allah, itulah antikristus. Gitu loh. Ya, antikristus itu intern dari dalam, dari orang-orang kekristenan. Orang Kristen yang menolak sekarang Yesus sudah Allah. 108 denominasi di sini menolak Yesus sudah Allah. Dikiranya Yesus masih manusia, ya toh, masih manusia fisik, lalu yang diurapi Tuhan. Itu cuma 3 tahun itu. Ya, clear ya. Banyak orang tidak paham. Antikristus itu hanya dari dalam yang ngaku-ngaku Kristen. Ya, makanya antikristus itu berasal dari antara kita. Itu lihat tuh. 1 Yohanes 2 itu ayat berapa? Ayat 18, 19, 20, 21, 22. Harus dari antara kita, dari antara orang yang ngaku-ngaku Kristen. Gitu ya, clear. Oke, saya rasa sudah cukup. Jadi antikristus itu berasal dari tengah-tengah kelompoknya Pak Pendeta HTD yang tidak sejalan dengan Pak Pendeta HTD. Bukan, ya, saya rasa yang menolak Kristus bukan sejalan dengan saya. Saya bukan mengajarkan doktrin apa-apa. Tidak ada doktrin di kekristenan yang tidak sesuai dengan apa yang ada di Alkitab. Dan antikristus memang harus dari intern kita yang tidak sungguh-sungguh percaya mengimani kepada Yesus yang sudah Kristus yang roh. Gitu ya. Oke, thank you. Oke, baik. Ya, jadi itu kesimpulan dari saudara kita ya. Nah, namun kami sebagai Muslim ketika belajar Bible ada hal yang mengganjal ketika dikatakan bahwasanya Kristus manusia dan Kristus roh. Karena yang duduk di sebelah kanan Bapa itu Kristus manusia, bukan Kristus roh. Kemudian kata malaikat di Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Kristus yang benar adalah Kristus yang datang dalam rupa manusia. Hai orang Galilea, kata malaikat, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke langit ini meninggalkan kalian akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke langit. Kamu melihat naik ke langit dengan daging, dia akan datang ke bumi juga dengan daging. Dan itu dikonfirmasi oleh Yesus ketika ditanya oleh muridnya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Kata Yesus, tanda kedatanganku adalah pada waktu itu aku akan menampakkan tanda sebagai anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia. Jadi yang dilihat anak manusia, bukan melihat roh. Roh tidak bisa dilihat. Tanda kedatangan Yesus itu berupa anak manusia. Berarti kalau ada yang dikatakan Yesus roh, nah ini yang harus dipertanyakan. Yesus mana yang roh? Sedangkan malaikat mengatakan Yesus datang dengan dagingnya, Yesus sendiri mengatakan dia juga datang dengan dagingnya. Sedangkan Yesus pernah berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, ini perlu pemahaman yang tinggi nih. Kalau saya menjelaskan di sesi ini, itu perlu pemahaman yang tinggi. Saya pelan-pelan. Jadi ketika Yesus itu datang di tengah Bani Israel,
Yesus mengatakan, pengikutku mengikuti aku. Apa yang dicontohkan oleh jasadnya Yesus? Ibadah. Hari apa? Hari Sabtu. Di mana ibadahnya? Sinagoge. Bagaimana cara ibadahnya? Sujud. Jadi itu, siapa yang mengaku pengikutku, maka dia mengikuti aku. Siapa yang mengasihi aku, dia melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan fisik, bukan pekerjaan rohani saja. Nah, sekarang Yesus mengatakan datang sebagai manusia. Malaikat juga mengatakan Yesus datang sebagai manusia. Saudara-saudara Kristen pergi ke gereja, tentu ada makhluk roh yang membisikkan mereka untuk datang ke gereja menyembah kepada Kristus yang juga adalah roh. Kalau ditanya, mana dalilnya ibadah minggu? Saudara Kristen menunjukkan tidak ada. Tidak ada memang perintah ibadah minggu. Tetapi karena kami melihat Yesus itu memang pantas untuk kami sembah, maka kami secara berkelompok bergerombol ke gereja menyembah dia pada hari Minggu. Artinya ada Yesus roh yang mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus jasmani. Maka siapa yang harus diwaspadai? Yesus rohani atau Yesus jasmani? Kalau Yesus rohani mengajarkan orang-orang melakukan satu prosesi agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Yesus jasmani. Sedangkan yang harus diikuti, kata Yesus, adalah aku. Aku. Siapa yang melihat aku, itu yang kamu lakukan. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan Bapa kepadaku. Maka ketika saudara kita mengatakan Yesus rohani adalah Kristus yang adalah Tuhan itu sendiri, ya ini sumbernya dari mana? Sedangkan yang disebut Kristus itu manusia jasmani. Itu yang disebut Kristus. Kenapa dia disebut Kristus? Karena dia yang ditahirkan, dia yang ditasbihkan, dia yang diurapi di Sungai Yordan. Bukan roh yang diurapi, makanya dia disebut Kristus. Jadi mohon maaf kalau misalnya dikatakan Yesus rohani, nah ini yang saya pertanyakan. Yesus rohani itu yang mana? Bukankah Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu? Bukankah penyesat itu juga terbentuk rohani, roh-roh jahat? Yesus mengatakan waspadalah, ujilah setiap roh-roh. Karena malaikat terang pun bisa diduplikasikan. Kata 1 Yohanes 4 nomor 1 dan seterusnya, sebab iblis bisa datang menyerupai roh jahat, bisa datang menyerupai malaikat. Jadi kalau dikatakan Kristus rohani atau Kristus roh, wah, itu dalilnya jelas. Siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang datang ke seluruh dunia, yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengakui Yesus Kristus datang sebagai manusia? Bagaimana sosok roh bisa diakui datang sebagai manusia? Justru kalau dikatakan dia datang sebagai rohani, sebagai Yesus roh, berarti antikristus. Karena dia harus diakui datang sebagai manusia. Nah kalau datang sebagai roh berarti tidak diakui sebagai manusia. Dengan kata lain ya antikristus dong jadinya. Saya kira begitu. Silakan. Saya harus jawab kah? Saya atau siapa? Siapa, Andi? Siapa yang mau jawab? Hostnya mana hostnya? Silahkan dijawab aja Pak. Oh, jawab aja. Ya oke. Orang Kristen itu ibadahnya hari Minggu ya. Kisah para Rasul 1 ayat itu naik, lalu mereka pulang seperjalanan Sabat. Besoknya mereka beribadah, ya. Ya,
Kisah Para Rasul 1 ayat 13, 14. Yesus yang Kristus itu roh. Yesus sendiri berkata 9 kali, aku itu roh. Ya, mulai dari Wahyu 2 ayat 7, 11 dan seterusnya, Wahyu 3 ayat 6, 13 dan seterusnya. Yesus itu nanti yang datang di atas awan itu dulu anak manusia, ya. Dulu anak manusia, karena anak manusia yang kalian sedang lihat naik itu nanti akan datang dengan cara yang sama, persis sama di langit, ya, itu sebagai anak domba. Nanti disebutnya anak domba, datang kembali, tidak datang lagi. Tidak pernah ada Yesus datang lagi. Kalau Yesus datang lagi, Yesus jadi bayi. Yesus nanti datang kembali menginjakkan di tempat yang sama, di Bukit Yaitun, Zakaria 14 ayat. Jadi seperti itu. Kalau sekarang ada Yesus manusia, ya itu bukan Kristen itu, Pak. 1 Petrus 4 ayat 16. Perhatikan, 1 Petrus 4 ayat 16. Sebagai orang Kristen memuliakan Allah dalam nama Kristus. Tidak ada memuliakan Allah atau memuliakan anak manusia dalam nama Kristus, nggak ada. Memuliakan Allah dalam nama Kristus. Allahnya orang Kristen itu Yesus yang sudah roh, yang sudah Kristus. Itu sangat clear. Kalau bukan orang Kristen, Allahnya Yesus manusia, masih gondrong. Masih gondrong, tangan bolong, masih sujud kepada Bapa. Bapa itu sudah selesai. Sudah selesai di Yohanes 20 ayat 21. Kalau para murid itu terakhir kali ada di 2 Yohanes 1 ayat 9. Very clear. Itu sebelum tahun 66 udah selesai Bapa. Nggak ada orang nyebut Bapa. Sudah finish itu, ya. Ya, kalau Bapa masih disebut, Yesusnya harus masih di bumi. Jadi ketika Yesus di bumi, Yesus menyebut Allah itu dengan Bapa. Kiasan Yesus Allah. Setelah Yesus naik ke surga, tidak ada nyebut-nyebut Bapa. Ya, jadi kalau hari ini masih memakai konsep ada Yesus, ada Bapa, ya Yesusnya harus hadir di bumi. Itu dari 108 denominasi. Kalau Kristen enggak. Kristen itu Yesusnya harus sudah Kristus, sudah roh. Yesus 9 kali mengatakan I am the Spirit itu, aku roh itu. Gitu ya, jadi memang pemahaman ini sulit orang memahami. Dikira Yesus sekarang masih manusia, masih gondrong sujud kepada Bapa. Ya sudah telat, Pak. Kalau Yesus masih sujud pada Bapa, tolong Yesus hadirkan ke bumi fisik. Termasuk Anda yang masih sebut-sebut Bapa, ya loh. Harus dihadirkan fisik. Nanti ini perhatikan ya kata-kata saya, nanti ketika masa 1000 tahun Yesus datang kembali menginjakkan kaki di bumi, nah Bapa ada lagi itu nanti. Nanti ya pada saat masa 1000 tahun atau kerajaan 1000 tahun. Ya nggak usah kaget, nanti pada tahun 4965 selama 1000 tahun Bapa disebut lagi sebab Yesus hadir lagi di bumi. Persis sama ketika Yesus menampakkan diri 40 hari. Bisa dipegang tapi bisa ngilang. Itu sebenarnya sudah roh. Ya, bisa dipegang. Kalau dulu kan makan ikan goreng tuh, mungkin nanti makan pizza gitu karena ikan goreng sudah ada pizza, sudah ada sudah ada McD. Dan nggak cuma Yesus, termasuk Paulus nanti bangkit lagi. Semua nabi memerintah di bumi. Masa 1000 tahun, nanti Bapa disebut lagi. Kalau sekarang nyebut Bapa ya nggak paham konteks waktu, ya toh. Seperti itu ya. Dan Bapa tidak pernah jadi Allah. Tidak sedetik pun Bapa jadi Allah. Tidak pernah ada ayat Alkitab mengatakan Bapa itu Allah. Tolong bedakan. Jadi, ada Pak Pendeta, ya. Jadi sekarang kalau di surga itu yang berkuasa siapa, Pak? Cuman Yesus tok, nggak ada Bapa di sana. Tak kasih hadiah 10M kalau bisa menyebutkan di surga ada Bapa. Wahyu 4 ayat 2, di surga hanya ada satu tahta dan itu hanya ada Yesus. Nggak ada itu Bapa. Duduk sebelah kanan itu arti kiasan, bukan arti hurufiah ada kiri ada kanan. Jadi ya? Jadi yang Anda maksud berkuasa ini Yesus yang anak Maria ini ya? Yang sudah roh. Oh sudah roh dia, fisik, bukan. Pak. Nggak ada fisik Pak. Hari ini kalau cerita Yesus fisik itu ketinggalan kereta lama sekali. Yesus fisik itu selesai tahun 33 Masehi, Pak. Jadi Kita fisiknya Yesus tidak berfisik lagi di surga ya Pak Pendeta? Ya enggak lah, berubah menjadi roh.
Sudah roh Pak, tahun 33 Masehi. Waktu bangkit itu sudah roh. Waktu bangkit, makanya dia bisa nembus dinding toh. Ayo. Waktu bangkit dari kubur, pintunya nggak dibuka loh. Buka Tapi itu kan ada yang nanya Pak Pendeta. Tadi dulu Pak Karen. Selamat siang. Keren izin. Istilah dua natur dan Tritunggal gimana menanggapi Pak Pendeta? Ya nggak ada Pak, dua natur. Ya, dua natur yang nggak ada. Waktu Yesus itu jadi manusia, ya manusia, cuman nggak sama kita. Ya, salah satu pembedanya rohnya itu Roh Kudus. Kalau kita kan roh manusia, terus dagingnya tidak bisa busuk. Ya, Kisah 1 ayat 31, dagingnya tidak bisa mengalami kebinasaan. Makanya Yesus itu dikubur 3 hari, bukannya makin membusuk, tapi sembuh lukanya. Jadi istilah dua natur nggak ada ya? Apa? Istilah dua natur nggak ada? Ya nggak ada lah. Mana ada dua natur, natur apa? Tritunggal? Ya nggak ada Tritunggal. Dari mana Tritunggal? Jadi murni tok Yesus ya? Ya Yesus orang Kristen Pak, nggak ada Tritunggal. Cari Tritunggal di Alkitab nggak ada. Yang ada Kristen dan Nasrani, dua itu sih. Yang satu Kristen, satu Nasrani. Jadi kesimpulannya Pak Pendeta, siapa yang antikristus sebenarnya? Yang antikristus adalah satu, harus dari kelompok intern yang ngaku Kristen. Di sini disebut 108 denominasi. Di seluruh jagat raya disebut 45.000 denominasi. Ya, denominasi gereja ABCD yang menolak, ingat, menolak Yesusnya sudah roh, sudah Kristus. Kalau dari luar Kristen nggak ada urusan sama antikristus. Ya, kalau di luar Kristen disebutnya tidak mengenal Allah, bukan antikristus. Antikristus itu sebutan untuk orang Kristen dari antara kita. Itu loh, di ayatnya dibaca, ya. Clear ya? Jadi antikristus itu adanya di intern Kristen atau di luar Kristen? Di intern yang ngaku-ngaku Kristen. 108 denominasi itu ngaku-ngaku Kristen. Karena dia menolak Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah. Makanya nggak disebut Kristen. Oke, jadi betul tadi argumentasi Bang Juma, antikristus itu berada juga di intern Kristen, bukan di luar. Harus Pak, bukan berada. Harus dari intern yang ngaku-ngaku Kristen. Kalau dari luar Kristen nggak ada istilah antikristus. Oke, cukup dari saya, gantian silakan. Cukup, oke. Pak Karen mau nanggapi, Pak Karen, silakan. Silakan Pak Karen. Ya, pertanyaannya satu aja. Di 1 Yohanes 2 ayat 22, antikris itu yang setiap orang yang tidak mengaku baik bapa maupun anak. Bukan bapa adalah anak, tidak ada ayat bapa adalah anak. Yesus disebut domba tebusan, bukan bapa tebusan. Tidak ada ayatnya bapa tebusan, domba tebusan, anak Allah. Jadi yang antikris itu yang tidak mengaku baik bapa maupun anak, bukan bapa adalah anak. Tidak ada ayatnya bapa adalah anak. Gimana ayatnya bapa adalah anak? Silakan Pak Dede kalau pintar. Bapak, ayat ini tolong dipahami, perhatikan kata-kata saya. Antikristus itu menolak bapa maupun anak. Bapa itu harus bapa yang roh. Bapa yang roh itu adanya di Wahyu 1 ayat 8, Alfa Omega. Lalu anak yang roh ada di mana? Ada di Wahyu 2 ayat 18, yaitu anak Allah yang matanya seperti nyala api, kakinya seperti tembaga. Jadi Bapa dan anak ini harus yang roh. Bapa yang roh adalah Alfa Omega, anak yang roh adalah anak Allah yang matanya seperti nyala api. Bapak nggak pernah berpikir toh, Bapak dan anak yang dimaksud di sini adalah hubungannya dengan Wahyu 2 ayat 18 dan Wahyu 1 ayat 8 ini baru benar, baru cocok. Kalau antikristus itu ya antikristus Yesus yang roh. Ya, Bapak adalah Alfa Omega. Sebentar. Ini bukan bicara Wahyu fisik 5 ya, Pak. ayat Wahyu 5 ayat 7 di situ dikatakan, ya, seekor anak domba itu menerima gulungan kitab kehidupan dari tangan dia yang duduk di atas tahta. Yang duduk di atas tahta siapa? Yesus. Wahyu 4 ayat 2. Anak domba itu yang atas tahta Yesus. Wahyu 5 ayat 7 itu anak domba berarti siapa anak domba? Ada domba lain anak lagi domba selain Yesus? adalah Tuhan.
Eksistensi Allah itu selalu ada Allah dan Tuhan. Ya berarti ada dua oknum di situ, ada yang memberi, ada yang menerima, bukan satu. Allah Kedap itu, terus Allah itu. itu satu roh dan roh yang sama. Iya, Ini memang sulit coba Bapak baca Wahyu 5 ayat 7. Seekor anak Sudah domba tahu. itu menerima gulungan kitab dari tangan dia yang duduk di Sudah atas tahta. tahu. Yesus Sudah menerima tahu. kitab dari Yesus berarti. Yesus Allah, Yesus Tuhan menerima gulungan kitab dari Yesus Allah. Clear. Makanya Yesus berkata, aku Tuhan Tidak Allah. ada tertulis seperti. Ya coba cari ayat di mana Yesus adalah Bapa tebusan. Setahu saya Nggak Yesus ada. domba tebusan, bukan Bapa tebusan. Nggak ada Berarti Bapa salah. Nah, Dari mana ada domba Bapa tebusan tebusan? yang ada Yesus Kristus. Yesus Kristus itu domba tebusan, bukan Bapa tebusan. Tidak ada kebenaran Bapa tebusan. Siapa yang ngomong Bapak tebusan itu orang-orang Tritunggal itu? Jadi Yesus bukan domba tebusan. Yesus adalah ini bahasa kiasan ya Pak, bahasa kiasan. Oh, Anak bahasa domba kiasan. Allah yang disembelih sebagai tebusan. Bukan domba terus embek-embek gitu, bukan. Oh, kiasan. Jadi yang Iya, terima masuk. kitab kehidupan itu siapa? Yang memberi kitab kehidupan di ayat 7 Wahyu 5 ayat 7 itu siapa? Ada Kan dua sudah oknum itu bilang masalahnya. Yesus Ada yang terima, ada yang memberi. Tuhan. Perhatikan Yesus Tuhan, kalau dulu disebut firman. Ya, Yesus Tuhan menerima gulungan kitab dari Yesus Allah. Karena Yesus itu Tuhan dan Allah. Oh, berarti ada dua Yesus di situ kitab Mohon maaf, Wahyu. Mak. Mohon maaf, Mak. Kalau Henry sama Handi itu dua, tapi kalau Tuhan sama Allah satu roh dan roh yang sama. 1 Korintus 12 ayat 11. Kalau- Jangan pernah memahami kalau- Tuhan dan Allah itu beda. Jangan pernah memahami itu. Ya, Tuhan dan Allah adalah Berarti satu. roh dan roh yang sama. Betul. Satu roh dan roh yang sama, makanya Ya, namanya sama. dalam hal ini ada dua oknum apa satu oknum di situ? Oknum nggak ada Pak, Allah kok oknum Pak? Nggak ada Pak, Allah itu roh. Jadi Maksudnya tidak ada oknum. berapa orang yang ada di situ? Berapa orang yang ada di Satu roh situ? dan roh yang sama. Satu roh dan roh yang sama. Tahta Allah dan tahta anak domba itu satu tahta, bukan dua tahta. Wahyu 22 ayat 3. Ada tahta Allah dan tahta anak domba itu satu tahta, bukan dua tahta. Ya, Kan di situ ada sulit pemisahan ya Pak memahami ya. Sulit ya. Kalau gitu buang Allah pribadi Pak. Selama Bapak masih memahami Allah itu pribadi, sampai kiamat pun nggak akan paham. Tapi kalau Bapak memahami Allah itu roh, Tuhan itu roh, Allah dan Tuhan itu satu roh dan roh yang sama. habis baterai. Mau disebut dan mau disebut bersama-sama, mau disebut duduk di satu duduk bersama, tetap aja Tuhan dan Allah Bentar ya, itu saya satu baterai roh. habis ini, saya cas dulu. Ya sudah. Bapak Ibu yang belum memahami Tuhan dan Allah itu satu roh dan roh yang sama, mohon maaf Pak ya, itu jauh banget Pak. Masa Tuhan pribadi, Allah pribadi yang lain, nggak ada kayak dulu Pak. Makanya firman dan Allah itu satu roh dan roh yang sama. Ya, 1 Yohanes 1 itu hanya firman yang turun menjadi Yesus Kristus. Bapa, firman, dan Roh Kudus tidak bertiga turun jadi Yesus soalnya. Tidak ada ayat Bapa dan firman, Roh Kudus jadi Yesus. Di mana ayatnya Bapa, firman, dan Roh Kudus jadi Yesus? Di mana ayatnya? Nggak ada Pak. Firman itu menjadi manusia namanya Yesus. Coba bahas Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Yohanes firman, 1. tidak ada di situ. Pada Yohanes 1, mulanya adalah Yohanes 1 Bapa. ayat 1. Ya, artika leksi masih teos. Jangan pernah ngomong artika hologos. Siapa yang ngomong hologos artinya Allahnya pribadi. Pada mulanya firman. Firman itu leksi atau arkontas Tuhan. Coba ya Pak, anak SD nih. Saya mau Anda berpikiran anak SD. Pada mulanya Tuhan bersama-sama dengan Allah dan Tuhan adalah Allah. 1 menit anak SD langsung paham. Langsung paham Pak, pada mulanya Tuhan bersama-sama dengan Allah dan Tuhan adalah Allah. Coba Anda ganti Tuhan ini dengan sabda. Pada mulanya sabda bersama-sama dengan Allah, maka sabda adalah Allah. 2000 tahun gereja dulu nggak bisa selesai Yohanes 1 ayat 1. Ayo yang Kalau saya lain. selesai. Ya mana? Selesai mana? Pada mulanya sabda bersama-sama dengan Allah. Allah bersabda, Kalau berarti kami- Allah jadi bisu. Kalau kami Yohanes 1 ayat 1 itu bukan sabda. Yohanes 1 ayat 1 itu jiwa. Matius 12 ayat 18 ayat apa pendukungnya? Jiwanya Bapa.
Jadi Bapak Sudahlah, itu Pak. Sudah, Pak. merogoh Sudah, Pak. sukmo. Jadi jiwanya Bapak yang keluar, bukan Bapak yang masa Sudah, Bapak Pak. yang Sudah, tidak ya, Pak. terhampiri. Bumi adalah tumpuan kakinya, langit adalah tahtanya, masa bisa masuk dalam kandungan Bunda Maria, kan tidak masuk akal. Bapak Bisa tidak nggak pernah Allah yang sedetik besar pun jadi itu Allah. masuk dalam kandungan? Gimana? Bapak sedetik pun tidak pernah jadi Allah. Bapak tidak sedetik pun, jadi Elohim lah sudah kalau begitulah, Bapak Elohim. Nah, kalau Elohim Ya, itu Bapak Elohim. itu rombongan para Allah, Pak. Rombongan, Pak. Rombongan para Allah. Oh, Adonai lah Betul. kalau begitu, kan Yesus artinya Adonai penyelamat. Adonai itu rombongan para Tuhan. Rombongan para Tuhan. Jadi yang mana yang benar ini Yesus ini kalau begini? Yang Nggak benar jelas itu ini. Elah dan Yahweh. Jangan pernah sebut Elohim. Sebutlah Elah atau Buat- Eloah. Jangan pernah Kalau- sebut Adonai. Kalau saya Yahweh itu iblis. Gimana dong? Ya. Baca Alkitab BBE, Pak. British Basic English, di Nah, situ ada kata Yahweh. coba Bapak HTD buka Hosea 2 ayat 16. Tuhan huruf besar Yahweh itu iblis, Baal. Coba buka. Mana? Silakan buka. Coba buka, Wak. Coba buka Hosea 2 ayat 16. Tuhan huruf besar Itu standar. diterjemahkan Elai itu Baal. Itu iblis. Ya, ada tertulis. Saya bicara sesuai yang tertulis, bukan omon-omon. Begitu. Yang lain, Pak. Yang lain yuk. Handi, ada yang lain nggak? Katanya. Males saya sama orang-orang kayak gini nih ya. Boh, Orang-orang. saya bawa ayat loh. Bapak tidak bawa ayat dari tadi. Bapak tebusan tidak ada ayatnya. HTD mana ada nggak Yang pakai ada ayat? domba tebusan. Segera pulang ke rumah bapamu sana. Pulang ke rumah bapamu sana. Bapak siapa? Kalau masih ada, ayo Andi. Kalau masih ada, Ya. tapi kalau tidak ada, Bapak HTD, bapaknya bapak siapa? Bapak Yahweh. Iblis berarti bapakmu. ayo yang masih ada mau yang cerdas saja, yang nanya-nanya cerdas yuk. Sejak kapan HTD botak cerdas? Andi masih ada kah? Masih? Ingin gue tanya itu ya. Saya Ntar dulu Pak. Coba Pak Karen. tanya. Kenapa Coba ya? tanya. lanjut Ya. Andi. Kenapa di intern Kristen itu cenderung ribut, tidak ada kekompakan, denomnya Sebabnya tahu berbeda-beda. nggak? Iya. Apa ya penyebabnya ya? Pak, Penyebabnya HTD dulu yang apa? jawab. Penyebab- Pak. Pak HTD dulu yang jawab. Penyebabnya Penyebab- tafsir yang disebut hermeneutika. Penyebabnya Makanya- begini Andi, kan makanya Yesus sudah ada- bilang bahwa Sekarang. penyesat-penyesat itu akan muncul dari dalam. Mas Karin, ntar Ya. dulu. Pak HTD dulu, baru antum. Ya, penyebabnya adalah hermeneutika. Karena ada tafsir, maka menjadi 45.000 denominasi. Di Indonesia 108. Itu gara-gara tafsir. Tapi kalau Kristen cuma satu, Pak. Kristen itu Alkitabiah, pegang Alkitab full. Ya. Dan Kristen penyembah Yesus Kristus. Yang bukan itu tidak disebut orang Kristen. Karena ada hermeneutika. Ini Bapak ini ngomong dari tadi itu tafsir. Ya. Karena tafsir inilah, maka terjadi 45.000 denominasi di Jagat Raya. Di Indonesia 108. Tuh. Kalau Kristen satu. Kalau sudah begitu bagaimana cara supaya satu jalur? Ya, jadi Kristen. Jadi Kristen itu harus Allahnya Yesus Kristus, Tuhan Allahnya. Kalau menolak itu bukan Kristen, Pak. 1 Petrus 4 ayat 16. Orang Kristen itu Allahnya, Tuhan Allahnya itu namanya Yesus. Kalau Anda menolak itu apapun, Anda sebutannya bukan Kristen. Anda Nasrani. Ada 108 denominasi di sini. 45.000 di Jagat Raya. Ada nggak sih yang punya power disegani bahwa ini loh yang benar harus ikut, kalau tidak harus keluar Kristen itu? Ada nggak kayak gitu? Alkitab, Pak. Alkitab. Kalau back to the scripture, maka Anda akan menjadi orang Kristen. Back to the scripture ya. Alkitab yang benar, jangan Alkitab yang kesalahannya 6.500, jangan. Pakai Alkitab Kristen yang ada huruf hitam, huruf merah. Enggak, kalau Bible itu kan Pak Pendeta benda pasif, nggak punya power. Maksudnya Loh, tidak kalau punya itu ya tenaga roh gitu loh. kudus lah. Ya, nggak ada rasa intimidasi gitu. Bisa nggak? Oh. Kalau orang gitu loh atau siapa gitu? Ya, kalau ini ya HTD setiap hari memberitakan kebenaran Alkitabiah. Ribuan toh, sudah ribuan. Contoh misalnya Pak Dihujat. Pendeta, kalau
Katolik kan punya paus tuh. Apa kata paus? Udah harus didengerin sampai ke bawah gitu maksudnya. Ya salah Pak, salah. Apa kata firman? Nggak boleh Pak. Apa kata paus? Sorry ya, nggak boleh itu. Kalau fungsi PGI apa Pak? Nggak tahu apa fungsinya, tapi yang jelas semua harus seturut firman. Ya gara-gara itulah ada 108 denominasi. Fungsi Kalau Dirjen kami jelas. Fungsi Dirjen Binmas Kristen di Kemenak apa Pak fungsinya? Itu legalitas secara hukum sih. Legalitas secara hukum sebuah denominasi. Kalau LAI sendiri pro kepada siapa Pak ATD? LAI, Lembaga Alkitab di seluruh dunia melakukan hal yang sama, memfasilitasi setiap denominasi. Ya, Anda orang Katolik datang ke LAI, tolong dicetak Alkitab begini. Oke, dicetak sama LAI dikasih logo. Mormon datang kasih logo, Saksi Yehova datang kasih logo. Tapi LAI juga menerbitkan Alkitab standar Kristen yang ada huruf hitam, huruf merah, itu yang standar. Tapi memfasilitasi semua termasuk TB2. Walaupun kesalahannya 6.500 tetap dicetak dikasih logo LAI. Di seluruh dunia begitu. Jadi menurut Anda LAI ini hanya pesanan saja, tergantung pesanan gitu. Karena dia harus memfasilitasi semua denominasi, tapi dia juga ada jalur lurusnya. Jalur lurus mencetak Alkitab standar yang ada huruf merah, huruf hitam. Itu untuk Alkitab Kristen itu Pak, Kristen standar Kristen. Artinya LAI harus buka statement ini loh yang benar gitu ya. Apa benar semua? Ya enggak lah, ya kan semua sudah dibahas. Yang itu aja salahnya 6.500. Udah kesalahannya 6.500 dianggap kitab suci lagi. Ayo. Ada sering ditanya itu Pak Pendeta, itu terjemahan itu firman Tuhan atau bukan sih? Oh iya dong, karena Yesus yang nyuruh pakai huruf merah, huruf hitam itu Yesus yang nyuruh nabi-nabinya yang dipilih tahun sekitar 63 melalui United Scripture Society atau United Bible Society. Nggak gampang Pak ngasih huruf merah, huruf hitam, nggak sembarangan. Tapi kalau harus, itu terjemahan firman Tuhan, kenapa harus direvisi firman Tuhannya? nggak ada yang direvisi. Yang bilang direvisi kan Tritunggal. Bible dari Hanya tahun dialih bahasa ya, dari ini kalau perjanjian lama dari Ibrani menjadi bahasa Inggris, perjanjian baru dari Aramaik jadi Yunani ke dalam bahasa Inggris. Sekarang semua standar itu pakai bahasa Inggris. Sekarang ini karena bahasa Inggris adalah lingua franca. Buktinya Pak, TB1 kan direvisi menjadi TB2. Artinya TB1 ini ada kesalahan pasti kalau mau direvisi Itu bukan gitu Kristen, Pak. Itu bukan Kristen, Pak. Mohon maaf. Oh ya? Iya. Baru tahu Itu saya. bukan Alkitabnya Kristen. Ya udah Pak Karen. Bisa saya. Apa mau disampaikan Pak Karen? Ini tadi kan Pak ATD bilang standarnya perkataan Yesus. Saya dari tadi enggak pakai narasi ini loh, apa? Bukan tafsir ya, saya sesuai yang tertulis. Kan Pak ATD minta perkataan Yesus. Coba baca Yohanes 5 ayat 26-27. Di situ Yesus mengatakan Bapa punya hidup sendiri, anak punya hidup sendiri. Saya mau bantah Pak ATD dengan perkataan Yesus sendiri. Aduh, Pak. Kalau Pak ATD punya Alkitab, ada nggak Yohanes 5 ayat 26-27 itu? Pak, udah mohon maaf ya Pak. Itu waktu Yesus manusia Pak. Udahlah Pak. Udah. Oh Udah iya, waktu Yesus Pak. manusia. Udah Betul. ketinggalan, nggak kepake berarti Alkitab itu. Buanglah, bikin bungkus kacang. Baca Yohanes 10 ayat 35. Kitab suci Ya berarti tidak kalau bisa perkataan dibatalkan. Yesus masih hidup nggak dipakai, ya udah dibuang, nggak usah pakai Alkitab. Kan tadi Bapak saya Kitab mengkonfirmasi suci perkataan Bapak, perkataan Yesus. tidak bisa dibatalkan kitab suci Pak. Yohanes 10:35. Tapi yang harus Anda pahami ada konteks waktu. Kapan Yesus jadi manusia? Konteks. Kapan Yesus jadi Tuhan Allah? Ayo, Bapak nggak paham Yohanes dong? 20 ayat berapa ya? Yesus mengatakan kepada Maria Magdalena, jangan menyentuh aku karena aku belum kembali kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Itu bagaimana Pak tadi? Padahal dia sudah Ya, itu bangkit dari sama. kematian itu.
Itu sama juga. itu sudah roh, Bahlul, itu sudah Bahlul roh. juga ini pendeta ini. Dia akan ke surga dulu, Pak. Nanti balik lagi. Oh, nanti balik lagi baru jadi Allah begitu. Waktu bangkit dari di kuburan itu belum jadi Allah. Waktu bangkit itu Pak sudah menjadi Tuhan dan Kristus membaca bahwa bingung gitu juga loh. saya kalau begini. Waktu Ya, Yesus pasti masih bingung, hidup Anda pasti ditolak bingung. perkataannya. Di saat Karen Yesus bingung, sudah bingung bangkit lu, di Karen. depan kuburan ditolak juga perkataannya. Ini kan perkataan Yesus yang saya ulang-ulang. Saya bingung juga Yesus yang mana Pak Hati diberitakan ini. Ya Yesus itu Pak ya, nih Pak ya, Bapak pasti nggak nyampe nih pikirannya. Yesus itu pernah jadi manusia 33 tahun di bumi, di darat, lalu 33 tahun di langit tingkat 2. Ya, lalu tahun Naik pesawat 66 UFO. Masehi masuk surga. Pasti nggak paham. Naik, saya naik udah pesawat ngerti, apa Pak. itu ke atas itu langit? Yesus naik ke langit, naik pesawat apa itu Pak? Ya, sudahlah, ini orang ngeyel doang. Saya Ini. harus- Udah dikasih tahu pikirannya nggak nyampe. Bapak Saya harus Bapak. pakai bahasa alien ini. Ini Nanya orang- begitu nggak? ini orang Nanya gitu pikirannya nggak? Ini lah, nyampe, nggak Pak. bagus lah nanya Ya gitu, udah Pak. dikasih tahu pikirannya nggak nyampe. Yesus 33 tahun di bumi darat, 33 tahun di langit tingkat 2. Ya tadi kan Pak Ade dibilang Bapak cuma mau pakai perkataan Yesus. Saya mengkonter apa yang Bapak bilang. Saya mengikuti perkataan Yesus. Masa salah semua? Gini aja. Pak Yesus Karen, yang kalau- salah atau Alkitab yang salah nih? Karen, kalau menurut Anda Kristen yang benar seperti apa? Menurut Anda? Kristen yang benar, Kristen yang percaya Bapa, Firman dan Roh Kudus. Sang Oh, Firman Tritunggal Yohanes 1 juga ayat dia 1 turun. nih. Iya, Firman turun Yohanes 1 ayat 1 menjadi Yesus, bukan Bapa, Firman dan Roh Kudus jadi Yesus, nggak ada ayatnya. Kalau Pak Karen menurut Anda yang antikristus siapa? Ya antikris yang tidak mengaku baik Bapa maupun anak. Bukan Bapa Berarti adalah anak, nggak ada ayatnya Bapa adalah anak, nggak ada. Berarti ayat. di intern antikristus di intern Kristen sendiri ya? Ya iya kan Yesus sudah bilang penyesat dan antikris itu akan muncul dari dalam bukan dari masjid. Kata siapa dari masjid? Dan dalam gereja sendiri ya HTD ini kan antikris. Nggak ada ayat yang dia ngomong-ngomong dari tadi nggak ada ayatnya kok. Mana Yesus disebut Bapa tebusan? Domba tebusan Yesus Kristus bukan Bapa tebusan. Jadi ketahuan ini Pak Pendeta, Bang Karen ini masih Tritunggal dia. Oh iya, dia nggak nyampe bahasa saya, mikirnya nggak nyampe Pak. Ya mohon maaf Pak, mohon maaf, nggak nyampe Pak. Ya berarti yang Yohanes 20 Yesus katakan kepada Maria Magdalena, jangan sentuh aku belum kembali kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Yesus lagi ngibul itu berarti di depan kuburannya. Iya. Ya mohon maaf Pak, Ngibul atau gimana? ciri yang nggak nyampe, ciri orang nggak nyampe. Itu pikirannya karena kayak gitu, Bapak Pak. Bapak botak doang tapi nggak ada isinya kepalanya, begitu loh. Nggak nyampe, maaf ya Pak, nggak nyampe. Jelasin ke Handi malah pinteran loh. Handi non Kristen tapi pinter, bisa nangkep. Jadi pertanyaannya begini, pernyataan Yesus kepada Maria Magdalena itu bohong, sandiwara, nipu, atau gimana maksudnya? Berarti Yesus menipu kau katakan Pak. ini. Mohon maaf Pak, pikiranmu nggak nyampe. Coba kalau Handi yang nanya, Iya kan. jelasin Handi nyampe. Coba Handi nanya yang Yohanes sama. 5 Kasih. ayat Yohanes 5 ayat 26-27 Bapak sangka karena Yesus masih hidup, masih manusia. Ntar, Bang Karen. Kan Yesus sudah bangkit bukan Nggak lagi nyampe ya, manusia. maaf. Izin ya. Coba Yesus Handi yang itu- nanya. lanjut. Jelasin, Handi paham. Kalau menurut kami Yesus itu Lanjut. orang mulia, tidak pernah nipu. Sebenarnya kita mau bongkar di sini. Kita kesampingkan dulu, Yesus itu nggak pernah nipu. Dia orang baik, mulia, utusan Tuhan kan gitu. Nah sebenarnya Bapak yang penipuan Bapak kan dulu, Pak yang Karen. membuat Yesus jadi Kan penipu. dulu, sebenarnya penipuan ini Lanjut, nongol di lanjut. mana Pak Pendeta? Gimana Handi? Kalau menurut kami ini Yesus itu orang mulia, utusan Tuhan, nggak mungkin Yesus nipu. Tapi ada kata-kata di luar ajaran Yesus ini sebenarnya yang nipu siapa gitu Pak Pendeta? Oh ya, iya. Satu saya luruskan, tidak pernah ada Yesus utusan. Ya, Yesus diutus betul, tapi bukan utusan sebab Ia sendiri yang datang. Ya, seperti itu. Yohanes 20 ayat 17-18. Yesus baru bangkit nih, bangkit dari kubur. Dia sudah roh. Dia bilang ke Maria Magdalena, "Aku mau naik ke surga dulu."
Aku mau naik ke surga dulu ya. Kamu tolong dong pesen pada ke Galilea. Nanti aku mendahului kamu. Ting, saat itu juga Yesus naik ke surga, lalu sudah sampai duluan ke Galilea. Salahnya di mana ayat ini? Nggak ada salahnya. Anda tidak ngerti bahwa Yesus yang sudah bangkit itu roh. Dia bisa ke surga saat itu, hanya beberapa menit dia udah mendahului ke Galilea. Lalu orang-orang pada ke Galilea. Ya. Itu Yohanes 20 ayat 17-18 ya. Sedangkan sekarang dari mana sumbernya penipuan? Handi tak jelasin, Anda pasti paham. Yohanes 6 ayat 66 itu ada banyak murid Yesus yang undur. Ya, Yohanes 6 ayat 66 itu jumlahnya sekitar 12 orang. Disitulah awal mula yang namanya nanti jadi yang namanya Trinity. Generasi cucunya namanya Tertullianus. Itu awal mula. Jadi penyesatan mulai ada setelah abad ke-1, masuk di abad kedua. Ya, 232 itu Tertullianus itu membuat penyesatan, nanti dilegalkan di dalam Konsili Nisea 325. Itu awal mulanya, semuanya dari situ, Pak. Dari murid Yesus yang dipecat. Yohanes 6 ayat 66. Tuh. Kalau jalur lurusnya orang Kristen para rasul itu jalur lurus, makanya nggak ada rasul jadi santo, nggak ada itu. Jalur lurusnya Kristen, Pak, gitu loh. Dia harus Kristen terus, ya. Kristen penyembah Yesus Kristus, nggak ada Kristen nyembah Bapa itu nggak ada. Jadi Nggak pernah ada Bapa disembah. Yohanes 6 nomor 66 gini. Sejak waktu itu banyak dari murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ayat ini menceritakan tentang reaksi beberapa murid ya setelah mendengar ajarannya tentang roti hidup. Mereka merasa ajaran ini sulit diterima dan kemudian meninggalkan dia, begitu. Ya, betul. Andi, sebentar saya konter dulu Pak pernyataan Pak ATD. Tadi Pak ATD bilang Bapa tidak disembah. Pernyataan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 23-24. Yesus Kristus mengatakan, sudah tiba saatnya kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Berarti Yesus nipu juga ini ayat ini. Baca ayat 24, Pak. Jangan 23, baca 24. Sebab Allah itu roh. Yesus roh bukan? Nah, kenapa bukan Bapa itu roh? Ayo, kenapa bukan? Kenapa bukan karena Bapa itu roh? Kenapa? Kenapa Allah itu roh, Allah bukan Bapa? itu ya Bapa. Gimana sih? Bapa itu kiasan proverb dari Yesus roh. Ya namanya nggak nyampe. Handi, aku mau ngomong apa? Harusnya nggak nyampe Yohanes dia. 4 ayat 23-24 harusnya Yesus mengatakan sudah tiba saatnya kau harus menyembah saya. Begitu loh. Bukan menyembah Bapa Ya dalam roh namanya dan nggak nyampe, Pak. kebenaran. Berarti Nggak ada konteks nggak waktu itu, nyampe. Handi. Kamu, Oh iya berarti Handi, Anda tahu kan? Anda tahu kan? Alkitab Yohanes itu 4, berarti 23, Gantian 24 dong, ini satu-satu bedanya. dong. Ya, itu sangat clear. Tapi karena nggak nyampe, Pak. Karena nggak nyampe itu, dia nggak ngerti Bapa itu kiasan Yesus Allah. Yang harus disembah itu Yesus Allahnya. Allah itu roh. Nggak pernah ada Bapa itu roh. Maka Bapa bukan Allah. Clear ya Handi ya. Kalau Handi ngerti, kalau Handi si cepet nangkep, saya tahu. Ya. Jadi menurut Pak Pendeta, Bapak itu sebenarnya pip-pip ya? Bapa itu kiasan Yesus Allah. Ayatnya jelas, Yohanes 16:25. Bahasa Inggrisnya proverb. Beda dengan Bapakku ya. Jangan disamakan. Bapa itu kiasan Yesus Allah. Kalau Bapakku itu Allah, Bapa kami itu Allah, Bapa kita itu Allah. Kalau Allah Bapa itu Roh Kudus. Jelas toh, Bapa yang Ini kekal ada itu 3 Alfa kategori Omega. Bapak, Pak Pendeta. Ada Saya 4, baca di Bible. ada 4 ya. Pertama Bapa kami. Bapa kami, Bapakku, Bapamu, Bapa kita. Itu artinya Allah. Kedua, Bapa tok, nggak pakai ku, nggak pakai mu, nggak pakai itu. Itu kiasan Yesus Allah. Ketiga, Allah Bapa. Allah Bapa itu Roh Kudus yang bisa berbicara. Keempat, Bapa kekal. Bapa kekal itu Alfa Omega Yesus Kristus. Kalau mau ditambah boleh, anak Bapa boleh. Anak Bapa juga ada ayat Alkitab. Anak Bapa artinya anak Allah yang berasal dari Allah. Ada, Karena kalau orang saya nggak ini paham Pak Pendeta biasanya. yang saya baca, Bapak itu di surga. Ada juga Yesus berkata, Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu. Terus Paulus juga berkata, akulah bapakmu. Ada 3 Bapak di sini. Yang mana nih? Gimana Pak Pendeta? Yang satu Yohanes 8:44, Bapaknya B-nya huruf kecil. Ya. Iya dong. Itu yang nggak nyampe sana nggak ngerti Pak. B huruf besar, B huruf kecil nggak ngerti dia.
Ya, coba itu siapa tadi yang ngaku dari itu nggak ngerti dia ada B huruf besar, ada B huruf kecil. Kalau iblis itu bapak iblis. Jadi kalau bapak itu kamu sembah, maka menjadi bapak iblis. Ini perkataan langsung Yesus loh, nggak main-main loh. Yang harus kamu sembah itu Yesus Allah. Dikiaskan Bapa. Kalau bapak huruf besar dan huruf kecil itu bedanya seperti apa? Kalau huruf kecil itu iblis. Oh, Jelas huruf kecil kan? iblis. Ya, iblis bapamu. Perhatikan tuh 844. Iblis bapamu, B-nya huruf kecil kan? Iya. Nah, ya. Tapi Paulus juga berkata, akulah bapak dalam diri Yesus, huruf kecil juga. Mana ya? Akulah bapak ya, bapak Abraham, bapak Paulus boleh saja. Bapak itu artinya ayah. Bapak ya, bapak Pak Hana, Pak siapa? Ya bapak siapa saja lah. Ya, oke. Kembali ke topik tadi, Pak. Jadi Yohanes 6:66 bagus nih dibahas. Ini kemunduran Kristen itu, Pak. Kemunduran karena Iya. banyak penolak, ada murid menolak ajaran Yesus Iya. yang terlalu keras dan berat itu, Pak. Oke. Siapa Itu murid sebenarnya 6 bulan menjelang Yesus disalib, Pak. Itu berasal dari 70 murid, tidak pernah berasal dari 12 murid. Itu berasal dari 70 murid, ya. Itu kurang lebih 6 bulan menjelang Yesus disalib. Ya, dia sudah ikut selama 2 tahun, 6 bulan lah, 2,5 tahun. Tinggal detik-detik terakhir dia itu bahasanya mengundurkan diri, tapi dalam translate yang lain itu disebut dipecat. Ya, saya sering menyebut pecatannya Yesus. Dipecat oleh Yesus, lalu dia menurunkan ajaran sendiri. Itu siapa Karena itu, Pak Pendeta? Siapa Ya? tokoh itu? Siapa tokoh itu? Nah, nanti akan ketahuan karena murid-murid ini kan murid dari 70, nama-namanya belum ketahuan. Nanti anaknya, generasi anak ya, kan mereka seumuran dengan Yesus ya toh, udah pada mati. Baru abad kedua muncul yang namanya Tertullianus, Irenaeus dan seterusnya. Itu cucunya, Pak. Generasi cucu. Oke, tapi mereka pemenangnya dalam konsili loh, Pak. Ya nggak apa-apa, karena 85% memang begitu. Sekarang aja terjadi seperti itu kan, 45.000 denominasi. Nggak Jadi apa-apa, Pak. berdasarkan Yohanes 6 nomor 66 itu gitu ya. Konsili 325 ini adalah orang-orang yang menolak ajaran Yesus gitu. Betul sekali. Diawali dengan Tertullianus, Irenaeus dan seterusnya, akhirnya dilegalkan pada tahun 325. Hari ini ketok palu legal bahwa Allah itu adalah Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi Yesus persoalannya cuma Tuhan. Pak Pendeta, Ya. Konsili 325 inilah yang miliaran pengikutnya, Pak. Nggak apa-apa, yang banyak bukan berarti benar. Waktu Yesus datang ke bumi, yang percaya Yesus cuma 15%, 85% nggak percaya Yesus. Sampai hari ini populasi dunia selalu begitu, 15% percaya Yesus, 85% tidak percaya Yesus. Sampai hari ini, sampai generasi kapanpun. Jadi Yohanes 666 itu kemunduran loh, Pak ya. Topiknya di sana kalau nggak salah itu kemunduran ajaran Iya, Yesus. boleh disebut kemunduran, boleh juga disebut pengkhianatan lah. Buktinya kan udah jadi murid loh, dipilih loh. Jadi murid udah ikut 2,5 tahun loh, tinggal setengah tahun lagi. Mulai dari Yohanes 60 itu ajaran Yesus dianggap terlalu keras, sulit. Terlalu keras. Jadi Ya, sama Pak. Sama ketika saya menyampaikan bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah. Itu kan dikatakan langsung oleh Yesus sendiri. Terlalu keras Pak ATD katanya. Yang nggak paham Anda kok yang disalahin ATD. ATD ini menjelaskan sesuai Alkitab. Terus kemudian itu gampang muncullah. ngapalinya, Andi. Ya, Ngapalinya gampang. 666 Yohanes 6 ayat 66 gampang kan iya ngapalinya? gampang. Muncul juga istilah 666 itu kan ya. Iya. Kok itu bisa dia. kok Jadi bisa tepat di sana, 666. Pak Pendeta? Kok bisa Iya, sama? bukannya pas. Jadi memang begitulah. 666 itu nanti jumlahnya 666 miliar yang masuk neraka dari bumi ini. Itu terus Pas Pak banget. akan berlanjut nanti Pak.
Pas banget itu loh, kemunduran ajaran Yesus begitu. Iya, disitulah awal mulanya Pak. Ini yang nggak nyampe itu yang cuman merah kuping doang, hujat caci maki, tapi nggak nyampe pikirannya. Habis itu kan Katolik, baru ke Protestan, terbagi lagi gitu ya. Ada reform segala macam gitu. Martin Luther dan Calvinis kan. Martin Luther abad 14, Calvinis abad 16. Muncul lagi yang denom lagi tuh, yang dari Amerika, apa sih namanya? Sabat apa sih? Lupa gua kak. Gua jadi lupa namanya. Kalau Amerika itu yang paling gede adalah Mormon dan Saksi Yehova. Ya, JW, Jesus Jehovah Witness, jehovahwitness.org itu paling besar di Amerika sama. Ibu Darni apa ya? Lupa gue. Kok jadi blank. Tulisan apa Ibu Darni? Teman-teman, Advent muncul lagi Advent. Oh. Advent ya, Advent yang mengatakan bahwa hari Sabat itu hari Sabtu. Orang Advent suruh baca Kisah Para Rasul 1 ayat 13-14. Orang Kristen beribadah hari Minggu. Waduh, ini Kristen kalau mendengar ini pusing, yang mana yang benar nih gitu loh Pak Pendeta. Pak, iya, karena ada ayatnya dan mereka nggak nyampe mikirnya Pak. Itu aja, nggak nyampe dia mikirnya. Ayatnya ada kok. Saya dari tadi pakai ayat, Bapak dari tadi ngerocos nggak ada ayat. Hari Sabtu. Ya sorry ya, Anda nggak nyampe mikirnya, nggak bisa bedain Yesus masih manusia, Yesus sudah Tuhan Allah. Anda kan bedain itu aja nggak bisa kok. Oh, nggak bisa ya. Mertua saya itu loh Pak Dede. Matius Begini Pak Dede. Sebentar, saya pakai logika dulu karena Bapak nggak pakai ayat dan tadi saya pakai logika kayak Bapak juga. Saya punya mertua itu Pak Dede, gunting rambut, gunting pada loh. Itu sekelas manusia Pak Dede. Jika benar Yesus Kristus satu-satunya Bapa pencipta langit dan bumi, tidak ada Bapa lain, Roh Kudus tidak ada. Kira-kira menurut Bapak Dede masuk akal nggak ada yang bisa potong kulitnya? Nah, silakan Pak. Ya, Pak, konsep Bapa Sang Pencipta itu, perhatikan ya Pak, konsep Bapa Sang Pencipta itu dimunculkan oleh, maaf kata ini, Alexandria, terutama Alexandria, Bapa hipostasis, sumber dari segala sesuatu. Itu tempatnya Elia Miring tuh, ya. Itu maksud saya begini Pak Dede. Kan kalau manusia aja gunting tidak mempan, nah sekelas pencipta langit dan bumi bisa dipotong kemaluannya, itu bagaimana enggak? Manusia hebat sekali yang motong itu. Pak, bagaimana yang disebut Sang Pencipta Tuhan Allah itu nggak ada fisik Pak. Ya, lah Bapak kan nggak nyampe pikirannya. Ya, nah, itu hari ke-8 jadi Allah itu harus roh, Pak. Ya harusnya kalau roh itu kan nggak kesentuh dengan pisau cuk dengan nggak nyampe, udah kamu nggak nyampe lah, sudah nggak nyampe. Ya mendingan jelasin sama Handi. Iya, kamu nggak nyampe. Oh ya dengarlah Handi biar kau tambah tersesat. Sama Handi lebih mudah jelasin. Ya. Ya Bapak Ibu Saudara, ya Allah tidak pernah fisik. Tidak mungkin Yesus fisik itu Allah, tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin. Yesus Tuhan itu harus berkarya. Yang masih bayi ya bukan Tuhan. Yesus masih bayi, owe-owe itu bukan Tuhan. Dia nanti menjadi Tuhan setelah umur 30. Yang disunat bukan Tuhan, Pak. Di kitab Lukas dikatakan telah lahir bagimu. Kitab nggak Lukas nyampe 1. lagi. Yesus Nggak nyampe Tuhan lagi, di Pak. kota Daud. Nggak nyampe lagi. Nggak nyampe. Ya. Jadi Yesus nanti ayat disebut itu, Tuhan. Ayat Kapan, itu Pak? adalah nubuatan. Ayat itu ngibul semua berarti kitab Lukas itu ngibul berarti. Anda yang nggak nyampe. Ayat itu nubuatan. Oh nggak nyampe. Baru tergenapi nanti 30 tahun kemudian. Ayat itu tergenapi 30 tahun saya Yesus kemudian. nanti jadi Tuhan sudah bangkit begitu. Ya. Jadi Anda nggak nyampe ya Pak. Masuk bayi jadi Tuhan. Ya yang tertulis begitu gimana? Pak Tede harus robah dong. Lukas 1 itu berarti. Itu nubuatan Pak. Oke, saya jelasin ke Handi. Loh, itu pernyataan malaikat itu loh. Ya sudah, kamu malaikat diam dulu, Gabriel saya yang jelasin ke ngomong. Handi. Saya jelasin ke Handi ini, ke Handi ya. Handi, Matius 2 ayat 2. Orang Majus ya,
orang Majus datang menyembah bayi Yesus sebagai raja. Apakah bayi Yesus sudah raja? Belum. Dia jadi raja 30 tahun kemudian. Ya, Tadi kata Bapak nanti udah malaikat mati, mengatakan Yesus mati di kayu salib baru jadi Tuhan. Katanya ada ayatnya dari lahir udah Tuhan. Gimana dong? Itu Andi ya. Anda tahu bedanya orang yang nyampe pikirannya dengan enggak, ya? Iya, kalau saya kan pakai ayat dari tadi. Bapak dari tadi ngerocos nggak ada ayatnya. Bapak tebusan nggak ada ayatnya. Tapi nggak nyampe, pikiranmu nggak nyampe, ya? Oh, nggak nyampe, ya. Nggak nyampe, Mudah-mudahan ya. Bapak dapat jemaat banyak lah biar bisa makan kenyang lah. Ya, jadi Matius 2 ayat 2, Matius 2 ayat 2 dan Lukas 2 ayat 11 adalah nubuatan. Itu Oh, baru nubuatan. terjadi. Oh, perkataan malaikat itu. Perkataan malaikat itu nubuatan ya. Baru terjadi 30 Berarti tahun kemudian. Malaikat Gabriel ngibul di ayat kitab Lukas itu ya. Ya, yang ngibul otakmu nggak paham. Oh, bukan Gabriel yang ngibul ini. Wah, Ya, parah ini otakmu yang Pak Teddy nggak ini. ngerti. Otakmu yang nggak Oh, ngerti. yang nggak ngerti. Salah betul. nulis Lukas kalau begitu di kitab Lukas 1 itu. Ya, jadi orang Majus datang menyembah Yesus sebagai raja maupun Yesus Tuhan Juru Selamat itu baru terjadi 30 tahun kemudian. Ya. Saya seruput kopi aja lah daripada ngomong sampah Ya sudah lah, sana. Udah pulang ke rumah Bapak sana cepetan. Pulang ke rumah bapakmu sana. Iya, saya pulang ke rumah Bapak lah. Masa saya Ya pulang? udah sana lah. Ya. Disimpanlah jadi gantungan kunci Ayo Handi, mulutnya yang kalau lain, begitu Handi. Pak Tede. Ayo Handi yang lain. Ya, ayat-ayat nubuatan itu memang mereka nggak paham, ya. Ya. Jadi semua gelar Yesus ngecas nggak itu, Dik? Pencet, Dik. Tekan, Dik. Enggak, ini rusak. Oh, rusak. Udah, Andi cukup ya? Sabar Pak Tede, ada satu lagi pertanyaanku Pak Tede terakhir sebelum saya turun Pak Tede. Nggak paham kamu lah. Enggak? Kamu enggak lah, usah lah, nggak usah lah. Pak Tede, Nggak usah. siapa tahu saya jadi jemaat perpuluhanku 50 juta sebulan Pak Tede. Nggak mau Enggak, saya toh? menolak persepuluhan. Aku nggak terima persepuluhan. Haram. Oh, saya mau kasih persembahan Pak Tede kalau Pak Tede bisa jawab pertanyaanku satu ini. Bisa nggak? Alah, nggak mau lah. Paling kamu Tritunggal lagi. Ya, udahlah. Kalau Pak Tede nggak mau Udahlah. jawab lah. Ya, Mazmur Saya pamit 53 ya, ayat Andi 3. ya. Saya baterai habis ini. Saya lagi di luar soalnya. Oke. Dah Pak Tede. Ya, wes, Mudah-mudahan pulang ke rumah Pak Tede bapakmu dapat sana, ya. dapat Pulang ke rumah domba-domba yang Bapak. bisa disesatkan. Ya. Biar Pak Tede dapat domba-domba yang bisa disesatkan. Biar Pak Tede beli mobil baru dan makan kenyang lah. Ya. Oke, terima kasih ya Pak. Pak Tede, kesimpulan Pak sebelum Pak Tede. Ya, kesimpulan, kalau Anda mau jadi orang Kristen, definisi orang Kristen itu ada di 1 Petrus 4 ayat 16, yaitu yang memuliakan Allah dalam nama Kristus. Kalau Tuhan Allahmu, Juru Selamatmu itu bukan Yesus Kristus, kamu bukan orang Kristen dan Anda tidak punya hak akses surga. Sama sekali tidak. Para penyembah Bapa, para penyembah Triamona, Tiga Tunggal, Anda tidak punya akses sama sekali masuk surga. Kalau mau masuk surga, sembah Yesus, satu-satunya Tuhan Allah. Clear, ayat Alkitabnya bertaburan. Oke ya, thank you ya Handi ya. Oke, Terima thank you kasih semuanya. Pak Pendeta. Gimana ini host? Bunda Rama, Bang Joma. Kita naikkan lagi host. Kristen yang lain kembali diskusi. Iya Bang Handi. Ayo teman-teman Kristen silakan. Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kita semua, sahabat-sahabat muslim,
dimanapun sahabat berada, utamanya anak-anak saya, apa yang menjadi tontonan hari ini di Komal ini, jauh sebelum ini, sebelum kita bertemu dengan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kita bahwa mereka hanya mengikuti persangkaan mereka sendiri. Mereka berselisih paham tentang Nabi Isa alaihissalam. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi. Kata Allah, mereka pasti berselisih paham tentang apa yang mereka sangkakan terkait Nabi Isa alaihissalam. Ini satu kemenangan bagi kita umat Islam. Kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang Islam itu, kata Allah. Karena Islam ini menghantarkan manusia menemukan kadar kemanusiaan, yaitu akal. Agama lain belum menemukan akal. Hanya agama Islam yang menemukan akal. Mari kita buktikan. Bunda Rahma monitor. Dinda Nadia bisa buka kamera. Bunda Rahma. Bunda Rahma mana nih? Biasanya Bunda nih. Aku kesulitan. Apa yang dibuka? 1 Petrus 4:16 yang disebutkan tadi sama pendeta HTD itu. Itu adalah sesuatu yang membenarkan Al-Quran. Bahwa mereka, Petrus 4 berapa banyak? 1 Petrus 4:16 Bang Handi. Nomor 6 ya? 1 Petrus 4 nomor 16. Yang disebut Pak Pendeta HTD barusan sebelum dia turun. Kita buktikan apa yang dituangkan oleh Al-Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah ayat 75. Allah menjelaskan, afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Itu kata Quran. Nah, coba lihat Bang Andi. Bang Andi minta tolong besarkan sendiri, saya nggak bisa membesarkan. Nggak bisa besar diri, nggak apa-apa gini aja. Ya. Ya. Tapi Itu ada kata Kristus di situ Bang Handi. ya ada. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus, betul? Ya ada ini. Coba bahasa aslinya ada nggak kata Kristus di situ? Prawono. Buktikan Bang Handi, biar kita menjadi fitnah, tidak menjadi fitnah. Perlihatkan ke bawah aja, ke bawah. Ke tadi itu ya, udah benar tadi itu. Ya, coba ke bawah. Lagi, munculkan nomor-nomornya. Oh gitu. Ada angka-angka di bawah, bukan itu, di bawah. Angka. Ya, oke. Kata Allahnya mana yang di ujung? Kalau gue cari jauh nih, gue cari dulu ya. Oh ini dia. 23:16. Oh ya, gue tekan. Ada enggak kata Allah di situ, kata Kristus? Apa muncul di situ, Bang Andi? Lu kok buram sih? Woi. Ini. Yang muncul adalah kata Kristus enggak itu? Dulu. Kenapa sih jadi buram? Kameranya. Teos. Jadi buram kameranya. Ya bener Rama bantuin. Teos. Matikan satu HP pesawatnya, dimatikan. Teos, Bang Juma, Teos. Iya, Theos kalau Allah. Tapi kalau Kristus? Di mana ya? Tunggu ya. Kan di situ dikatakan, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Ada nggak kata Kristus di situ? Kristus nomor berapa dia ya? Udah Rama tuh yang paling oke tuh. Gua nggak, kalau HP nggak bisa. Kristus di situ 5129. 5129 ya. Ya oke, saya tekan.
ini udah ketemu. Jangan buram lah ya. Maluan aja lu. Nih. Tahu toh. Kristus nggak itu? Bukan. Kalau kita lihat di situ artinya adalah tauto itu artinya ini atau demikianlah. Jadi terjemahan yang sebenarnya di situ teman-teman adalah maka hendaklah ia memuliakan Allah dalam namanya atau dalam nama ini atau dalam nama demikian. Nama siapa? Nama Allah. Jadi hendaklah memuji Allah, memuliakan Allah dalam nama Allah, bukan dalam nama Kristus. Itu salah dan memang sengaja disalah-salahkan. Itulah yang Al-Quran katakan di dalam surah Al-Baqarah, afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Itu kata Allah. Apakah kamu masih menginginkan mempercayai mereka padahal mereka membaca sebuah kitab tapi sebenarnya itu bukan kitab, mereka merubah. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Jadi mereka merubah. Mereka mengatakan itu dari Allah padahal bukan. Jadi sesuatu yang ditampilkan tidak sesuai dengan faktanya itu adalah penyesatan. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku, mengatasnamakan namaku, padahal mereka itu hanya melakukan penipuan. Mereka itu melakukan penyesatan. Tidak ada kata Kristus. Celakanya mereka percaya dan mereka tidak belajar. Saya belajar Bible itu saudara-saudara dari tahun 2008. Itu sudah berapa tahun itu? Kalau 2008 sampai tahun 2025 itu berapa tahun? Sampai segitunya banyak Pak, kata per kata gitu loh. Saya belajar Bang Andi. Saya terjun ke dunia apologet ini, meninggalkan dunia nyata ke dunia alam gaib. Udah 20 tahun lebih, Gurunda. 20 tahun lebih. Belum sampai kayaknya. Belum 17-an lah, 13. 17 tahun. 20. 17 tahun saya belajar Bible. Jadi kalau ada orang mengatakan dia lebih paham Bible, mari kita uji. Tak ada itu Bang Andi. Kata Kristus itu ada, ya apa yang mau dikatakan di situ? Penipuan kah? Penyesatan kah? Pembenaran kah? Atau apa gitu loh. Ini pentingnya anak-anak kecil kita dari Islam itu belajar. Karena kalau tidak belajar, kasihan mereka dari misionaris yang sok-sok hebat, merasa paling anaknya Tuhannya katanya dia. Kayak si Lina Wijaya itu, malam setiap hari, setiap saat dia menghujat, menghina. Dia tidak tahu kalau kitabnya itu syarat dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang ada tertulis di situ. Jangan mau anak-anakku, jangan mau. Mereka ini antikristus. Mereka ini penyesat. Mereka mencoba menggiring Kristus yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang bukan untuk mereka itu adalah seakan-akan untuk mereka. Demi untuk menyesatkan banyak orang. Ya. Padahal sebenarnya mereka ini hanya menyesatkan diri mereka. Santer kita dengarkan Al-Quran itu bahwasanya mereka ingin menipu Allah, yukhadi'una Allah walladzina amanu, dan juga menipu orang Islam. Padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Mereka menemukan diri mereka berzina. Mereka menemukan diri mereka makan makanan yang diharamkan. Mereka menemukan diri mereka dalam keadaan mabuk. Tapi mereka dengan mudahnya mengatakan kami anak Tuhan. Demi untuk apa? Demi untuk menggait orang-orang menjadi pengikut mereka. Siapa yang menginginkan kemudian mengganti kebenaran dengan kesesatan? Iblis. Itu kerjanya iblis itu. Jadi sangat boleh jadi revisi yang terjadi itu ya tujuannya bisa jadi. Ini bertanya kita.
Bisa jadi itu demi untuk menyesatkan orang. Bisa jadi. Ini bukti akurat. Di situ nggak ada kata Kristus. Tapi disisipkan kata Kristus. Dan itu secara berjamaah loh. Bukan satu orang yang menerjemahkan. Ini lembaga coba. Secara terstruktur. Masif dan terencana. Untuk apa? Untuk menjerat orang-orang. Untuk menjerat orang-orang. Agar orang itu percaya kalau Kristus itu adalah Tuhan. Ternyata dalilnya tidak seperti itu. Dan itu hanya bisa diketahui oleh mereka orang-orang yang mau belajar. Para cendekiawan yang ada di Islam ini. Yang menginfakkan waktu tenaganya untuk mengkaji dan meneliti. Dengan dasar Al-Quran. Al-Quran mengatakan. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Al-Quran yang menjelaskan itu. Maka untuk meyakini kebenaran Al-Quran ini dengan kebenaran yang absolut, mari kita buktikan. Apakah betul kitab mereka ini bukan firman Tuhan? Ya kita buktikan. Jangan cuma mengimani saja tanpa dasar pijakan ilmu. Ternyata setelah kita melihat apa yang terjadi, fenomena yang ada, ternyata Al-Quran betul. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Masihkah kau ingin percaya? Kalau mereka itu berkata ini dari Allah, padahal sesungguhnya itu bukan dari Allah. Apakah kita kemudian mengharapkan ada kebenaran yang terlontar dari lisannya? No, tidak ada kebenaran. Karena memang mereka berasal dari alam gelap gulita. Nah ini pentingnya adik-adik sekalian, abang-abangku, sahabat-sahabatku, dunia apologet ini jangan ditinggalkan. Karena apologet Islam itu menghantam kemudian pertahanan iblis demi untuk menyelamatkan anak keturunan Adam. Baginda Rasulullah Muhammad SAW diminta oleh Allah untuk memerangi saudara-saudaranya kafir, saudara-saudaranya iblis. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Saudara-saudaranya iblis yaitu orang kafir membantu iblis di dalam mengajak manusia untuk durhaka kepada Tuhannya. Saya ulang, orang-orang kafir adalah pahlawannya iblis di dalam membantah atau mendurhakai Tuhan. Ini. Jadi iblis ini memiliki saudara namanya orang kafir. Orang kafir ini fungsinya adalah membantu perjuangan setan di dalam mendurhakai Tuhan. Bagaimana cara iblis ini semakin durhaka kepada Tuhan? Dengan mengajak manusia, menjerat manusia dalam tipu daya. Untuk apa? Untuk menyesatkan manusia dan durhaka kepada pencipta. Makanya Al-Quran menjelaskan itu. Nabi Muhammad diutus. Innal ladina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Jadi ketika kita hidup berdampingan, ya dalam hal muamalah, kita bertetangga, kita kemudian rukun, kita bersatu padu di dalam niat mensejahterakan Indonesia. Oke, kita saudara sebangsa dan setanah air. Duduk kita beramai-ramai, tidak melihat identitas agama. Oke, tapi ketika berbicara keyakinan, maka kita harus berjuang di jalan Allah. Boleh kita bersaudara dalam mengisi kemerdekaan ini, boleh. Tapi ketika kalian kembali ke barisan iblis, kami pun kembali ke barisan Allah. Itu prinsip. Dalam muamalah kita boleh bergaul. Dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara kita adalah saudara. Tapi dalam hal keyakinan kita berada pada kubu yang berbeda. Innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang beriman itu berjuang di jalan Allah, termasuk
menjelaskan titik kebenaran pemisah antara rel Islam dan rel Kristen. Itu berjuang. Walladzina kafaru fi sabilit tagut, dan orang-orang kafir juga berjuang di jalan menjadi pahlawan bagi iblis laknatullah alaih. Mereka juga berjuang. Bagaimana caranya orang ini bisa kita ajak kemudian menyembah kepada yang kita sembah? Kita rubahlah, kita tambah-tambahin, kita pretelin, kita revisi, kita koreksi. Bagaimana bisa menjerat semakin banyak manusia? Itu mereka sedang berjuang tuh. Gimana kita tampil di tengah-tengah umat Islam, tampil seperti Islam, seperti Ustadz. Kita cuci otak mereka dengan kita kemudian ngaku-ngaku mantan ulama, mantan kiai, mantan santri. Kita sesatkan mereka sejauh mungkin. Apa yang sedang mereka lakukan? Merubah istilah-istilah yang ada di dalam agamanya dengan menggunakan istilah Al-Quran. Apa yang sedang mereka kerjakan? Apa yang sedang mereka pertaruhkan? Apa yang sedang mereka jadikan sebuah misi? Mereka kata Allah, ulaika hum, sedangkan orang-orang kafir, innal ladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Mereka siang dan malam memperjuangkan bagaimana bisa membantu setan supaya manusia itu benar-benar tersesat dari jalan yang benar. Maka apa perintah Allah? Yukatiluna awliya syaitan, fakatilu awliya syaitan. Maka perangilah. Perangi saudara-saudara setan itu. Dengan cara apa? Ya ini yang sedang kita lakukan. Ketika mereka mengatakan Kristus itu Tuhan, perangi. Bukan, Kristus itu hanya manusia yang diurapi. Ketika mereka mengatakan Yesus itu Tuhan, perangi. Dengan cara katakan Kristus itu, Yesus itu hanya utusan Tuhan. Ketika mereka mengatakan Allah turun menjadi manusia, perangi. Dengan cara apa? Ajarkan, tuntun mereka yang kalian maksud Allah turun menjadi daging itu adalah theos, dewa. Ketika mereka mengatakan ada firman Allah di dalam Alkitab, perangi mereka. Sadarkan, yang kalian katakan Alkitab itu adalah Bible, bukan Alkitab. Yang kalian sebut Allah itu bukan. Yang kalian sebut itu adalah theos alias dewa. Ketika mereka mengajarkan Yesus itu adalah hakim, dia yang akan menghakimi seluruh umat manusia, perangi. Dengan cara apa? Katakan kepada mereka, Bibelmu mengatakan Yesus hanya menghakimi berdasarkan firman yang pernah dia ucapkan di tengah-tengah Bani Israel. Baru dalam keadaan itu berarti kita berada pada pasukan jihad fi sabilillah. Innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut, yuqatiluna fi sabilit tagut. Faqatilu awliya syaitan, inna kaida syaitan kana dhaif. Dhaif, lemah. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Siapa yang membuatnya kuat? Saudara-saudaranya. Siapa saudaranya? Orang fasik. Siapa saudaranya? Orang kafir. Maka mari kita perangi. Bukan mengangkat senjata, bukan. Kita perangi maksudnya suntikkan cahaya masuk ke otaknya. Suntikkan ilmu pemahaman terhadap hatinya. Ajak kupingnya mendengarkan kebenaran. Tuntun mereka untuk belajar Bible dengan benar. Katakan itu keliru, katakan itu salah. Terjemahanmu terlalu jauh kemudian menjerat engkau untuk jatuh kepada lembah kesesatan. Ini tugas kita. Jadi saya mengajak kepada sahabat-sahabat sekalian. Banyak orang sebagai dai, sebagai ulama, orang-orang yang tablik, orang-orang yang syiar, orang-orang yang menyampaikan kebenaran, bagus, karena itu perintah Allah. Tapi tidak kemudian banyak yang mengambil bagian. Faqatilu awliya syaitan. Tidak banyak mengambil bagian dalam misi dakwah apologet ini. Maka saudara-saudara yang masuk ke ranah dakwah apologet, tolong jaga marwah, jaga harkat, jaga martabat,
Jangan di sini berbicara dalil, mengajak orang lain untuk jihad, mengajak orang lain untuk menemukan kebenaran, menuntun orang lain kepada jalan yang lurus. Tetapi si Ucok dijepit di mana-mana. Seperti orang yang berjalan dalam kegelapan. Ketika ada kilat, jalannya lurus. Ketika tak ada kilat, gelap gulita, entah apa-apa ditabraknya. Begitu ada yang DM, Bang Suma, aku kok kagum bang. Perkenalkan, nama adek Betty. Adek tinggal di sini bang. Tiap malam Betty dengarkan abang. Gemes deh. Boleh minta nomor pribadinya nggak bang? Betty pingin belajar. Betty pingin dituntun bang. Ini kalau dia punya niat mencari kesempatan, atau dia orang kaget yang tadinya bukan siapa-siapa, begitu dekat dengan para apologet tiba-tiba saja terkenal, berbekal satu ayat kemudian dia menjadi orang dengan penampilan seperti ustadz, seperti ulama, menjerat dirinya dalam kebinasaan. Semua orang yang mendm dia dibalasnya dengan bersantun ria juga. Iya dek, iya betul dek. Sehat kau dek? Udah makan kau dek? Oh iya, kalau ada sesuatu yang ingin kau tanya tentang Bible, tanya aja dek. Lama-lama menjurus kemana-mana. Janjian terbang dari Sumatera misalnya, terbang ketemuan di Dubai. Modus. Ini yang tidak diinginkan kemudian. Jadi marwah sebagai apologet itu harus dijaga. Kenapa saya mengatakan kepada pengurus, tolong wilayah-wilayah yang tidak eksis menjalankan dakwah apologet itu dibekukan aja. Karena kita tidak butuh kuantitas, kita tidak butuh banyak, yang kita butuhkan adalah kualitas. Dulu Bang Suma berdiri sendiri, tak ada pendamping kiri kanan, tak ada jabatan, tak ada. Alhamdulillah banyak yang bersyahadat, diperjuangkan karena memang niatnya lurus. Bukan mau tenar, bukan mau dikenal, bukan mau disanjung, bukan mau dicium tangannya, bukan mau disambut segala macam. Sampai ada yang mengatakan begini, apa kerjanya si Suma itu? Kerjanya hanya debat. Kayaknya dia mau mencalonkan diri jadi wali kota. Atau jangan-jangan dia mau jadi presiden. Dia kumpulkan orang sebanyak-banyaknya. Kerjaan cuma debat. Ya, sampai kemana-mana pasukannya jemput dia di bandara, dikasih karpet merah, dikasih makan sana sini, ketemu dengan orang-orang penting, ketemu dengan artis, habis itu diupload di mana-mana. Apa sih tujuannya kayak begitu? Harusnya dia itu terjun ke lapangan. Harusnya dia itu ke lorong-lorong, membantu orang-orang miskin. Apa itu kerjanya kayak begitu? Bah, inilah saudara-saudara, tidak ngerti medan perang kita itu di sosmed. Kalau mau yang di offline, banyak teman-teman kita. Tapi siapa yang di sosmed? Kita harus mengambil bagian dari medan ini. Jangan karena mau terkenal masuk ke gorong-gorong, masuk ke got, entah apa-apanya dibilangnya. Gak perlu yang kayak gitu. Silakan kita mengambil bagian. Saya dengan teman-teman Arematea, dengan adik-adik kita yang ada di MCI, para pejuang-pejuang yang ada di MMCI, solid kok. Selalu kemudian kita itu konsultasi, kita selalu kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tertata, kita koordinasi, sosialisasi, saling memberi tanggung jawab dan menerima tanggung jawab. Tak ada masalah. Loh kok situ yang sewot? Ya kan ya?
Jadi saudara-saudara sekalian, dunia apologet ini jangan ditinggal. Besok hari kalau misalnya Pak Bom Bom sudah tak ada di dunia, ya jangan ditinggalkan dunia apologet itu. Akan hadir pelawak-pelawak lain, bom-bom lain yang akan kemudian punya misi untuk mengkristenkan orang. Jadi jangan berhenti. Memang kematian itu akan selalu menghantui kita. Bisa jadi Pak Bom Bom duluan meninggal, habis itu Bang Suma, atau sebaliknya Bang Suma masih hidup, Pak Bom Bom duluan. Bisa. Kenapa tidak? Ajal tak ada yang tahu. Jadi Bom Bom mewakili dari pihak Kristen untuk memeriahkan dunia debat lintas agama dari pihak Kristen. Bang Suma mewakili Islam di dunia debat, mewakili umat Islam. Dua orang ini, dua tokoh ini pasti suatu saat akan meninggal dunia. Bisa jadi Pak Bom Bom duluan, Bang Suma belakangan, atau sebaliknya. Bang Suma belakangan, Pak Bom Bom duluan. Bisa, Sama aja. kenapa tidak? Sama aja. Kan gitu Bun. Ya kan boleh jadi kan? Betul. Iya. Nah itu makanya, maka teman-teman sekalian yang cinta dunia apologet, ya kalau misalnya ada sesuatu yang keliru terhadap para tokoh-tokoh apologet ini, ya jangan juga langsung dihakimi. Ya mungkin mereka pada hilap karena ada sesuatu, karena manusia biasa kan ya. Begitu juga yang ada di YouTube. Tolong YouTube itu di-share, disebarkan kemana-mana. Anda punya grup WA, disebar di situ. Ada grup desa, ada grup kecamatan, ada grup keluarga, disebar untuk di-subscribe, perintahkan. Ini di-subscribe, ini di-like, ini penting. Hari ini mungkin Anda masih nyaman, sangat boleh jadi ke depan itu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya kan ya? Siapa yang bisa menjamin keturunan kita, cucu kita ketika mereka masuk ke masyarakat, mereka bersosialisasi, sudah masuk ke SMP, SMA, kuliah, pekerjaan, ada yang bisa menjamin mereka tetap Islam? Tidak. Mereka didatangkan kepada mereka orang-orang yang mumpuni untuk memurtadkan. Itu bisa terjadi. Jangan sampai kita gigit jari. Ya kan? Jangan mentang-mentang karena kita ini mayoritas. Apa sih dunia debat itu? Bertengkar, enggak penting kayak gitu. Oh, siapa bilang? Anda belum merasakan tiba-tiba saja anak Anda murtad. Anda belum merasakan tiba-tiba saja cucu Anda ke gereja dan seterusnya. Ada kejadian. Ada kejadian, teman. Saya dulu punya teman kuliah. Mohon maaf ini angkatan 98, kita masih akrab dengan Pak Basalama. Punya keluarga. Tentu ya orang-orang ini tidak kalau dari aspek kita sebagai orang Bugis Makassar melihat mereka ya nggak mungkin lah murtad kan ya. Dari hidungnya dia dari Timur Tengah, matanya Timur Tengah, bodinya Timur Tengah, cara ngomongnya Timur Tengah. Apa-apa kita lihat dari dia itu ya pasti bukan orang Indonesia tulen. Nggak mungkin lah murtad. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Murtad juga nya dia. Jadi tak ada jaminan bapakku ustadz, saya suamiku pendidik. Tidak mungkin anak-anakku bisa murtad. Tunggu dulu. Bagaimana Nabi, anaknya Nabi Nuh, Nabi yang lain, keluarganya, Nabi Muhammad, pamannya. Apalagi kita manusia biasa. Sekarang mereka punya trik, mereka punya cara. Dengan mudah bisa memurtadkan anak-anak kita. Masuk ke sekolah-sekolah misalnya, mereka bikin seminar-seminar, mereka bikin kegiatan donor darah. Mereka membuat dari donor darah itu, mereka mendata mahasiswa-siswa yang tidak mampu. Setelah itu ada bagian yang mendatangi rumah-rumah yang tidak mampu dari siswa tersebut. Ditawarkanlah kemudian beasiswa, diajaklah jalan, dibelikanlah segala macam fasilitas yang dibutuhkan. Didekatin. Saban hari diajak kemudian nyanyi-nyanyi. Habis itu kemudian diajak ikut kebaktian. Antar aku bang, aku mau ke kebaktian. Apa itu? Ikut aja, abang jauh-jauh aja dari sini, kami sedang ingin berdoa. Lama-lama ditawarin, mau nggak ikut dengan kita gini-gini.
Akhirnya apa yang terjadi? Murtad. Hati-hati. Bikin seminar, donor darah, santunan, sosialisasi, bakti sosial, itu ada. Bakti sosial itu dulu gencar sekali. Tahun 98 itu gencar sekali. Bagian Malino, bagian Sopeng, itu daerah-daerah yang menjadi titik rawan. Dan itu kita lihat nyata. Ini sekarang ini yang kita temui, yang saya temui dengan tim itu adalah generasi ketiga menuju generasi keempat. Maksudnya generasi pertama dulu didatangi oleh misionaris, dikasih cangkul, dikasih pupuk urea, dikasih TSP, dikasih bibit, itu generasi pertama. Habis itu diajak bla 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 bla, murtad. Anaknya generasi kedua, anaknya generasi ketiga, ini sekarang generasi keempat. Nah, alhamdulillah tim kita dari beberapa penggiat dakwah anti pemurtadan itu sudah masuk, dan generasi ketiga ini alhamdulillah sudah banyak yang kita selamatkan kembali ke Islam. Generasi kedua juga demikian adanya. Ini generasi yang pertama ini yang sudah banyak masuk ke neraka. Gara-gara cangkul masuk ke neraka, gara-gara bibit masuk ke neraka. Bahkan ada gara-gara sempak masuk ke dalam neraka. Nah, ini kita tidak menginginkan. Jadi jangan sombong. Saya ini kan lulusan pesantren, anak saya nggak mungkin. Mereka kan udah. Bagaimana dengan Taifuddin Ibrahim? Kurang apa lagi dia? Kenapa bisa jadi beleng-beleng seperti itu? Itu aja takarannya dulu. Tidak semua kita itu tidak cinta dunia. Hari ini mungkin ya kita masih enjoy aja, bisa makan, ada suami, anak-anak bisa sekolah karena ada suami. Besok hari kalau suami sudah minta pindah alam, ibu permisi ya, aku pindah ke alam berikutnya, jaga anak-anak baik-baik ya. Nah, anak-anak sudah kehilangan arah. Apa yang terjadi? Didatanginlah wakil setan datang kepadanya. Apa yang terjadi? Murtad. Tak ada yang bisa menghalang. Sama seperti ketika orang mau syahadat mu'allaf, tak ada yang bisa menghalang. Kalau sudah hatinya jatuh cinta, mau kayak mana? Kalau sudah dia sudah dicambak-cambai, kupingnya udah dikasih suapan-suapan tiupan surga, udah selesai. Kalau sudah yang dibawa perut itu bicara, tembok pun ditabraknya. Nah, itu makanya kita harus berhati-hati, Maka tolong apologet Islam ini menjaga marwah, menjaga harkat martabat, menjaga sikapnya, kemudian materi-materi yang ada, sahabat-sahabat yang ada di YouTube itu di-share, di-subscribe, diajarkan kepada teman-temannya. Ini tolong di-subscribe ini, tonton hari ini, mungkin tidak besok hari kalian butuh. Saya kira begitu dari saya sebagai penutup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata guru. Bilang si cuma tadi. Waduh, Mana ada dia sebut nama saya Bang Adi. Apa dibilang si Suma tadi, kata dia. Oten berarti. Assalamualaikum. Diturunkan dulu gurunya karena ada suara anak kecil, takut rungkat. Oh iya, betul. Dinaikkan lagi nanti kalau anaknya sudah dicekek. Kalau dia nanya apa yang dimaksud dengan menyumak, berarti dia nggak ngerti bahasa Indonesia dong. Nggak ngerti, berarti Bang Andi. Ini gimana ini namanya ini? Aduh. Waduh, mending diganti dulu lah namanya, kita turunkan Selamat dulu mungkin ya. siang, sebentar Bang, saya mau tanya Bang. Anda agama apa dulu? Islam dong, tentunya Islam, saya maju paling depan. Tapi kok Udah lah. nama Nabi? Udah lah, gak ada namamu lain. Gambarnya pun kayak Nggak seimbang namamu dengan fotomu. Islam tapi begitu kelakuanmu. Gak amat. Ayo naik teman-teman Kristen. Mencintai Nabi itu bukan berlebihan seperti itu. Ada tempatnya menyebut nama beliau. Bukan disandingkan dengan foto kayak begitu. Biasanya oten itu Bang, oten nggak Islam itu. Nyamar-nyamar.
Ayo naik tadi, siapa yang punya anak bayi itu? Dicekik dengan anak. Waalaikumsalam, yang di bawah yang nggak kebaca typingannya. Masya Allah ya. Jadi betul kata Banyuma itu, memang harus ikro, belajar terus begitu ya. Bayangkan kalau kita di atas mobil dalam kemacetan ya. Saya lirik-lirik, Banyuma keren tidur, kok nggak ada suara gitu. Ya belajar, baca apa sih Banyuma? Ya bacalah. Gitu. Begitu juga kalau di kamar, ngapain sih orang ini? Ya bacalah. Jadi memang harus waktunya belajar supaya ada yang kita tahu. Iya betul Bang Andi. Kira-kira. Kalau kita membaca, ada yang kita lupa. Ya. Kalau kita tidak membaca, tidak ada yang kita lupa. Contoh ditanya, Bunda Rahma, tahu nggak apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Ya kalau pernah membaca, tunggu. Saya ingat, pernah saya baca. Nah itu dia menggali ingatan kembali yang sudah tertimbun dengan peristiwa-peristiwa yang lama. Digali apa yang terjadi. Senam otak. Artinya dia menghindari kepikungan lebih dini. Tapi kalau tidak pernah membaca, ya apa yang mau diingat? Otak beku. Bunda Rahma tahu fotosintetis? Enggak, ya sudah selesai, vakum. Nah itu fungsinya membaca. Jadi ikra, selalu membaca. Tapi kalau yang di sebelah ini kebanyakan nggak pernah membaca, dia tidak tahu, tidak bawa data, tapi kalau diskusi paling pinter dia. itu roco saja. Kayak peliharaan saya Bang Andi, bom. Wah kalau ada kok ditanya gitu tuh, angsa saya yang di wisata itu nyonyol aja terus kerjanya, dinasihatin nggak mau mendengar. Berarti pakannya bagus, Gurunda itu pakannya bagus. Iya dedak. Nah, dedak pakannya bagus. Gacor kalau kata orang Sunda. Tapi angsa yang di tempatku itu dulu aja makan dedak. Setelah tinggal sama kami kurang lebih 2 tahun, sekarang makannya itu rumput Jepang, kami potong-potong halus, dimakannya sama suami istri. Begitu ditanya, kenapa sekarang kamu lebih tertarik makan gelang, makan tali-talian? Kata dia, singa aja makan jerami kok, masa kami enggak? Gitu katanya. Benar, singa makan jerami. Tapi kenapa megangin angsa menyebut nama bom ya? Namanya memang Bang Andi. Oh, Beliau punya memang nama dari dulu. Karena cara jalannya lucu. iya ya. Kalau Gak ada jalan kan, hubungannya dengan. kalau jalan bukan palanya yang goyang, pantatnya yang geser. Iya. Iya. Makanya kalau saya nyebut bom itu bukan nyebut seseorang, saya nyebut peliharaan saya. Oh. Lagian juga mereka itu bukan nama aslinya bom. Emang ada yang tersinggung Bang Andi? Nggak boleh lah tersinggung. Nggak. Kalau tersinggung berarti merasa dong. Paling tersungging. Tapi semalam itu Banyuma semakin seru gitu loh ya. Semakin seru, tapi karena waktu pula ya saya tutup dengan Ustadz Alif terakhir sama dari Papua. Nah, Pak Nasir juga dari NTT, sama-sama on cam gitu. Semalam agak seru memang. Jadi kalau bisa Banyuma diteruskan itu. Jadi mengurangi mereka itu menghujat kalau on cam persyaratannya. Kalau Banyuma yang on cam juga gitu. Iya Bang Andi, betul itu. Benar-benar. Tapi rata-rata itu yang ku naikkan noten semalam ini pengikutnya kadang 9 biji, 15 biji. Ya gimana itu? Kalau nggak persyaratannya harus on cam, nggak ada diskusi.
Kalau mereka ini pada ciut yang lain. kalau kita cek dia nggak bisa on cam, kita beri kesempatan dulu. Sepanjang dia benar-benar ingin diskusi, tidak ada hujatan, ya kita maklumi aja. Tapi kalau sudah bisa on cam, kita lihat punya akun bisa on cam terus enggak, ya itu wajib on cam itu, Bunda. Itu maksudnya. Persyaratan on cam itu bisakah 13? Bisa sih? Maksudnya gini, kalau dia tidak bisa on cam dia naik. Enggak, di apa-apa, bawah dia itu Deng. Ada yang bilang 13 bisa on cam. nggak bisa. Nggak ada. Bukan, kemarin Bang Juma sampai penontonnya 13K. Bang Jumanya on cam terus gitu. 13K penonton. Oh, siap-siap. Keren-keren emang kemarin. Cuman kalau udah banyak penonton kayak gitu agak berat gitu ya. Kenapa ya? Makanya kalau aku yang moderator dibawa ku keluarin semua yang muslim, nama-nama muslim. Saya buka dulu kan, saya lihat ini muslim ya. Sudah aku matikan semua. Maka ringan. Kalau kita biarkan sampai ratusan loh yang multi di bawah. Jadi nggak apa-apa lah aku agak-agak kejam ya, mohon maaf netizen, karena berat pemal tuh nggak bisa ini ngelek. Bunda Gemini mau naik, Bun. Jadi saya kadang beritahu teman-teman muslim, kalau bisa jangan request dulu lah, kalau nggak penting-penting banget gitu. Kalau request dinaikkan cuman, oh saya penggemarnya Bang Juma, saya ini begini, apalagi semacam dia datang seperti guru menggurui gitu ya. Bukan nggak mau, tapi kalau bisa dijapri aja, ya, lebih kasih materi kepada kami welcome kok. Terima. Kami welcome menerimanya itu gitu. Tapi bukan tempatnya di situ saat diskusi. Gitu kira-kira teman-teman ya. Kita menghormati kok semua pendapat itu. Tapi bukan momennya di situ. Karena arena sudah diskusi, bukan arena saling memberi informasi begitu kira-kira. Setuju. Share Bunda Nadia, Bang Temon, oten-otennya. Kenapa Siap, ya? kita share dulu. Udah punah, oten. Tapi sisa yang remah-remahnya paling ditemon share dulu. Aslinya mereka itu penakut, Bun. Enggak, gini loh, jadi kembali ke topik. Ada beberapa tadi orang naik, ada 2 saya tanya bahwa sebagaimana topik kita hari ini, antikristus itu di kalangan mereka sendiri. Itu yang terjadi. Penderitaan Mas Karel dan lain-lain gitu ya. Tapi ada juga yang songong, antikristus itu ya di luar Kristen katanya. Wah, ini sudah berlebihan. Itu kesimpulannya hari ini Bang Juma. Antikristus dari mereka sendiri. Itu pasti itu, wajib hukumnya itu. Demi ilmu. Gak boleh tidak. Gak boleh tidak. Itu wajib hukumnya. Karena ya kalau kita tidak antikristus. Percayakah kita kepada Kristus? Kalau dikatakan Kristus adalah Nabi yang datang di tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah, mengajarkan hikmat Injil, ya kita imani, kita beriman. Meski pola iman kita itu ke Al-Quran, bukan ke Bible mereka. Tapi ketika diajarkan oleh mereka beliau adalah Mesias, ya kita beriman. Iman kita itu di situ. Memang Mesias inilah yang kemudian mengajarkan baginda Rasulullah Muhammad SAW akan datang sebagai pelanjut estafet pengajarannya kepada manusia dalam cakupan kecil, yaitu Bani Israel saja. Itu yang benarnya itu di situ. Jadi kita bukan antikristus. Antikristus itu berasal dari tengah-tengah mereka sendiri. Alhamdulillah. Kalau kita menghargai Nabi Isa, kita mencintai beliau, perjuangan beliau, sampai ada upaya pembunuhan terhadap beliau. Saya sempat berpikir, andai saja Bang Suma hidup pada zaman itu, maka saya orang yang paling depan membela beliau. Tak ada kemudian tentara Romawi, habis ku tendang semua pantatnya, ku siram mukanya pakai air kapurung. Terasinya gitu. Iya. Pokoknya saya lempari kue panada, jalan kote, ku siram mukanya pakai air soto Makassar,
Tak ada yang berani sentuh Nabi Isa andaikan saya pada saat itu ada. Berarti lebih berani daripada murid-muridnya ya. Oh iya dong. Orang sudah lihat beliau jalan di atas air, mau ragu apa lagi? Mati kita sama-sama guru. Iya. Guru jangan lari. Berdiri di belakang Bang Zuma. Nah itu. Di depan saya hanya pegang apa ketupat yang masak, setengah masak kan. Maju Pak Bom lempar matanya. Ketupat! Langsung ketupat. Ada. Gak ada yang berani sentuh. Iya, beda dengan para sahabat ya. Oh, kalau mereka yang hidup pada zaman itu Bang Handi, Nah, tepuk tangan, ayo bunuh cepat, bunuh cepat. Soalnya dosa saya banyak, bunuh cepat, bunuh, ikat kakinya, tangkap kakinya, pegang, bunuh. Kalau mereka, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi kalau kita umat Islam, khususnya Bang Suma hidup pada zaman itu, iya Bang, yang hidup pada zaman itu, maka pasti nyawa pun taruhannya. Nah, apalagi kalau tentara Romawi cuman gendut-gendut kayak perutnya apa bom satu kali tendang kubungkus semua pakai karung goni, tenggelamkan di laut. berbeda dengan para sahabat Nabi gitu ya. Mereka rela mati demi memperjuangkan akidah Islam gitu. Nggak ada itu yang satu pun pemimpinnya harus tidak dilindungi gitu. Kalau ini kan para sahabat kok melarikan diri gitu loh. Nah, iya, pokoknya iya Bang Handi, pokoknya saya bilang ya, kalau Bang Suma hidup pada zaman itu, bukan Yesusnya yang dikejar-kejar, saya yang kejar-kejar mereka. Pada saat mereka tidur, saya ikat sendal mereka dengan sendalnya, sesama sendal kan kasih baku ikat kan masing-masing sendalnya. Habis itu kuka bangun, bangun cepat, ada kebakaran, ada kebakaran. Bangun lari mereka terjun ke sana kemari. Itu peloncoy. Untung saya tidak hidup zaman itu. Serius. Kalau hidup zaman tapi persoalannya kalau diskusi sama mereka itu sudah dinubuatkan, nggak bisa dilawan gitu loh. ya nggak bisa dong Bang Andi. Biarpun demikian kan itu kan cuma datang dari kitab mereka yang disusun berikutnya. Pokoknya saya belikan sayur kangkung di pasar Senen. Setiap potongan sayur kangkung itu kemasukan lombok biji Bang Andi. Tak sempat mereka menangkap. Dia hanya sibuk mencari es balok, es batu, es buah untuk menghilangkan rasa pedas di mulutnya. Karena lombok yang saya pesan pasti saat itu lombok dari kabupaten dari NTB, dari Mataram. Saya pesan yang memang pedisnya minta ampun. Gitu. Nggak ada yang berani sentuh Yesus. Andai saja Bang Suma hidup pada zaman itu, sudah mau kusiapkan senjata, pakai botol plastik, isinya di dalam air lombok, begitu maju siram matanya. Yesus kubiarkan duduk, tidur santai. Tidak ada Tuhan nyauten, kasihannya nggak ada Tuhan nyauten kalau. Ya tetaplah menuhankan Tuhan mereka yang Romawi kuno itu, Hercules, Damaseus. Ya kan? Betul banyak. Nggak perlu dibuatkan drama kayak gitu ya. Ngapain? Pokoknya tak berani orang sentuh. Andaikan saya hidup pada zaman itu, nggak berani. Titik, multi titik. Ini. Tapi masih ada nggak sih Banyuma itu pengikut Nabi Isa alaihissalam yang setia itu? Apa nih? Pintar dikit, Kristen, Muslim. Hawariyun keturunannya itu, pengikutnya itu setelah tiba ke masa Nabi Muhammad, mereka meluk Islam. Bang Zuma, Hawariyun itu siapa aja itu namanya tuh Hawariyun? Di Kristen Muslim Bang. Bang kalau ngomong itu, Anda kan baru naik. Oke kebenaran ini sih kebenaran. Lanjut. Perkenalkan diri dulu, orang lagi ngomong langsung main salah. Perkenalkan diri dulu, siapa, agama apa? Iya, saya merasa menarik tadi penuturan. Iya, Anda siapa namanya? Terus agama Anda apa? Kan saya bilang tadi Kristen, gimana? Oh ya sudah. Topiknya ini ya, siapa antikristus itu topiknya. Silakan. Oh, antikristus. Ya, monggo. Ya. Siap. Ya, antikristus itu ya orang yang mengatakan Kristus itu nggak jelas di mana gitu, nggak tahu di mana hidup, nggak tahu kapan dia hidup. Itulah yang antikristus. Antikristus itu
orang yang mendudukkan Kristus bukan pada tempatnya, itu antikristus. Iya, setuju. Pak Bom Bom datang memperkenalkan diri, nama saya Bom Bom, jenis kelamin pria. Tapi tak ada yang percaya. Oh, kamu laki-laki ya? Iya. Tapi tetap aja setiap malam begitu dia tidur selalu ingin dinaiki, karena selalu dianggap perempuan. Itu artinya tidak percaya kalau Bom Bom itu laki-laki. Tiap malam punya siasat gimana caranya nidurin orang ini ya, tembem kali pipinya, lucu-lucu, unyu-unyu, pantatnya besar, bokongnya bahenol, dilihat dari belakang mantap kali lah. Tiap malam pingin dilakukan sesuatu yang mencemarkan. Berarti tidak percaya. Sudah dikatakan dia laki, tetap aja dianggap perempuan. Begitulah Yesus, aku ini Mesias, aku ini Kristus, dipaksa jadi Tuhan. Itu berarti anti terhadap Kristus. Kristus itu kan manusia, dipaksa jadi Tuhan. Anti dong. Ini kalau Kristus itu sama dengan Isa nggak? Yesus sama dengan Isa nggak kira-kira Bang Zuma? Kalau dalam konsep Islam, saudara, kami diperkenalkan warasulan ila bani Israel. Datang utusan Allah pencipta langit dan bumi kepada bani Israel. Inni kad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Aku datang di tengah-tengah kalian untuk memberikan tanda mukjizat dari Tuhan kalian. Aku membangkitkan orang mati atas izin Tuhan kalian. Aku membuat orang yang sakit sembuh atas izin Tuhan kalian. Itu yang kami imani. Nah, ternyata dari barat juga ada tokoh yang diajarkan bernama Yesus Kristus, hampir sama cerita itu. Bedanya kami mengetahui cerita itu dari Al-Quran, informasi dari langit. Kalian mengetahui informasinya dari bumi. Sumber cerita kita berbeda, menceritakan oknum yang sama. Kenapa sama? Karena di tengah Bani Israel itu cuma satu manusia yang lahir tanpa ayah, yang diberi mukjizat membangkitkan orang mati. Kami menyebutnya Isa Al-Masih, kalian menyebutnya Yesus Kristus. Berarti tapi gini, saya kalau baca Quran, saya nggak tahu Isa itu kapan hidup, di mana hidup. Ada nggak ayat Quran menjelaskan? Oh, sayangnya Al-Quran itu bukan buku biografi seperti kitab kalian. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu bukan hasil penyelidikan. Yang disampaikan Al-Quran itu pokok-pokok daripada tuduhan orang-orang kafir. Sedangkan Bible, catatan-catatan pewarta yang dicatat sedemikian apik supaya bisa diterima sebagai catatan penting. Beda. Al-Quran datang menyampaikan yang terkait dengan akidah, mensucikan oknum ini dari sanggahan, tuduhan, fitnahan, celaan, hinaan orang-orang kafir terhadap dirinya. Itu bukan mempertentangkan tentang silsilah, bukan mempertentangkan tentang siapa mamanya, siapa anaknya. Tidak, tapi Al-Quran datang meluruskan akidah yang Nabi tersebut ajarkan kepada Bani Israel. Adakah Yesus memperkenalkan dirinya di dalam Bible? Ayo, tunjukkan sabdanya. Aku adalah anak ini, aku adalah ini, aku lahir di sini. Ada enggak? Kan itu buatan kalian sendiri, dibuat-buat. Ayo, buktikan kepada saya. Tadi Bang Zuma ngerti Quran, rupanya nggak ngerti ya. Tolong tunjukkan kepada saya di dalam Bible Yesus memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Yesus, saya lahir di kandang kambing, nama bapak saya ini, nama ibu saya ini, saya dari keturunan ini. Ada nggak Yesus mengatakan itu? Nggak ada. Itu semua karangan. Ayo, tunjukkan kepada saya di mana Yesus memperkenalkan dirinya. Aku adalah anak Adam, anak Abraham, anak Yusuf, anak Eli, anak Matan, anak ini dan seterusnya. Ada enggak? Nehi, mericik, tumber jahe. Enggak ada. Itu semua karangan. Aku lahir di kandang binatang, kata siapa? Karangan. Maka informasi dari langit yang mengatakan beliau lahir di bawah pohon kurma itu lebih identik daripada karangan-karangan orang dia lahir di kandang binatang. Ya, biar saya tunjukkan ya. Silakan. Yesus menurut dia. Oke, ya, silakan. Okay.
di sini di dalam Yohanes 6 ayat 35 Yesus berkata, Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa Ya datang roti, dia kepadaku." sebut dirinya roti. Ya, makanya dengarkan dulu. Santai aja Bang Juma, santai ya. Gak usah kejang-kejang. Jadi ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan Tidak haus haus. lagi. Oke. Di dalam Yohanes 8 ayat 12 Yesus menyatakan, akulah terang dunia. Ya terang Dan dunia, barang PLN. siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Mengikuti aku, mengikuti, Ia akan mengikuti. memperoleh terang yang hidup. Mengikuti. Jadi Oke, di sekarang dalam saya Yohanes- tanya. Sekarang saya tanya, di mana Yesus mengatakan tentang silsilahnya dan tempat kelahirannya? Ada nggak? Tentang silsilahnya. Iya, Anda kan bertanya sama aku, apakah Yesus dan Isa itu sama? Di dalam Al-Quran diterangkan hidup, dia lahir di bawah pohon kurma. Kalau di kitab kami dia lahir di kandang binatang. Oke, itu karangan. Nggak ada di Alkitab dia di kandang binatang. Di mana? Terus Anda yang lihat? mengatakan dia di kandang domba Nggak siapa? ada itu. Coba tunjukkan Yang mengatakan ayat dia mana lahir di kandang domba siapa? Nggak ada di Alkitab dia lahir di kandang domba. Jadi selama ini itu cuman cuci otak. Cuci Itu otak. cuman kabar-kabar Sekarang burung. gini, saya tanya sama Anda kan katanya mengerti Alkitab nih. Saya tanya, coba Jelaskan dulu kandang domba itu apa. di mana dia dikatakan lahir di kandang domba. Tunjukkanlah. Saya belum pernah Itu lihat. kan Baru tahu tradisi. ini saya lihat. Itu kan tradisi Gimana? Kristen. Berarti nggak ada ya di Alkitab dia lahir di kandang domba ya? Sepakat dulu Kok dong. jadi saya yang ditanya? Iya, tadi kan Anda yang menarasikan dia lahir di kandang binatang. Gimana Itu sih Anda kan ini? tradisi kalian. Ya, Itu berarti di tradisi Alkitab nggak kalian ada ya? yang mengatakan itu tradisi kalian. Kalau Berarti Anda di mengatakan Alkitab itu tidak yang ada, Anda bilang tadi nggak ada, betul nggak? Saudara, kalau itu ternyata tidak ditemukan di dalam kitab saudara, berarti kenapa harus mempermasalahkan tentang Nabi Isa itu lahir di bawah pohon kurma? Iya, makanya saya tanya sama Anda, ada nggak dikatakan lahir di kandang binatang? Kan nggak ada. Kalau ada? Ya silakan tunjukkan kalau ada. Nah, kalau tidak ada berarti Kristen selama ini kena tipu dong. Nggak ada yang kena tipu. Anda yang Astagfirullahalazim, ya Allah ya Anda yang kena Karim. tipu. Kalau nggak ada. Saudara, di dalam kitab saudara Lukas 2 misalnya, di situ diceritakan bahwa dia di dalam palungan. Palungan itu biasanya di mana? Itu ada di dalam palungan. Palungan ada. itu biasanya di mana? Di hotel? Palungan itu biasanya tempat makan hewan. Itu di mana? Kalau tempat makan hewan itu biasanya di mana? Di hotel? Ya kita nggak tahu di mana. Bisa juga diletakkan di dalam rumah. Itulah makanya kenapa orang Kristen sebagian besar mengatakan Yesus itu lahir di kandang binatang. Ya boleh. Tetapi faktanya kan nggak ada tertulis ya. Anda harus akui itu. Ya sama, tidak ada tertulis Yesus itu Tuhan pencipta langit dan bumi, tapi kalian Tuhan kan? Ada tertulis kalau Yesus itu Tuhan, ada tertulis kalau soal itu. Ya kalau Tuhan ada, kalau Theos tak ada dalilnya Yesus itu Theos itu di mana? Theos. Di mana? Ya dia Di kan mana? memang dia bukan Theos, dia itu kan Ya Theos. makanya dia bukan Tuhan Theos kalau itu kan begitu. apa? Tuhan Karena dari ya segala Tuhan itu Tuhan, Theos, yang dewa Raja, itu Theos. gitu. Makanya jangan gila permanen. Yesus itu cuman Tuhan. Pintar dikit apa saudara? Iya, ini kan pintar dikit saya nih. Saya sudah Oh iya, pintar, cuma dikit kan banget nggak tapi. dikit. Ya dikit. Nah sekarang Makanya gini, maksud saya gini loh. Kalau Bang Juma bernarasi, maunya yang ada di dalam Alkitab, jangan yang nggak ada. Jadi kayak gini kan, malu kita. Udah bilang tadi lahir di Anda kandang- mengatakan malu kandang kita binatang. katanya. Malu rupanya kita. nggak ada. Jadi Yesus kita itu malu tidak jadinya, pernah kan? mengajarkan agama Kristen, tapi kalian mengaku pengikutnya. Apa nggak malu itu? Pernah nggak Yesus mengatakan ajarannya Kristen? Pernah nggak? Yesus kan menyuruh mengikut dia. Dan Ya, kami sekarang siapa yang ngapain? Anda ikuti ke gereja? Ya perintah Yesus. Di mana Yesus memerintahkan ke gereja? Saya tunjukkan. Yesus Oke. memerintahkan supaya kami berkumpul. Jadi kata Yesus begini. barang Yesus siapa memerintahkan yang kok kami berkumpul- pula. Yesus memerintahkan kepada muridnya Bani Israel, kok kamu pula yang Ya merasa. dengarkan dulu dong. Lah, Ini saya Anda minta di mana Yesus memerintahkan muridnya ke gereja.
Ya, makanya saya bukakan ayatnya Ya, biar silakan. enak. Silakan. Sebentar. Jadi Yesus teman-teman tidak pernah bercerita saya lahir di kandang di palungan, itu nggak ada ya. Saya ini begini, saya anaknya, nggak ada itu ya. Itu karangan semua, itu nggak ada ucapan Yesus seperti itu. Itu dicamkan itu. Ayo, mana dalilnya? Oke, sebentar saya ambil nih. Ini dari Matius 18 ayat 20. Bunyinya begini ya. Oke. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya pasal Karim. ini, maka orang-orang yang percaya kepada Yesus berkumpul. Dan kenapa berkumpul di hari Minggu? Ya karena kebangkitan Yesus itu kan di hari Minggu. Jadi orang-orang Kristen itu berkumpul di hari Perintahnya Minggu. mana? Gitu. Ya ini tadi kan Di sebab mana perintahnya? Di mana 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, di situ Di aku ada mana? di tengah-tengah mereka. Jadi orang-orang Kristen itu sadar kalau mereka berkumpul, maka Yesus datang ke tengah-tengah mereka. Makanya setiap hari Minggu orang-orang Kristen ini pergi ke gereja. Gereja itu kan dinamakan tempat perkumpulan. Jadi sarana untuk mendatangkan Yesus ke dalam tengah-tengah orang Kristen. Gitu kalau Anda Salah, mengerti. Anda Gitu ya. salah. Anda jelaskan, Bang. Anda Jelaskan. salah. Gini, tak ajarin. Ajaran Yesus itu, kalau Anda mengatakan bahwasanya Yesus itu kudu wajib diikutin karena dalam namanya, saudara, di situ bukan hanya sekedar nama. Di situ dikatakan apa? Sebab di mana 2-3 orang berkumpul karena perkataanku, emos, ucapanku, firmanku, maka di situ aku berada di tengah-tengahnya. Sekarang di mana Yesus memerintahkan dengan mulutnya sendiri untuk orang-orang yang tidak bersunat pemakan babi ini penyembahnya berkumpul? Di mana? Kalian itu sibuk sendiri. Yesus tidak mengenal kalian. Kalian itu anti terhadap Yesus. Yang Yesus katakan dalam Matius 18:20 itu terkait dengan perkataannya. Siapa yang berkumpul 2 atau 3 orang berkumpul atas firmanku, perkataanku, ucapanku, ajaranku, di situ aku akan berada di tengah-tengah mereka. Kenapa? Karena mereka sedang memperbincangkan firman yang pernah aku sampaikan kepada mereka. Lah, di mana Yesus perintahkan orang-orang yang makan babi berkumpul? Menyembah dirinya di hari Minggu lagi. Kalian itu antikristus, bukan pengikut Kristus. Kalau kalian itu pengikut Kristus, Kristus disunat, Kristus tidak makan babi, Kristus tidak makan asu, Kristus tidak ibadah minggu, Kristus tidak menyembah 3 pribadi, Kristus tidak mengkitabkan kitab Kristen, dan Kristus tidak pernah masuk ke gereja. Belajar cerdas apa? Sikit aja, sikit. Jangan terlalu sesat. Yesus itu berkata kepada Bani Israel, inilah susahnya kalau cuma terjemahan. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan muridnya Bani Israel. Apa kuncinya? Yesus ketika datang, misalnya 1 miliar orang Yahudi, cuman 2 orang yang beriman kepadanya. Maka dia pertaruhkan itu. Siapa yang beriman kepadaku melebihi mengikuti yang 2 orang ini, maka mereka akan selamat. Mengikuti aku, percaya kepadaku bahwa aku ini adalah utusan Tuhan. Mereka memperoleh hidup kekal. Lah kalian berkongko-kongko hari Minggu ngapain? Mana ajaran Yesusnya? Berkongko-kongko hari Minggu, tidak bersunat. Mana? Di mana Yesus mengajarkan tidak bersunat itu? Tadi kan saya bukakan ayatnya sama Anda. Dalil Anda itu salah terjemahan. Hei, dalil Anda itu salah terjemahan. Kalau dikatakan nama itu onoma, di situ bukan onoma doang, di situ dikatakan emos. Emos itu ajaranku. Siapa 2 orang, 3 orang berkumpul dalam ajaranku, dalam perkataanku, atas namaku, maka aku berada di tengah-tengah mereka. Itu yang betul. Sekarang atas nama ajaran siapa ke gereja? Berkumpul dengan orang-orang yang tidak bersunat, para pemakan babi. Hah? Orang-orang yang memungut perpuluhan tapi mereka bukan Bani Lewi. Siapa yang ngajarkan?
Di situ ada penipen. Tahu penipen? Penipu. Siapa penipu itu? Mereka yang nyamar-nyamar Bani Lewi. Kenapa dikatakan Bani Lewi dia nyamar Bani Lewi? Karena dia bukan darah Yakub, tapi mereka memungut perpuluhan. Penipu. Pembohong. Perintahnya Elohim agar ke-11 anak dari Yakub 10% dari penghasilannya diberikan kepada anaknya Lewi. Lewi yang harus diberikan 10%. Pendeta kamu udah matanya sipit. Kumis cuma 13-12. Maksudnya kumis 13-12 apa itu Bang Suma? Sebelah kiri 12 lembar, sebelah kanan 13 lembar. Solid. Solid dia. Hidup seperti orangnya Yahudi. Kenapa? Susah tumbuh kumisnya. Karena dia berasal dari kutub yang berbeda dengan Yakub. Minta perpuluhan. Twih. Sampulo balak bapito. Mau yang enak-enak aja, yang penting gak peduli dia nyesatin orang, sesatkan orang. Semuanya dipretelin. Kata Yesus begini, lol. Yesus mengatakan 2 atau 3 orang yang berkumpul membicarakan tentang ucapanku, perkataanku atas namaku, aku ada di tengah mereka. Dia mengatakan aku nabi, aku rasul untuk Bani Israel. Umat Islam lebih paten membahas Yesus. Kenapa? Umat Islam ketika berbicara tentang Yesus berdasarkan kalimat-kalimat kalam yang Yesus terima dari Tuhannya, baik menurut Al-Quran maupun menurut Bible, meskipun itu bukan firman Tuhan. Tapi kami Islam jujur mendudukkan Yesus berdasarkan perkataannya. Kalian hanya mampu menyesatkan, menipu, mempretelin, mengoreksi, merevisi ucapan-ucapan yang mampu menyesatkan banyak orang. Apanya itu? Dalil kitab sendiri dipretelin. Oh, entah apa-apanya dibuatnya. Orang gendut dibunuh, dirubah. Orang gendut dilindungi. Bah! Penyesat. Penyesat itu penipu. Apa yang ada di permukaan tidak sama seperti apa yang ada di dalam. Yesusnya berkata, aku diutus hanya kepada domba. Ngerti domba enggak? Ngerti. Apa domba itu? Apa domba itu? Pengikutnya. Kau biaskan lagi. Padahal sudah jelas. Yeremia 50. Domba itu adalah Bani Yakub. Kalian Bani Yakub enggak? Bukan. Berarti kalian siapa? Penyamar. Wahyu 3 nomor 9. Orang-orang yang bukan Israel, keturunan Israel, ngaku-ngaku keturunan Israel, itu adalah jemaat setan. Ya. Tapi yang perlu Anda ketahui ya, kan Yesus beberapa kali mengatakan, pergilah ke seluruh bangsa. Itu bukan Yesus. Jadi siapa lagi? Itu penyesat yang mau menyesatkan banyak orang. Ingat Bung. Ini Anda ini aneh sebenarnya, aneh. Kok aneh pula? Anda percaya ayat tuh? Dipercaya. Oke sebentar, sumbernya sama ya kan? Sumbernya sama nih. Satu ayat dibenarkan, ayat yang lain ditolak. Soalnya sementara kitabmu bukan satu firman tuh, Tuhan soalnya satu. Bung. Kitabmu Makanya bukan ini firman Anda Tuhan ini aneh. soalnya. Anda mendapatkan cerita-cerita itu dari orang yang tidak jelas. Matius yang menceritakan, Matius 10, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa Indonesia. Itu dalil. Melainkan pergilah ke domba-domba yang sesat dari umatku Israel. Itu dalil. Tetapi di buku yang sama, Yesus juga dituduh berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Pertanyaan besar, ini yang menulis ini siapa? Ternyata setelah kita lihat Matius 9 nomor 9, bukan murid Yesus. Wajar. Rupanya bukan murid Yesus yang menulis di situ. Wajar. Siapa kira-kira itu yang menulis kalau Anda tahu? Nggak ada yang tahu. Kayaknya. Kamu aja nggak tahu, apalagi aku. Jadi begini ya. Jadi ketika kita menyatakan sesuatu itu salah, kita harus menunjukkan yang benar. Saudara. Jadi kalau kita ini kalau Anda menyatakan sesuatu salah tapi tidak tahu mana yang benar. Ya sudah kalau begitu. Gabrol. Ya sudah kalau begitu, tolong tunjukkan di buku Matius yang menuliskan itu adalah Matius. Ya udah itu kan jelas di ketika kita mana? buka Ayo. Matius. Matius mana? Ketika Di kita Matius buka- berapa? Sebentar. Matius berapa menyatakan bahwa penulis buku Matius itu adalah Matius? Di mana?
Ayo. Oh, maksudnya kenapa sih? Pertanyaannya bukan begitu, Saudara Juma. Aturan Anda bertanya. Kenapa sih itu disimpulkan Kalau Matius? Paulus, Kan begitu. saudara, kalau Paulus ini mengakui dia yang menulis Timotius, dia menulis kemudian Galatia dari Paulus. Sekarang buku Matius mana, buktikan kalau itu tulisan Matius. Mana? Malu kau kan? Oke, bukan malu. Gini. Silakan kau Kenapa tunjukkan. sih? Ya, pertanyaannya Silakan kan kau begini. tunjukkan. Kenapa? Iya, makanya saya tunjukkan. Sabar dong. Kenapa sih silakan. kitab Matius itu dikatakan penulisnya adalah Matius? Ya, silakan. kan? Jadi mana dalilnya? Oke, saya tunjukkan sebentar. Kitab Matius secara tradisional itu kan dikatakannya ditulis oleh Matius. Alasannya apa sih? Kan itu yang bertanya nih. Apa Mana alasannya? buktinya? Oke. Jangan alasan, Jadi mana saya- bukti? ya, Mana bukti saya kalau yang tunjukkan nulis ya. itu Matius? Makanya dengarkan alasannya? dong, dengarkan. Itu kan Jadi begini. sangkaan Anda saja dengan memberikan bukti seenak perut Anda. Mana dalilnya? Dari Matius, murid Yesus. Coba tunjukkan di Matius mana Makanya tertulis. saya tunjukkan nih. Oke. Yang pertama, tradisi gereja awal sejak abad kedua Masehi, para bapak-bapak gereja seperti Papias, Ireneus, kalau Anda pernah dengar ya, Origen, menyatakan bahwa Matius adalah penulis Injil ini. Jadi kesaksian mereka ini dasar kuat bagi keyakinan tradisional ini, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Matius itu kan seorang rasul kan? Jadi seorang rasul maksudnya Matius salah satu dari ke-12 murid Yesus. Mana bukti, Jadi sebagai bukti. Sebagai seorang rasul, dia kan saksi mata tuh dari banyak peristiwa yang dicatat di dalam Injilnya. Begitu, makanya diyakini itu Matius. Bukti. Itu tadi kan bukti bapak-bapak gereja itu sebagai bukti kan? Justru saudara dengarkan saya. Kalau Anda itu menggunakan akal sehat, ya. Secara internal buku Matius itu sendiri menjelaskan, menguraikan bahwa penulis buku Matius bukanlah murid Yesus. Dalilnya secara internal Matius 9 nomor 9 sampai nomor 10. Membuktikan secara akurat penulis daripada buku Matius bukan Matius. Internal buku itu sendiri yang mencatat aku ditulis bukan dari Matius. Terus ente datang mengatakan, kenapa kamu terima satu catatan yang lain kau tidak terima? Padahal itu buku yang sama. Saya jawab, karena kitabmu bukan firman Tuhan, melainkan hanya hasil penyelidikan. Apa yang ditemukan penyelidik daripada penulis Matius, itu yang ditorehkan, itu yang ditulis. Kalau indah-indah ditulisnya, kalau agak jumping enggak ditulisnya. Dan dia penulis buku Matius tidak pernah berkata yang aku tuliskan ini adalah firman Tuhan. Tak ada, kau tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada saya. Sampai bom-bom habis operasi plastik ganti hidung menjadi hidung babi, kau tidak akan pernah bisa menemukan data itu. Mana? Buktikan. Jangan sok Kristen doang, tapi ilmu kepala kosong. Jangan ngaku anak Tuhan kalau yang kayak gini aja kalian nggak tahu. Karena Tuhan itu maha tahu. Minimal anaknya ada sedikit tahu lah. Tapi kalau pada bahlul, pada cupu, ngapain ngaku anak Tuhan? Hah? Ngapain ngaku anak Tuhan tapi nol, kitabnya sendiri nggak tahu? Mending kalian itu mengaku aja anak kambing. Iya kan? Mana coba ucapan pengarang buku Matius? Aku menerima wahyu dari Sang Ilahi, lalu aku menuliskan karena ini adalah wahyu dan harus disampaikan kepada mana? Membuktikan ini ajaran Yesus atau bukan? Ajaran Yesus pula. Yang saya tanya, saya Bung, kalau mengambil buku Bibelmu ini, lalu bikin buku sendiri, saya terbitkan sendiri, saya ambil semua catatan-catatan yang warna merah, boleh dong saya mengatakan ini kitab suci, karena ini 100% catatan adalah ucapan Yesus. Boleh dong. Tapi bukan kayak begitu, Cak Ayu. Kitab Matius itu harus kau buktikan bahwasanya Matius murid Yesus lah yang menuliskan buku itu dengan validasi dan kemudian legalitas standing dari Yesus. Ada tidak?
Gak ada. Maka wajar saya sebagai apologet Islam mengambil dan menabrakkan isi dalamnya. Kenapa? Karena bukan firman Tuhan. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus konon diceritakan, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar muridnya jangan ke bangsa lain melainkan kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Yesus di data nomor 15 nomor bab 15 nomor 24, Yesus dengan mulutnya berkata, aku diutus hanya kepada domba, yaitu Bani Israel yang sesat. Muncul pernyataan, ada Yesus keluar dari kubur lalu memanggil yang muridnya, kepada aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia jadi pengikut. Ya, kan koplak. Di sisi lain Yesusnya melarang, di sisi lain Yesusnya mendorong. Artinya ada Yesus lain. Ada nggak indikasi Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Yesus? Ada nggak? Ada. Berarti sang penulis sedang merangkum pernyataan Yesus yang asli dan pernyataan Yesus yang palsu. Itu identifikasi kebenaran itu kudu wajib kayak begitu kalau kita ingin mengkaji sebuah pernyataan secara ilmiah. Begitu Cak Ayu. Makanya beriman itu kudu wajib berakal. Jangan cuma imani tok. Kalau kau cuma modal kepercayaan saja, meyakini saja, imani saja, tai sapi kau simpan di piring, habis itu kau potongkan bawang merah, habis itu kau kasih sayur-sayur lalapan, habis itu kasih telur di samping-sampingnya, kau katakan ini makan lezat pun bisa kau makan. Paham? Karena modal iman, modal percaya tok, tidak pakai akal. Begitu Anda merasakan, kok lain-lain ya? Oh mungkin karena terlalu banyak mericanya. Loh kok ada kayak bau-bau rumputnya? Oh mungkin terlalu banyak kemudian kombinasi rempah yang dari India. Ada saja alasannya untuk melakukan pembenaran terhadap sesuatu yang tidak benar. Karena memang dasarnya sudah palsu, berasal dari sang penyesat, maka semuanya tersesat. Sekali-kali lah saudaraku Kristen pakai akal, apa sikit aja. Jangan terlalu berlebihan. Sulit bagi kami menjelaskan titik kebenaran itu kalau kalian sendiri menutup kebenaran itu. Padahal sumbernya dari kitab kalian sendiri. Secara internal, bukan eksternal, bukan pernyataan orang loh. Pernyataan penulis. Sabar dulu. Penulisnya sendiri yang mengatakan, aku melihat seorang bernama Matius sedang duduk di rumah cukai. Lalu Yesus datang kepadanya, memanggilnya, ikutlah daku. Lalu kemudian Matius berdiri dan pergi mengikuti Yesus. Bibelmu yang menelanjangi dirinya sendiri. Penulisnya mencatat, ada seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Setelah itu Yesus mendatangi dia, lalu Yesus berkata kepadanya, wahai Matius, ikutlah denganku. Lalu dia berdiri dan mengikuti Yesus. Ternyata tania palik Matius mengukip buku Matius, kukana to minake Matius sambalu. Jadi secara internal buku itu menjelaskan kepada orang yang berakal, rupa-rupanya buku Matius yang diagung-agungkan oleh bom-bom selama ini sebagai firman Tuhan, ternyata itu hanya karangan orang yang tidak ketahuan siapa dia. Selesai, saya sholat asar dulu. Silakan Yamin Ali. Lanjut teman-teman. Oke, Saudara Zuma sudah selesai ya. Jadi mungkin begini aja terakhir dari saya ya, begini. Ini kan panjang lebar mengenai Alkitab, mengenai yang lain diterangkan, tapi semuanya memang sih nyeleneh ya. Nggak sama antara kenyataan dengan yang diutarakan Saudara Zuma tadi. Tapi ketika ditanya balik ke Al-Quran, Saudara Zuma ini memang nggak tahu. Ditanya Hawarion, dia bercerita tentang Hawarion, siapa nama murid-muridnya, Hawarionnya dia nggak tahu. Dan siapa penulis kitab juga, kalau dia sendiri ditanyakan nggak tahu tuh siapa penulis kitab daripada Al-Fatihah, siapa yang menulis Al-Fatihah, nggak tahu juga. Ini teman-teman Islam ini memang nggak usah berbohong, nggak usah ditambah-tambahin.
Kebenaran. Bukan kebenaran, kesesatan. Pintar dikit. Framing lagi kerjam. Halo, kedengaran suara? Ya, kedengaran. Tapi begitu aja saudara-saudara ya. Terima kasih ya karena Jangan dulu kabur. Jangan dulu kabur. Kok Saya nggak bisa-bisanya kabur. framing? Oke, baik. kok framing? Siapa yang framing? Gue bilang gak ada. Kan saya memang mengatakan. Al-Quran itu jelas. Coba Rahma, coba kamu katakan siapa nama Hawariun daripada Isa di situ. Siapa nama-nama Hawariun? Enggak disampaikan Tahu di Al-Quran. Enggak Berarti disampaikan. nggak tahu, dulu. kan? Coba Adalah- kau sebutkan di mana Yesus menyebut nama muridnya. Di mana Yesus pernah menyebut nama-nama muridnya? Hai kalian 12 orang yang aku pilih. Simon, Petrus, Bom, Edis, ini. Mana? Di mana Yesus pernah menyebut nama-nama muridnya? Hah? Hei! Salat dulu. Itu karangan semua itu karangan. Cak Ayu. Oke, saya tunjukkan nih. Di dalam Injil Matius ya, ini ayat 4 nih, 18 sampai 22. Weh, Biblos. Yesus. Dari mana kau si penulis Yesus Biblos. Simon Silakan Bang Andi. dan Andreas serta Yakobus dan Yohanes untuk menjadi muridnya. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon dan yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya sedang menjala ikan. Saudara, Yesus berkata kepada mereka, itu "Mari ikutlah pengakuan aku, penulis yang dan saya kamu katakan akan di mana dijadikan Yesus manusia." menyebutkan nama-nama muridnya. Itu pernyataan Ada tapi Anda penulis. sangka. Saudaraku, itu pernyataan penulis. Yang saya maksudkan di mana Yesus mengabsen muridnya. Murid-murid. Coba lihat dalam Yohanes 6 nomor 70. Yesus mengatakan begini, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah setan? Nah, di mana Yesus menyebut nama 12 itu? Enggak ada, Cak Ayu. Sholat dulu lah. Lanjut yang lain. Dengar Itu, bro. kan? Nah, Jadi lanjut, Bang Andi. Yesus itu nggak pernah menyebut nama muridnya. Yang menyebut nama-nama murid itu penulis belakangan. Kan itu faktanya. Jadi kalau ditanya apa, jawab apa. Pertanyaan Mbak Nyuma itu bukan perkataan penulis menyebut nama murid. Tapi perkataan Yesus waktu dia mengabsen muridnya. Dia hanya menyebut 12 murid. Tidak menyebutkan nama-namanya. Berbicara mengenai Yesus berarti berbicara mengenai pernyataan dari penulis. Kita ini kan mengetahui perkataan Yakin. Yesus juga dari penulis, ya kan? Ya, yakin Ya semua gitu, perkataan penulis itu perkataan Yesus. Yakin? Ya itu yang kita tahu kan. Kalau Anda tidak melihat keempat kitab ini, dari mana Anda mengenal Yesus? Coba Anda terangkan sama saya. Kalau perkataan penulis itu adalah perkataan Yesus juga, Anda yakin itu? Yakin dulu nih. Sekarang Yakin dulu. Anda tunjukkan. Sekarang saya- Anda tunjukkan nih. Saya ini ngomong Di mana to the Anda point mengenal loh. Yesus selain dari keempat? Saya ngomong to the point loh. Anda yakin perkataan penulis itu perkataan Yesus? Yakin? Yakin nggak? Itu dulu. Kalau udah yakin baru kita masuk ke materinya. Yakin nggak nih? Nanti tak kasih contoh. Tak kasih contoh bagaimana penulis menulis Yesus seperti A, B, C, D begitu. Nanti kamu juga gak percaya loh. Tak kasih data Bible bagaimana penulis menulis tentang siapa Yesus. Nanti pasti kamu gak percaya. Ayo buka mic-nya. Yakin dulu tapi. Ayo. Buka mic-nya. Dikit ragu dia Bang Andi. Yakin dulu. Anda Yakin ya? mute saya, terus Anda suruh buka mute. Gimana sih Anda ini? Ya, oke. Anda yakin tutup ya? mulut Saya langsung Anda suruh saya berbicara. Ini logika Anda kemana? Oke, sekarang dengarkan. Anda yakin nggak semua perkataan penulis itu perkataan Yesus? Yakin? Yakin nggak? Kamu dengar lo ini loh. Tinggal buka mic. Buka yakin atau tidak yakin dulu. Buka mic, jawab yakin atau tidak yakin. Udah pasti yakin saya. Oke, Gimana sih baik. kamu ini? Saya kasih contoh satu. Ya, kau kasih contoh lah apa Oke. itu? Paulus menulis Kok Yesus. Paulus, ini kamu berbicara tentang Injil atau tentang kitab yang Ya, ditulis Paulus oleh menulis tentang murid. Oke, kalau begitu saya ke Lukas.
Saya ke Lukas, begitu ya. Ya silakan gitu dong. Saya ke Lukas. Lompat-lompat kamu. Lukas menulis Bunda Maria itu melahirkan Tuhan. Anda percaya atau tidak? Ya percaya, saya bilang tadi percaya kan. Baik, Mana sih baik. kamu? Lanjut. Jadi menurut Anda, Bunda Maria itu melahirkan apa? Faktanya nih. Bunda Maria melahirkan apa faktanya? Manusia atau Tuhan? Hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, Ya, jadi lahir faktanya Bunda Maria melahirkan manusia atau Tuhan? yang melahirkan manusia yang menjadi Tuhan itu. Nah, ini kan kamu nggak setuju dengan penulis tadi. Kenapa nggak setuju? Saya ulang lagi, saya ulang ya. Saya setuju. Dengerin dulu, dengerin. Kamu jangan membantah dirimu sendiri. Lukas menulis Bunda Maria melahirkan apa? Woi, jawab. Melahirkan Tuhan, melahirkan Tuhan. Oke, baik. Faktanya Bunda Maria melahirkan apa? Yang melahirkan Tuhan, faktanya. Yakin? Yakin. Yakin, baik. Jadi bayi itu Tuhan ya? Yang dilahirkan Maria? Baik. Yang dibungkus selampin taruh di palungan, tempat makanan hewan itu Tuhan? Tuhan. Yakin? Yakin, 1000% yakin. Yakin. Jadi Bunda Maria melahirkan Tuhan, Tuhan ditaruh di tempat kandang binatang atau tempat makanan binatang. Kandang binatang nggak ada dikatakan. Oke, baik. Itu palungan itu tempat makanan orang apa makanan hewan? Makanan hewan. Makanan hewan. Layak nggak Tuhan ditaruh di tempat makanan hewan? Layak nggak? Ya menurut Alkitab itu layak, dilayakkan. Layak, baik, baik. Terus kemudian, apakah bayi itu sudah Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta atau bukan? Maksudnya ini pertanyaan kamu ini apa ini? Kamu nggak ngerti apa yang kamu tanyakan ini? Saya yakin nih. Ya, apakah kamu yakin bayi itu Tuhan Maha Kuasa? Yakin. Dia itu Yakin, Tuhan yang Maha baik. Kuasa. Di mana tertulis? Baik. Wahyu 1 ayat 8. Oke, baik, lanjut. Nah, lanjut. Ya. Apa tunjukkan kemahakuasaan Tuhanmu Yesus waktu dia bayi? Silakan. Waktu dia bayi tidak ada diceritakan. Tapi kamu tadi mengatakan Tuhan Maha Kuasa jadi bayi. Iya. Tetap. Apa yang dikuasai bayi itu waktu itu? Oke, baik. Tidak ada diceritakan waktu bayi. Gimana sih kamu ini? Oke, baik. Lanjut. Nah, apakah bayi itu disembah waktu dia dilahirkan? Disembah. Oke, baik. Siapa sembahannya Maria waktu itu, waktu melahirkan bayi? Siapa sembahannya? Nggak ada dituliskan siapa sembahannya. Oke. Siapa Tuhannya Maria waktu melahirkan Tuhan? Tidak ada disebutkan siapa Tidak Tuhannya disebutkan. Maria. Baik, lanjut. Apakah Tuhan itu Maha Kuasa? Ya, betul. Oke. Apakah bayi Tuhan ini Maha Kuasa? Bayi Tuhan. Maksudnya bayi Tuhan gimana tuh? Tuhan bayi. Apakah Tuhan bayi ini Maha Kuasa? Iya. Oke, baik. Dari tadi jawab iya. Oke. Apakah Tuhan bayi ini sudah bisa mencari makanan sendiri atau tergantung sama orang lain? Tidak ada tertulis kalau soal itu. Tidak tertulis. Apakah bayi ini butuh air susu ibu? Tidak ada tertulis. Ada tertulis. Dikasih ASI? Ada dikasih ASI? Ada. Coba tunjukkanlah gimana itu. Ada tertulis dikasih ASI kok. Iya, di mana? Tunjukkan ayat. Lukas 11:27. Lukas 11:27. Siap gitu dong. Mantap kalau kamu bilang ayatnya ya kan. Coba kamu bukalah. Apa isinya tuh? Kamu nggak punya Bible di situ? Saya nggak punya. Nggak punya, nggak apa-apa. Wajar lah. Kristen itu nggak bisa pegang Bible kemana-mana. Ya saya di luar kan nggak mungkin bawa Bible kemana-mana. Gimana sih? kamu? Baik. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan di antara orang banyak dan berkata, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan telah menyusui engkau. Gimana itu? Yang bilang itu siapa? Orang.
Orang kan, apakah dia tahu Yesus itu disusui atau tidak? Berarti Tidak, dia hanya merasa bahwa setiap orang anak kecil itu pasti disusui. Faktanya kan menurut enggak. Anda, dengerin pertanyaannya. Menurut Anda perkataan orang ini salah atau benar? Ya saya nggak tahu. Enggak tahu. Terus yang kau tahu saya. apa? Yang aku tahu Yesus itu yang maha kuasa. Oke. Ada ayatnya. Maha kuasa. Gitu. Baik. Saya tanya sekali lagi ya. Apakah bayi Yesus maha kuasa? Ya maha kuasa. Apa yang dikuasai dia waktu bayi? Nggak tertulis. Apa? Nggak dituliskan apa yang dikuasai. Kenapa lu menangis? Siapa yang menangis? Kecil suara lu turun tensinya ini. Aduh, kamu hanya pintar framing aja ternyata ya. Nggak ada yang Saya lagi nanya. Kau bilang bayi itu maha kuasa. Apa yang dikuasai bayi itu? Kalau maha kuasa biasa yang dikuasai kan semuanya. Biasa aja. Apa? Salah satunya aja apa? Apa? Hidup kamu pun dikuasainya, hidup kamu. Mana datanya? Mana datanya bayi maha kuasa? Oh, bahwa Yesus itu maha kuasa, datanya di mana? Mana datanya bayi Yesus maha kuasa? Iya, di Wahyu 1 ayat 8. Apa tertulis itu? Di situ dikatakan bahwa Yesus itu yang maha kuasa. Yakin maha kuasa? Yakin dong. Gimana sih kamu ini? Dia bergerak sendiri aja nggak bisa, belum bisa jalan, ngompol aja masih diceboin, masih butuh bantuan orang tua. Apakah Tuhan seperti ini tergantung sama orang tuanya? Masuk akal lu bilang maha kuasa? Jawab. Masuk akal. Jangan nangis. Jangan nangis. Woi. Masuk akal gimana sih kamu ini? Masuk akal. Masuk akal. Masuk akal bayi Tuhan maha kuasa dirawat oleh manusia begitu? Masuk akal. Ya enggak, masuk akalnya di mana sih? Jadi menurut kamu manusia merawat Tuhan masuk akal? Masuk akal. Yakin? Yakin. Oke, Gimana sih kamu? baik, gak apa-apa biar nanti saya menilai. Jadi menurut mereka ini teman-teman, ya ada Tuhan dirawat oleh manusia masuk akal. Kembali kan, mestinya Tuhan yang merawat manusia, bukan manusia merawat Tuhan kan gitu. Gak apa-apa, masuk akal menurut mereka. Lanjut ya. Sebentar, kalau saya katakan begini satu aja, kamu pasti langsung nolak nih. Bahwa kamu ini orang yang nggak percaya Quran. Nggak usah pindah dulu, jangan pindah topik dulu. Ah, kan? Langsung Jangan nolak pindah kau, topik karena kau dulu. nggak percaya Quran. Saya jamin kamu langsung. Jangan Kalau pindah dari topik tadi, dulu. saya Jangan kan pindah menerima topik. Alkitab. Kalau kamu, saya jamin 1000% kamu. Nggak, jangan pindah topik dulu. Ini dulu belum kelar. Inilah Kristen kalau diskusi. Kalau udah mau nangis pindah topik dia. Jangan pindah topik dulu. Yohanes 5:30 nih, ini udah dewasa nih. Yesus berkata, dia udah bisa ngomong nih. Kamu mute-kan saya jamin 1000% kamu orang yang menolak Quran. Iya dia jangan pindah topik dulu. Ya, Yohanes 5:30 berkata begini. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Tuhan yang mengutus aku. Yesus sudah dewasa berkata tidak bisa berbuat apa-apa. Pertanyaannya, dia itu maha kuasa atau dia maha lemah? Dijawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kamu mute terus gimana sih kamu? 9. Orang mau ngomong di mute. Gimana sih kamu ini? Orang ngomong di mute. Ini memang mental Islam ya. Yohanes Mental 5:30. Islam ini ditunjukkan ini. Diulang. Yohanes 5:30, Yesus tidak bisa. Mental Islam ini, saya turun aja dah. Kalau di mute ngapain saya di sini? Terima kasih ya, terima kasih host. Kabur. Mental, kita cuma beda umur, bukan beda nyali. Kabur. Jadi gini loh teman-teman. Kristen itu kalau diskusi, kalau udah mentok tidak ada lagi cara untuk ngeles, tidak ada lagi cara untuk berbohong, tidak ada lagi cara untuk menipu. Apa yang terjadi? Kamu tidak percaya Quran. Teman-teman semua, nyambung nggak nih? Nyambung nggak di cara ngelesnya nih? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Semua umat Islam itu yakin, percaya dengan Al-Quran.
Gak ada umat Islam tidak percaya dengan Al-Quran. Kalau ada orang tidak percaya Quran, berarti dia kafir. Jadi pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang ingin menipu, tapi mereka menipu dirinya sendiri dengan kebotolan yang termenset dalam otaknya begitu. Pergi, gak bawa apa-apa bekal. Jadi dia kalau pergi itu, ya, Bible tidak ada dalam kepalanya, ilmu tidak ada dalam kepalanya. Artinya apa? Apa yang dia omongin yang penting ngomong. Masuk akal nggak? Bayi Maha Kuasa, masuk akal. Masuk akal nggak manusia yang merawat Tuhan Maha Kuasa? Masuk akal. Akal mana yang masuk di sana? Akal mana? Kecuali akal-akalan monyet. Mana ada manusia merawat Tuhan Maha Kuasa. Justru Tuhan yang Maha Kuasa itu yang menjaga manusia, diberi petunjuk, gitu loh. Kebalik-balik akalnya ini. Silakan Berarti yang Bang Andi gini mungkin ya. Bang Andi berarti Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan gitu. Halo. Tuhan Ya menurut ya, halo. dia. Ya silakan, halo. Assalamualaikum Halo, Bang Hato. Ustaz. Waduh, kirain Kristen bang. Waalaikumsalam. Silakan bang, ada yang mau disampaikan? Saya menyampaikan gini aja Ustaz. Dari secara akal sehat aja, masa Tuhan disalib? Yang Tuhan itu kan di atas segalanya. Udah cukup itu aja Ustaz. Kalau orang berpikir waras ngerti itu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut lagi Bang Andi. Jadi intinya adalah ya kalau bisa yang penting ngerocos. Mau masuk akal mau enggak gitu. Jadi iman mereka tadi ini ya kelihatan banget imannya itu bertentangan dengan akal. Udah dikejar tadi bahwa mayoritas Kristen mengatakan Yesus itu lahir di kandang domba. Mana tertulis dia di kandang binatang? Ya domba itu identik. Domba adalah binatang. Saya mau nanya teman-teman, domba ini binatang atau manusia? Domba. Hewan. Hewan ya. Jadi lahir di kandang hewan kan gitu. Palungan itu tempatnya orang manusia makan atau hewan? Palungan. Hewan. Jadi nggak mungkin di situ restoran, kecuali piring-piring, nah, baru restoran. Itu yang jelas itu tempatnya hewan di situ. Tapi mereka tadi menyangkalnya, tapi endingnya juga menerimanya kan gitu. Menyangkal pertama, setelah dijelaskan endingnya menerima. Kenapa kamu mute saya? Katanya. Karena ngerocos. Nah, giliran udah di mute, kita kasih pertanyaan, ngomong lain lagi. Tapi endingnya jangan coba-coba. Jangan coba-coba kalau ada saya lu berkelit-kelit ya. Lu pasti minta ampun, cari alasan untuk turun. Karena gue akan memberitahu lu pade bahwa Tuhanmu pernah jadi bayi. Terangkanlah di sana. Kenapa ada Tuhan pernah jadi bayi? Terangkanlah di sana. Masuk akal nggak Tuhan pernah jadi bayi? Dari bacot. Nah, apa lagi nih? Ditirunkan. Sama dulu bunda, apa ini maksudnya nih? Halo Mata, selamat sore. Tadi ini yang anaknya. Sore. Heeh. Sore. Kenapa? Ada yang mau disampaikan Bang? Muslim apa Kristen? Klien itu. Abang Muslim apa Kristen? Membenarkan agama klien nggak harus menyalahkan agama lain loh. Ya, Kayak gitu. ya abang Muslim apa Kristen? Udah dibilang Kristen, kan. Ya udah, itu tuh temanya tuh. Palungan itu kandang domba atau? Ya klien lah. Kami pengikut Kristus. Apa yang abang ikuti? Kami pengikut Kristus, klien. Coba. Nah, silakan Bang Andi. Kalau kamu pengikut Kristus itu siapa bro? Pertanyaan anak-anak apa? Kalau gitu saya tambahin jadi orang tua. Pertanyaan orang tua. Ya. Pertanyaan orang tua ya. Apa yang kau ikuti?
dalam hal ajaran Yesus yang kau ikuti apa? Yang kuikuti ya semua lah yang kuikuti. Contohnya apa saja? Tidak menyalahkan agama lain, tidak menghakimi orang lain. Dua. Kalian. Ini kerja kalian. Cuman itu doang. Enggak, cuman satu doang. Masa mengikuti Yesus cuman satu doang? Apalagi? Ya, kayak kalian menghakimi terus kerja kalian. Si Jumain kata-katain. Apalagi? Si Edis TV nggak berani dia. Aduh, ini orang gila ini mah. Beranilah ke sana ke Edis TV. Edis TV kabur ke luar negeri, kasih duit pulang ke Indonesia dong. Duit. Kenapa sih kamu ini? Kan bisa di TikTok ngomong. Nggak bisa, dia orang kabur, berarti dia penakut. Edis TV lagi pemakan babi lu ah. Jelas. Kalau dia berani ngapain dia kabur ke luar negeri, bro? Ayo, enak kepalamu ya. Kalau dia berani, dengerin. Kalau dia berani, kenapa dia kabur? Yang pengecut itu yang kabur ke luar negeri. Kamu itu otakmu udah dibalik-balik gara-gara babi, bro. Makanya kurangi makan babi sama anjing. Jadi otakmu sudah dibalik-balik, akal sehatmu udah mati. Yang nongol adalah apa? Akal dongkol. Otak Kalian seruduk udah. nanti rumahnya, kalian seruduk. Kalau dia di Indonesia. Ya udah suruh pulang lah. Nanti kalian seruduk. Ya takut diseruduk. Oh takut. Kalian Kalau seruduk nggak salah, nanti makanya dia keluar negeri. Kalau nggak salah ngapain takut? Kalau nggak salah ngapain takut? Kalau nggak salah, orang salah itu pasti takut, kabur lah. Ayo, otak dongkol. Hei, anak buah Edis ini. Anak buah Edis membela orang yang kabur. Gimana kau membela orang kabur, bro? Apa itu? Kalian seruduknya. Penyembah Edis. Sekarang kamu punya ilmu nggak ya? Oke. Tadi kau mengikuti ajaran Yesus. Yesus itu pernah nggak mengajarkan pergi gereja hari Minggu? Pertanyaanmu tadi udah dijawab si Pintari itu tadi. Bebes. Yesus itu pernah nggak mengajarkan makan babi? Lebes. Jawab. Lebes. Jawab. Aku nggak hafal Alkitab itu. Katanya pengikut Yesus. Yesus pernah nggak ngajarin kamu makan babi? Jawab. Gimana pengikut Yesus? Kau makan babi, Yesus nggak Pengikut makan Edis babi. pengikut Edis, Bang Andi, dia kalau ngejelasin Edis lancar, ngejelasin Yesus dia beleng-beleng. Ya udah lu bilang aja aku pengikut Edis. Gitu. Jadi pertanyaannya tentang Edis bukan tentang Yesus nanti. Yesus itu nggak pernah ngajarkan orang makan babi, makan anjing. Nggak pernah. Malah mengharamkan. Kau pula kau makan. Bagaimana kau mengikuti Yesus? Tapi Yesus yang kau maksud itu adalah Yesus yang keluar dari kubur, bukan Yesus anak Maria. Bolehlah itu. Boleh kalau yang itu. Boleh kalau itu. Mata dibuka mata. Nah, saya di zaman Zoom, ya di zaman Zoom itu, di situ saya anggap sebagai orang gila, orang tidak punya otak. Mainan saya bertahun-tahun sih di situ. Nonton aja di YouTube-nya Banjuma, YouTube saya. Oh iya. Nonton Nggak aja. pernah nonton teman. Mainan siapa? Mainan saya. Si Udin mainanku, si Kace mainanku tiap hari. Apalagi si Edis. Menceret. Pertama, kagak bisa baca Bible. Kedua, dia tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Yesus itu bukan Tuhan, itu salah. Yohanes 13 salah itu. Mestinya itu Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan. Setelah sampai di luar negeri, lu diam dulu kampret. Lu diam dulu. Setelah sampai di luar negeri, demi untuk supaya perutnya terisi, Yesus sekarang jadi Tuhan. Waktu di Indonesia, Yesus bukan Tuhan. Setelah dia kabur demi perut, supaya didonasi oleh Yesus adalah Tuhan, nah, berubah dia ganti Tuhan di luar negeri. Tuh mainan gue tuh Edis, bro. Dengar Ya itu suara videonya ada juga Bang Andi. Edis itu dengar suaraku langsung kencing nanah. Tanya aja dia. Kencing nanah dia.
Kerjamu Dengar suara aku aja nih. main TikToknya kerjamu. Ya kau sudah nggak punya ilmu kan kau? Bukan Nah, kau masalah sekarang saya ini. tanya. Nah, saya tanya kamu pengikut. Intinya kalau saya tanya kau, agama woi. yang benar, lakukan Saya tanya kau pengikut Yesus apa pengikut Edis? baik Jawab. yang dibilang agamamu. Wih, kamu pengikut Yesus atau pengikut Lakukan yang baik Edis? yang bilang agama. Wih, kamu pengikut Yesus atau pengikut Edis? Merusak rumah ibadah itu bilang itu nggak baik. Itu loh. Kamu pengikut Yesus apa pengikut Edis, bro? Bacot, jangan pengikut Yesus terus pertanyaanmu. Ya terus apa ditanya? Edis, oke. Edis itu Bilang sama kawan-kawanmu kalau acung. Naik ternyata nggak punya ilmu ya. Edis lagi andalannya. Jadi ini murid pengikut Edis bukan pengikut Yesus. Edis katanya kamu nggak berani lawan Edis. Yang nggak berani siapa? Kalau berani suruh pulang, debat terbuka sekalian. Yang nggak berani itu orang yang kabur. Kalau berani stay di Indonesia dong. Berani gak? Penghujat kok. Kalau di media sosial, ngapain kita naik di situ? Malah nambah koin dia. Cukup sudah. Banyuma udah hadapi, Sawapi udah hadapi, Kores udah hadapi, kan keok-keok. Bang Nanar udah hadapi, kan keok. Nggak bisa baca original teksnya. Mengaku pakar Al-Quran, nggak bisa baca Quran. Tapi kok ada orang percaya orang kayak gini ya? Kalian itu dibodoh-bodohi oleh si Edis yang nggak punya ilmu itu. Jadi kita anggap tuh Edis itu orang gila, orang nggak waras. Orang nggak waras. Setuju nggak teman-teman? Edis itu orang gila. Setuju apa enggak nih? Setuju. Jadi kalian itu kalau merasa bahwa pengikut Yesus, ya kau harus konsisten. Apa yang pernah diajarkan anak Maria itu, ya kau ikutilah. Kata Yesus nih pertama nih, jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, dia konsisten taat terhadap hukum Taurat. Tapi kalian membunuh dia yang tidak bersalah. Mengimani dia kan gitu. Itu pengikut apa pembangkang sih? Satu ya. Yesus berkata, tidak boleh menghapus hukum Taurat. Hukum Taurat berkata, Ulangan 64, Tuhan itu satu. Kalian Tuhannya berapa? Nambah. Yesus berkata, nih yang paling penting nih, kasihilah musuhmu. Tapi kalian menganggap kami musuh, tapi Anda memberontak. Mengikut apa macam apa ini? Kalau seperti ini, kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Saya belum pernah mendengarkan Kristen di sini, ya, datang dengan ajaran kasih. Halo. Ya halo. Udah pernah kau lihat sepeda Adam? Apa udah ini? pernah? Sepeda Adam atau kuburan Adam udah pernah? Enggak, Nabi Adam nggak pernah beli sepeda bang. Oh masa iya ada kok. Kan di sana kan bisa apa umroh. Oh ada sepeda? Saya udah lihat dari udara. Saya udah lihat bannya dari paralon. Oh paralon. Iya kan. Anda tukang kan semua ledeng. kebohongan. Kan semua Anda kebohongan. tukang- Rambut Nabi, sandal Nabi yang karpil. Anda tukang ledeng. Kok ada paralon sih? Iya kan kebohongan semuanya dibodoh-bodohi orang Arab kalian. Oh dibodohi orang Arab. Ada. Terus kalau di Arab sana kan senang sama perawan. Terus kalau menganggap ada Tuhan mati Di Arab di sana salib kan itu, senang perawan anak kecil. Kau ikut-ikutan. Ini nggak ada ajaran kasihnya nih Kristen ini. Katanya ajaran kasih.
Tapi kok jadi brutal kayak begini? Bagaimana Kristen mau nambah, bro? Kalau kau caramu diskusi kayak gini, Kristen bisa punah loh. Kalau Kristen itu mau nambah populasinya, naiklah baik-baik. Diskusi tanpa ada kebencian. Nabi Adam beli sepeda lagi. Ada paralon lagi. Apa ini coba? Punah nanti Kristen kalau cara begini, bro. Punah itu nanti itu. Naik itu, kalau naik itu, naiklah baik-baik. Tentukan topik, diskusi by data, saling menghormati satu sama lain. Kau yang minoritas, kau pula yang belagu di sini. Mana kau ini? Jangan pakai cara Belanda lah. Bolehlah memang Belanda seperti itu. Masuk ke Nusantara ya dengan cara memaksa. Kau jangan pakai cara Belanda di sini. Habislah kau. Sudah ku bilang jangan kau betempur pula lah kau. Kalah lah kau. Itu kata si Bonar. Ayolah diskusi baik-baik kita di sini. Ini 17 Agustus loh, hari kemerdekaan. Memperingati bagaimana hengkangnya Belanda ya, yang membawa Bible ke Nusantara. Introspeksi diri, refleksi diri, napak tilas. Anda itu beragama Kristen, siapa yang ngasih? Itu loh introspeksi diri. Anda ini beragama Kristen, siapa yang ngasih? Ya, Anda mengikuti siapa? Nenek moyang Anda kok Kristen gitu loh. Kok Anda jadi Kristen? Nah itu napak tilasnya di sana, introspeksi diri. Kalau kau sudah meresapi itu, tapi berakal ya bahwa ternyata kau beragama Kristen yang dibawa oleh penjajah. Jangan ikuti dia lagi dong, introspeksi diri, sadar. Kita maklum, kau korban bagaimana inkulturasi ya, religion penjajah ke Anda. Kita hormati itu, tapi kau jangan bongkar aibmu di sini. Jangan dibongkar aibmu, jangan. Bagaimana cara membongkar aibmu sendiri? Kelakuanmu yang bicara tadi itu loh. Enggak banget, enggak Indonesia banget caramu bicara gitu loh. Indonesia itu berbudaya, beretika, sopan santun. Itulah Islam. Kalau kamu tidak mau Islami ya nggak usah naik, teriak-teriak aja di pasar. Jangan di sini tempatnya, malu lah kau. Kenapa malu? Ya kau pertama kau mencerminkan dirimu tidak beragama kalau caramu begitu, bro. Bukankah Kristen itu mengajarkan kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu, tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Kenapa kau nggak praktekkan yang kayak gini-ginian? Kenapa cari musuh? Yang kedua, kalau nggak punya ilmu, bro, yang mending kau kerjalah, mancing ke sawah supaya bermanfaat buat keluargamu. Ini kalau anak lu denger nih, bokapnya ngomong kayak gini, malu anak lu. Nanti anak lu nggak ngakuin bokap gue kok goblok banget sih kalau diskusi. Malu-maluin aja kan, malu, bro. Terekam di YouTube lagi, nggak berasa nanti anak lu nonton, oh ini kok suara bapak saya belum on ya? Nah malu kan lu. Datanglah baik-baik, datang baik-baik. Kita Banyuma kalau diskusi selalu memanggil saudara, saudara, saudara. Apa maksudnya itu? Saudara sebangsa dan setanah air. Mari kita saling menghormati, mari kita menjalin toleransi. Saudara, saudara itu. Kamu ini masuk enggak mencerningkan kita bersaudara. Menganggap kami ini musuhmu gitu loh. Apa maksudmu, bro? Jadi kalau nggak punya ilmu ya lebih baik apa kayak yang kau kerjakan. Bersih-bersihin rumput halaman rumah atau berkebun kayak apa kayak. Malu lah ya. Itu kira-kira teman-teman. Jadi kami Muslim tidak akan pernah melayani orang-orang yang kayak begitu. Kami akan tidak pernah terpancing. Solusinya ya di-kick. Oke, betul apa betul tuh tindakan kami tadi? Di-kick kalau orang penghujat. Siap, setuju Bang Andi. Ini naikin lagi OTN-nya Bang Andi? Naikin lagi aja, yang penting dia mau bersahabat. Oke, siap. Coba kita naikin satu dulu. Kondusif. Selamat sore global. Salam.
Ya, salon tutup Ibu. Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau didiskusikan? Iya. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Iya. Gimana Ibu? Di Bible itu nggak boleh assalamualaikum, Bu. Siapa bilang? Assalamualaikum, shalom, om, shanti, 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 2 om, Yohanes, Bu. namo buddhaya, 2 Yohanes, om mitofu. Bu. Semua itu artinya sama. Nggak sama Salam dong. damai. Nggak Salam sama. damai sejahtera. Nggak. Artinya sama. Shalom damai. Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kalian semua. Om Santi 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 Om. Salam damai sejahtera alam semesta. Ada nggak di Bible mengajarkan seperti itu, Bu, yang Anda ucapkan? Ada nggak di Bible? Silakan tunjukkan datanya di Bible mengajarkan Anda mengucapkan salam. Di mana tertulis? Masya Allah. Kalau Anda selalu dan selalu. Saya nggak nanya selalu. Ada nggak di Bible mengajarkan Anda mengucapkan salam? Di mana datanya? Bapak, kita adalah warga negara Indonesia. Ya? Saya nggak bilang Anda warga negara Burundi. Saya nggak nanya itu. Ada nggak di Bible perintahnya mengucapkan salam? Ada apa tidak? Salam untuk semuanya itu diajarkan karena kita. Di mana tertulis? Dimatiin. Jangan dimatiin mic-nya. Jangan Di jadi mana orang TOL dong. Kalau saya bicara kasih anjing. Nah tuh. Pertanyaan apa? Naik marah-marah. Kalau kau lagi dapet nih, nggak punya duit lagi beli pembalut, pakai aja karung bekas. Jangan naik marah-marah di sini. Ditanya baik-baik, di mana perintahnya mengucapkan salam kayak gitu? Nggak ada. Yang ada dilarang. 2 Yohanes 1:10 nomor 11. Apabila ada orang datang ke rumahmu, jangan kau mengucapkan salam kepadanya. Jadi di Kristen itu dilarang mengucapkan salam. Apabila kau mengucapkan salam itu upah atau perbuatan jahat. Baca 2 Yohanes 1:10-11. Jadi Kristen itu dilarang mengucapkan salam. Kalau kau mengucapkan salam itu perbuatan jahat. Sok-sokan ke-Indonesiaan. Ini area diskusi. Pakai Bible kau, kami pakai Quran. Sok-sok assalamualaikum, salah terjemah. Inilah agama yang kayak begini nih, orang-orang ini nggak punya identitas, nggak punya pendirian, nggak punya wajah, nggak punya jati diri gitu. Yang penting ucapin, sok-sok bijaksana, sok-sok toleran. Siapa yang ngajarin lu toleran? Di mana? Yesus nggak pernah ngucapin itu, salam nggak pernah itu. Di mana itu? Kecuali kamu pemimpin boleh lah ya. Tapi kamu mau apa gitu? Lagi marah, lagi dapat, kau lagi dapat. Jangan naik sini Bu. Kencang tapi isinya nggak ada. Itu host, kalau lagi dapat jangan naik deh. Beli pembalut aja sono. Siap, Bang. Ini dibawa nih. Andi kalau kamu berani lawan Edis, gua kasih 10 sih. Kalau Edis lu berani bawa pulang, saya debat terbuka sama dia. Jangan 10 singa bro. Gua kasih lu 100 juta. Gua kasih Edis 100 juta. Kalau dia berani pulang ke Indonesia debat terbuka, disiarkan langsung. Tuh. Ada aja lu. Udah tau orang gila ngapain coba diskusi sama si Edis. Udah pernah gue babat dia di Zoom. Udah gue babat sampai congornya kelepak-kelepak udah. Udah ada lagi hotel naik-naik yang santun lah, jangan kayak tadi
Nggak ada didengar. Nggak ada lagi. Kita nggak melayani orang gila loh. Tadi yang punya air 10 singa, lu punya duit berapa di rekening coba? Coba kau naik di sini coba. Gue pengen lihat saldo lu di rekening ada berapa ya? Jangan-jangan om lo doang loh. 250 paling juga. Jangan-jangan beli rokok aja nggak ada duit lo. Ini memang kalau nggak, ini memang kalau nggak om do. Sosok ngucapin salam. Malah Yunaninya hilang tadi tuh. Ada berapa nih tadi nih anak ini kerasukan nih? Ada berapa 4 ekor? 4 ekor? 4 saat itu. No, pikiran sempit kata. Lu yang sempit global. Sok-sok baik ucapkan assalamualaikum. Sok-sok baik gitu loh. Kalau di dalam Bible nggak boleh mengucapkan. Kita jambak lagi coba. Kalau kau mengucapkan assalamualaikum berarti kau udah murtad dari Kristen. Kenapa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu? Semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya tercurah kepada kalian. Jadi kalau ada Kristen mengucapkan itu, berarti kau sudah tidak percaya Yesus itu Tuhan. Diulang ya. Assalamualaikum, gitu kan ya. Semoga keselamatan. Kan gak ada artinya. Jadi kalau hanya assalamualaikum, ya semoga keselamatan. Itu kan ngambang, harus disambung. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya tercurah kepada kalian. Jadi Anda masuk itu mendoakan orang yang ada di sini supaya kita semua di sini diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kau mengucapkan itu berarti kau bukan Kristen lagi, kau nggak mengakui lagi Yesus Tuhan. Karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bukan Tuhanmu yang memberi rahmat, yang memberi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh yang mendengarkan. Artinya mendoakan balik itu wajib, mendoakan balik. Nah kalau kita mendengarkan terus doakan balik kepada lu siapa mau didoain? Beda Tuhan kita. Itu belajar juga teman-teman muslim ya. Jangan kalau ada sok-sok begitu, jangan doa balik sama dia. Dia beda Tuhan gitu loh. Paham ya semua teman-teman ya? Dan tidak ada ajaran begitu di sana. Nggak ada. Jadi jangan nggak usah sok-sok toleran deh, nggak usah sok-sok toleran, nggak usah sok toleran baik gitu. Isinya nggak ada. Kami nggak butuh yang kayak gitu. Sok-sok menghormati begitu. Bukan begitu cara menghormatinya. Itu namanya toleransi yang kebablasan. Kalau mau toleransi itu ya saling menghormati satu sama lain. Tuh baru toleran. Kalau di Islam jelas bagimu agamamu. Ya bagi kami agama kami. Kau jangan pula pakai istilah agama kami dong. Kamu yang nggak toleran, intoleran kamu. Pakai istilah Quran. Ini kan arogan namanya. Buat apa kau pakai istilah-istilah Quran? Bukankah di dalam Bible banyak istilah Yunani yang kau harus populerkan supaya mereka tahu bahwa ajaran Kristen itu ya berbahasa Yunani gitu loh. Itu yang kau harus ajarkan kepada mereka. Tapi ya apakah mereka ngerti? Ya tidak, dari kecil nggak diajarin tuh dasar-dasarnya Yunani itu. Itu kira-kira. Jadi sekali lagi pelajaran buat kita semua. Kalau ada Kristen masuk mengucapkan assalamualaikum, ya dikasih edukasi lah. Assalamualaikum itu ngambang artinya semoga kesejahteraan, semoga keselamatan. Kira-kira kalau assalamualaikum saja semoga keselamatan. Ini maknanya ada nggak? Maknanya ngambang. Karena yang tidak diucapkan sesempurna mungkin. Itu.
Ini mereka ngucapin ini nggak ngerti arti. Asal ngomong aja ingin dibilangin sok toleran gitu. 2 Yohanes 1, 10 sampai 11. Silakan dibaca. Bang Temo ada Bible nggak di situ? Bang coba aja dong. Bang Temon, ada Bible nggak? Ya Bang Adi. Ada Bible nggak? Yohanes 1, 2 Yohanes 1, 10 sampai 11. Ada, mau di HP atau Bible yang aslinya? Bacain aja. Oh, bentar. Yohanes berapa? 2 Yohanes 1, 2 Yohanes 1, 10 sampai 11. Oh, Yohanes. Baik. Yohanes 1, 2, 2 Yohanes 1, 10 sampai 10 dan 11. Oke, sebentar. Barang siapa mengasihi yang itu? Yohanes 1, Ya. nomor 10 sampai 11. Ya, ini Yohanes 1. Oh, dia telah ada di dalam dunia yang itu ya? Bukan, jikalau seorang datang gitu loh. 2 Yohanes 1. Datang kepada milik kepunyaanmu. 2 Yohanes 1. 2 Yohanes 1. 2 Yohanes 1, 10 nomor, sampai nomor 11. Kristen jarang baca ini, makanya dia mengucapkan salam. Saya baca aja deh. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Nah itu baca-baca Bang. Ya. Jika seorang datang ke pertemuan Anda tidak dapat mengajarkan kebenaran tentang Kristus, jangan undang orang itu ke rumah Anda atau berikan dorongan apapun. Kita lihat di sabdanya. Terjemahan apa itu? Google udah makin ngawur sekarang. Allah mengingatkan jika seorang datang kepada ia tidak membawa ajarannya, jangan. Oh, yang ini nih. Banyak kali revisiannya ya Bible ini, ya Allah. Nah, udahlah, open cup, bacain aja. Jikalau ada seorang datang kepadamu, baiklah sebagai guru atau saudara, dan tidak membawa ajaran ini tentang Kristus, yaitu bahwa Yesus Kristus anak Allah datang dalam rupa, janganlah menerima dia di rumahmu, baik guru ataupun saudara. Jangan pula mengucapkan salam kepadanya. Janganlah memberinya dorongan dalam hal itu. Gitu. Oh ya benar, jangan pula mengucapkan salam kepadanya katanya. Oh, nggak boleh ngucap salam, bener. Tuh dengerin coten-coten, nggak boleh kau ngucapin salam. 11-nya coba baca. 11-nya. Siapa saja yang mendorong orang-orang seperti itu berarti telah menjadi mitra dalam pekerjaan jahat mereka. Itu Anda baca ini bukan LI ya. Sebabnya gini, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Jadi dalam mengucapkan salam itu. Sebab barang siapa Ibu ini tadi sok-sok naik mengucapkan salam. Ini yang terbaru sabda udah dirubah lagi kayaknya, Bang Andi. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Nah, ya benar. Ya ini benar.
Oh iya benar, gak screenshot dulu lah wawasan nih, nanti kalau ada Oten ngucap salam. Yang di Emang bawah kita asal dipakai, ngomong. ya. Emang kita asal ngomong apa kan Pak, harus ada data kalau ngomong. Nah, ada Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap sekali. Mana teman-teman kita dari Oten? Mana dia? Mana? Ayo. Ayo naik. Naik ke atas. Silakan. Saudara non-muslim, mari kita berdiskusi membahas tentang siapakah antikristus itu. Kalau antikristus itu adalah kami umat Islam, jelaskan dalilnya mana. Apa alasannya kalian mengatakan kami antikristus? Kasih data. Sama juga kami akan memberikan data kalau yang antikristus itu adalah si fulan, adalah kalian misalnya. Kasih data, kami juga memberikan data gitu loh. Jangan kita mengklaim kita yang paling benar. Kita bukan antikristus, tapi ternyata kita antikristus. Kita mengatakan yang lain antikristus, sementara kita nggak bisa kasih data. Ternyata antikristus itu adalah kita sendiri gitu loh. Ayo naik ke sini, biar kita diskusi pelan-pelan. Kalian boleh naik ke sini bertanya, kami menjawab, atau Shalom. sebaliknya. Ya, Salmon. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikum. Ya. Terima kasih kepada Iya. kepada yang sudah berkenan menaikkan saya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Puji Ya. Tuhan. Haleluya. Amin. Kedua, saya bersyukur lagi karena lihat Bang Juma lagi. Terima kasih banyak karena Bang Juma adalah pimpinan para rasul akhir zaman. Wes, mantap. Berikutnya Iya, saya iya. berterima kasih kepada Handi Selebes yang tadi sudah mengolok-ngolok saya sedemikian rupa. Iya. Bercerminlah engkau, tataplah cermin dan keluarkan dajjal iblis di dalam dirimu. Mending beli karung basah Bu daripada Kepada Bunda Rahma, Atemon, terima kasih juga. Kalian semua sebenarnya para wali di negeri Wali kelas. Nusantara Indonesia. Wali kelas. Iya. Jadi saya melihat di sini ada Nadia Situmorang wali, Bunda Rahma wali, Handi Selebes wali, Wali Murid. Atemon wali. Nggak Dan mau, pimpinan Bu. para wali adalah Bang Nggak mau, Juma. saya pengen jadi guru olahraga. Saya pengen jadi guru olahraga biar bisa ngajari sikap lilin. Dan di Cita-cita saya guru bawah olahraga. para penonton yang jumlahnya 1.100 orang lebih adalah para wali yang harus Wali band. berada di barisan Wali band. para wali, dipimpin oleh Bang Juma sebagai Iya. pimpinan para wali. Iya. Stres. Kalau Lugat Tambunan apa dia? Wali juga? Jadi begini saudaraku, jangan kalian mengatakan saya stres atau apapun karena sebenarnya setiap kata yang kalian ucapkan itu adalah untuk diri kalian sendiri, bukan untuk saya. Tugas saya adalah menyampaikan kabar baik untuk semua manusia di permukaan planet bumi dan memberitahukan bahwa Bang Juma ini sebagai pimpinan para wali di negeri Indonesia tercinta. Iya. Jadi Masya Allah. kita semua harus belajar dari Bang Juma. Iya. Tadi Bang Juma mengatakan tentang antikristus ya Bang. Saya jelaskan ya Bang ya. Antikristus itu adalah siapapun juga manusia yang tidak percaya dengan tutorial yang sudah dinyatakan pada abad ke-1, tutorial untuk pergi ke kehidupan kekal ya. Allah Subhanahu wa taala ya, ini tolong digarisbawahi. Allah Subhanahu wa taala pernah menciptakan Adam hanya dari segumpal tanah liat, tanah lempung
dibentuk menjadi Ibu napasnya manusia panjang kayak guru serupa Bang renang, Juma. Ibu. Jadi Adam itu anggap saja Bang Juma ya. Jadi Bang Juma ini Adam. Kemudian Allah menghembuskan Roh Kudus ke dalam diri Bang Juma. Ini adalah Adam yang pertama. Bang Juma adalah Adam yang tidak punya ayah, tidak punya ibu. Tetapi tangan Allah Subhanahu wa taala yang ajaib sudah menjadikan Bang Juma ini hidup. Jadi Adam ini Bang Juma ini ada Roh Kudusnya, dan saya lihat di sini bahwa Roh Kudus di dalam Bang Juma ini sangat bercahaya, sangat menyala-nyala dan ingin membela Nabi Muhammad ya. Ini sangat luar biasa saya ucapkan. Bu, ini memang diskusi Bang Juma bukan ini cek adalah hodam, pimpinan Bu. para Bu, rasul. ini diskusi bukan cek hodam. Ini diskusi, Bu, bukan cek hodam. Yang kedua, kalau Adam itu diciptakan tanpa ayah dan ibu, ya, ini contohnya Bang Juma ya tadi ya, Adamnya Bang Juma ditiupkan Roh Kudus, dan saya lihat sekarang Bang Juma ini di dalamnya Roh Kudusnya sudah bangkit, menyala-nyala, bercahaya, bersinar terang, siap untuk membela baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, seandainya Bang Juma ini adalah anak yang dikandung oleh Siti Maryam, maka beliau adalah Nabi Isa Al-Masih Isa alaihi salam, yang mana tidak punya bapak ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu, itu sudah berhasil ya, sudah ya. Sekarang Isa, Bang Juma ini adalah Isa yang dikandung tanpa dosa. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat Jibril untuk memberitahukan kepada ibunya Bang Juma untuk supaya mengandung Roh Kudus, dan ketika lahir jadi Bang Juma tanpa ayah, tapi Bang Juma lahir ya. Ini artinya apa? Inkarnasi ya. Ya. Jadi Tuhan bisa melakukan apapun. Tanpa ayah ibu Tuhan menciptakan Adam, jadi toh. Nah, sekarang Tuhan menciptakan Bang Juma yang Nabi Isa, jadi toh, nggak ada ayah ya kan? Terus kemudian pada abad ke-7 ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini ketika di dalam kandungan emaknya, waktu emaknya mengandung Nabi Muhammad, bapaknya wafat ya. Bapak Abdullah ini wafat ya. Jadi emaknya Nabi Muhammad yang bernama Siti Aminah ini ya, aduh kasihan kan ya, kasihan ya. Anggap saja ini Bang Juma Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dikandung oleh ibunya Siti Aminah tanpa bapak, karena bapaknya sudah wafat, tapi kan sudah terjadi pembuahan sperma dan sel telur di dalam Aminah. Artinya itu tidak ada campur tangan dari kalau menurut kita itu ada bapak ya, ada bapak, ada emak. Nah, itu janin berusia 4 bulan di dalam Al-Quran disebutkan ditiupkanlah ruh itu pada janin pada usia 4 bulan. Ruh itu ruhnya siapa? Pasien Ruh siapa itu yang lepas ini ya? adalah ruhnya dari Roh Kudus Nabi Isa yang pernah naik ke surga kembali untuk bereinkarnasi ke dalam jasad ya, masuk ke dalam janin Muhammad yang usia 4 bulan tersebut. Nah, ini kita lihat, dengar dulu kenapa bisa begitu. Ibu ini Allah Subhanahu wa taala ini maha dari segala maha, maha berilmu. Beliau Allah menciptakan Adam tanpa bapak, tanpa emak pun bisa ya. Dengan segumpal tanah lempung, tanah liat, ditiupkanlah Roh Kudus. Kemudian pada abad 1 menciptakan Al-Masih Isa alaihi salam pun bisa tanpa bapak ya. Kemudian pada abad ke-7 bapaknya Muhammad sudah meninggal lebih dulu. Pada waktu janin berusia 4 bulan ditiupkan roh itu pun bisa. Roh Kudus itu artinya Al-Masih Isa alaihi salam itu berinkarnasi pada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk menggenapi mahabbah yang belum sempurna. Karena ajaran mahabbahnya Al-Masih Isa alaihi salam itu belum sempurna kalau dia belum menikah ya. Dia datang ke dunia untuk kedua kali pada abad ke-7 itu untuk menggenapi mahabbah supaya sempurna, maka dia menikah menjadi Lama-lama gue gampar juga nih Bu ini. Kesel gue dengan gue injak juga lehermu Bu. Ya soalnya tidak ada oten. Ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa.
Anggap saja kaset rusak. Tapi susah Bang Handi kalau send ke kiri belok ke kanan nih, ini susah. Tapi menurut ini orang kira-kira ini agamanya apa ya? Orang ini agamanya apa ya? Nggak tahu, kayaknya dinamisme masih menyembah pohon-pohonan ibu ini. Mungkin Omnivora ini, omnivora. Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi foto profilnya mata satu, ibu-ibu anak Illuminati ini mah, ibu-ibu metal biasanya kayak gini. Ngeri kali matanya Illuminati. Sakit kepalaku. Ibu dibuka mute-nya ibu, guru napasnya kuat kayak guru olahraga, ibu napasnya kenceng banget. Ini pengumuman ya. Barang siapa di luar sana mendengarkan, kalau merasa ini keluarga Anda, enggak, tolong diamankan. Hubungi nomornya Bang Handi. Aduh. Ibu jangan cepat mualaf Bu, soalnya yang lucu kayak ibu nggak ada lagi. Lanjut ibu, dibuka mute-nya ibu. Tapi dijailin nggak tega, gimana ya? Bu, mic-nya dibuka Bu, ke mute Bu. Saya permisi dulu ya. Terima permisi. Pimpinan para wali, Bang Juma, dan para rasul yang ada di sini, dan para rasul yang ada di bawah yang jumlahnya 1.300. Tuhan memberkati kalian semua. God bless you. Peace the world. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya follow Bu, ibu lucu. Saya udah follow ibu, nanti ikut ke Rumbang Blender ya Bu ya. Biar saya maki-maki di sana. Pertanyaannya ini kok suaminya kok melepaskan istrinya beginian ya? Rantainya biasa coplok. Demen rasa anggota. Pasien siapa lepas kayak gitu ya? Aduh, kok bisa ya? Ibu naik lagi ibu, soalnya kami belum menanyakan agama ibu Bu, lupa Bu, naik lagi Bu. Lupa agamanya apa sih ibu ya? Allahu Akbar. Panjang kali congornya. Iya itu panjang kali. Napasnya kuat Bang Andi, nggak ada titik komanya lagi. Saya curiga ibu ini lagi dapat ini. Ya itu tadi apa ya, beliau mengupayakan untuk menyamakan semua agama. Dia ngaku Islam padahal dia oten, tapi dia mengimani penyaliban. Ya udah ketahuan kafir nyamar. Dia mengakui hanya satu Tuhan, yaitu Allah katanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mengingkari Al-Quran. Kan bego. Mestinya tadi Bunda Rama yang hadapi sama perempuan Bunda. Baru monitor tadi ini makan. Saya lihat, wih ini orang suka nyamar-nyamar. Aku monitor udah kabur, udah nggak ada. Memang ada, dia punya komal ini ya, khusus membahas itu persamaan semua agama. Berarti orang ini tidak beragama kayaknya ya. Aliran kepercayaan kayaknya dia. Iya, menyamakan semua. Hanya satu Tuhan dikombinasi memang. gitu. Ya. Gabungan kayak gado-gado. Mau disebut agama gado-gado dia. Lebih parah tadi dia bisa melihat dari atas pakai paralon. Dia bisa melihat Nabi Adam katanya punya sepeda. Pakai paralon. Iya gitu. Waktu-waktu Bang Juma sholat katanya bisa Nabi Adam beli sepeda katanya. Suaranya Bang Temun kayak di bioskop ya. Oh ya. Iya, songkatnya itu loh. Pakai paralon. Pakai paralon kan. Bentar dikecilin dulu. Apa itu yang terbang layang, bukan? Dia mau nyampe pakai drone, dia lu ya paralon. Ini anak buahnya Edis kasihan ini bertebaran di mana-mana nih. Jadi kalau oten modal
setengah-setengah keilmuannya ya, pemahamannya tentang Bible. Kau berpikirlah untuk menghadapi gurunda ya. Makanya para pendeta tuh udah ditantang ya, pendeta, pastor, bahkan paus ya di Vatikan sana, andaikan dia bisa bahasa Indonesia. Banyuma, apa perbedaan antara istilah kafir dan non muslim? Kalau kafir itu orang yang menutup diri dari Islam, dari Nabi Muhammad, dari Allah. Kalau non muslim orang yang tidak selamat. Tapi kenapa mereka lebih senang dipanggil non muslim daripada kafir? Ya itu tadi, yang namanya penyesat itu, yang benar itu selalu ditolaknya, yang tidak benar itu diterimanya. Seperti lalat. Lalat itu bagaimanapun kita jelaskan itu adalah sampah, barang yang bau, busuk, tetap aja cinta kepada yang busuk. Itulah lalat. Nah, lalat wajar karena kenapa? Kodratnya memang kayak begitu. Memang sudah takdirnya begitu. Tapi ini makhluk dikasih akal, tapi tabiat seperti lalat. Makanya dikatakan Al-Quran, ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruk makhluk. Itulah dia. Bagaimana itu kalau seburuk-buruk makhluk? Nah, Tuyul. Setan pun kalah. Udah makhluk buruk pula lah ya. Tapi kalau saya Banyuma, saya pelajari itu LAI terjemahan ke bahasa Indonesia ini mengambil istilah atau kata kafir itu disalahartikan, yaitu bodoh. Makanya mereka nggak mau disebut kafir karena kafir menurut mereka itu bodoh. Raka kan? Iya, raka. Ini LAI juga biang kerok nih, pakai istilah Al-Quran salah terjemahin, dikonsumsi oleh jemaatnya, ya menjadi doktrin. Jadi nggak mau disebut kafir, padahal kafir itu istilah Al-Quran yang paling elegan, yang paling menghormati, yang paling toleran, yang sop. Maunya dipanggil non muslim, ya tidak selamat dong. Ayo naik kaum-kaum yang tidak berakal, biar kau dikasih akal di atas. Akalnya dimatikan teman-teman Kristen. Masakan Tuhan dilahirkan di palungan, dilahirkan ditaruh di palungan, kasihan kali. Ayo, kalian itu antikristus. Apa itu Kristus? Kristus itu Mesias, artinya yang diurapi. Itu bahasa Yunani. Nah, cara penipuan lainnya licik memang lah ya. Gurunda, hanya kepada Yesus yang disematkan kata atau bahasa Yunani. Padahal banyak Mesias-Mesias yang lain, banyak Kristus yang lain. Betul. Hanya kepada Yesus yang dilarikan ke bahasa Yunani. Yesus Kristus. Kristus. Coba. Untuk mengaburkan, memaksakan Yesus ini supaya beda dari Mesias-Mesias yang lain. Kita sapa Bang Biho. Selamat sore. Biho. Biho. Tapi kalau mau di cross check ya, narik mundur. Sekiranya di zaman itu Bunda Maria bersama keluarganya, terus ada tamu, terus ada tamu datang berkata, ini rumahnya Yesus. Ya, diulang ya. Ini Bunda Maria sama keluarganya. Ini contoh. Sedang di rumah beribadah atau santai begitu, ada tamu datang, ketok pintu. Ada apa? Di sini rumahnya Yesus. Kira-kira jawabannya Bunda Maria apa ya? Kalau saya boleh mewakili ya, di sini nggak ada nama Yesus. Karena Bunda Maria itu nama aslinya anaknya itu bukan Yesus. Ya contohlah Bunda Rama, misalnya Bunda Rama namanya. Saya datang ke rumah Bunda Rama. Di sini ada, ini rumahnya Tinco ya.
Itu nama asing. Tince. Padahal anakku namanya anakku namanya Nanda. Tiba-tiba jadi Tince kan. Pasti saya nggak ngakui kan. Oh ini salah. Coba tetangga sebelah itu. Artinya apa? Nggak mungkin lah Bunda Maria itu melahirkan anak diberi nama Yesus. Nggak mungkin berakhiran S. Betul apa betul Bunda? Betul, itu kan namanya nama Romawi, nama bau-bau itu Yunani Roma sana. Nah persoalannya Zeus, ini adalah Zeus, Yesus. Pertanyaannya ini kenapa ini saudara kita Kristen ini Bang Juma itu cenderung ke Yunanian gitu. Kenapa nggak ikut Karena budaya? Kristen itu digodok dan dibesarkan di Roma Yunani. Aja Bibelnya bahasa Yunani. Lahirnya di sana. Lahirnya memang di Antioquia ya oleh si Paulus tuh. Tapi di sana tuh dibentuk sedemikian rupa sempurna dengan dogma doktrinnya ya di Roma Yunani sana. Di kanon. Silakan Gurunda. Iya, gimana? Itu loh, Bunda Maria nih sedang asik di rumahnya santai atau lagi ibadah sama keluarganya. Terus ada tamu datang. Di sini ini rumahnya Yesus ya? Nah, kira-kira Bunda Maria jawab apa ya? Iya, ini rumahnya mamanya. Lagi bikin kapurung. Maksudnya nama aslinya anak Bunda Maria kan bukan Yesus. Pasti Bunda Maria nolak dong. Ini nggak ada nama Yesus di sini. Oh iya, kalau itu iya betul. Ya gitu maksudnya. Iya. Betul. Kalau saya gini, kalau ada misalnya ada teman yang nyari kan, Bunda Maria, Bun, ada Yesus. Tuh lagi ngerjain Jangan Bunda, meja makan. Jangan Ya kan dia tukang tuh, tukang kayu tuh. Jangan. Oh jangan ya. Itu berarti mengakui dong, itu bukan kesana. Itu berarti mengakui. Oh, oke. Lanjut. Nah, kita bahas saja kenapa kalau memang Yesus ini adalah Kristen mengikuti Yesus, kenapa di tempat kelahirannya Yesus itu Kristen tidak begitu populer? Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, bisa mengislamkan sejazirah Arab. Justru kenapa bisa begitu? Karena ditolaklah di tanah kelahirannya, maka dibawalah ke Yunani jadiin Tuhan. Begitu kali ya? Mestinya kan di tempat kelahirannya Yesus lah ini Kristen berjaya di situ. Kalau memang dia adalah ada terafiliasi antara Yesus dengan Kristen, kan gitu. Yesus asli ya, anak Maria ya. Iya, anak Maria. Itu tanda bukti bahwa ajaran Kristen ini tidak berkesusuan dengan Kristus asli. Yang mereka imani itu adalah Kristus palsu. Mendatangi si Paulus itu, si Bilisis yang merasuki pun Yudas, yang menggoda pun Yesus di ini kan di bumbungan bait suci. Kemudian yang menggoda si Adam. Contoh Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW itu gagal nggak mengislamkan jazirah? Ya sukses. Betul. Silakan Gurunda. Lanjut. Sukses. Karena apa yang dia bawa, yang dia ajarkan ya berkesesuaian dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Makanya Yesus kan mengatakan begini, ada buah-buah, ada buah kerajaan, ada buah nabi palsu. Itu kan ada dua buah yang harus dicari. Yang pertama Matius 21:43. Sebab itu aku Yesus berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, itu buah kerajaan. Kalau kita lihat kerajaan Daud, kerajaan Salomo, kerajaan yang diajarkan, yang
berikan Tuhan kepada mereka, itu kan betul-betul berbentuk kerajaan, berbentuk pemerintahan, dan pola kerajaan dan pemerintahan yang ada di situ ya kerajaan yang kemudian sendi-sendinya berdiri berasaskan kepada kitab Taurat atau firman Tuhan. Jadi kerajaannya itu sudah diceritakan dalam kitab mereka. Keadaan kerajaan itu diceritakan di dalam kitab mereka. Mereka meraih kerajaan itu ya dengan perang, mempertahankan kerajaan itu juga dengan perang. Dan mereka diberikan tahta memang, diberikan kemuliaan. Itu buah dari kerajaan yang berasal dari Tuhan. Nah, artinya ada kerajaan yang mana kerajaan itu dari buahnya kemudian kita bisa tahu ini kerajaan yang dibangun dari pondasi kitab suci. Pertama, ketika Yesus mengatakan kerajaan Tuhan, apa kerajaan Tuhan di tengah Bani Israel? Kerajaan Daud. Apa kerajaan Daud itu? Ya, berupa istana, berupa harta, berupa tahta, berupa kekuasaan, pemerintahan yang menaklukkan kemudian wilayah di mana kerajaan itu jadi panutan. Iya kan? Nah, sekarang kerajaan dari Kristen ini kerajaan apa? Yang berasal daripada ajaran Tuhan yang diasaskan kepada pengajaran nabi-nabi. Kerajaan mana itu? Inggris kagak. Mana? Di mana kerajaan itu? Buah kerajaan itu? Ada enggak? Kerajaan Belanda kah? Enggak juga. Kerajaan Roma apa? Di kerajaan Roma ini yang berdasarkan dari kitab Musa. Apa kerajaan Roma ini yang berasal dari ajaran Yesus, Nabi Isa? Gak ada. Tapi kalau dibilang kerajaan itu diberikan kepada bangsa lain, maksudnya ke bangsa Arab, nah itu baru Arab. betul. Betul. Sampai sekarang ya Gurunda. Sampai sekarang. Berbentuk raja Yahudi. Nah, kerajaan apa yang bisa bersaing dengan kerajaan Arab? Coba. Kerajaan Romawi? No, tidak bisa. Karena kerajaan Romawi itu tidak bertahta berdasarkan atas asas perintah-perintah Tuhan yang datang kepada para nabi. Kalau kerajaan Arab, coba. Apa yang tidak berasas kepada perintah Tuhan? Haji, Ka'bah, Mekah, orang datang ziarah, orang kemudian datang sana ziarah adalah orang-orang yang mau kemudian melihat tempat-tempat yang berkaitan dengan diutusnya seorang nabi, seorang raja bernama Nabi Muhammad. Kalau kita ke kerajaan Romawi, apa dilihat di sana? Tempatnya siapa? Nabi siapa di situ yang kita bisa lihat? Patungnya Zeus sama si Paulus. Nah, itu paling. Jadi kerajaan itu buahnya bisa kita lihat. Kerajaan pencipta langit dan bumi yang diberikan kepada para nabi, khususnya kepada Bani Israel, akan diberikan kepada bangsa lain. Bangsa lain mana yang mendudukkan kemudian hukum-hukum Tuhan dan kerajaan itu langgeng sampai hari ini? Hanya kerajaan Islam, Arab. Itu fakta, itu real. Itu buah yang pertama, buah kerajaan Tuhan. Sekarang buah kerajaan, buah nabi palsu. Buah daripada nabi palsu, memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Nah, buahnya ini di mana? Di Kristen. Ya, di Kristen kan sudah pas. Kita Islam yang mengambil buah dari kerajaan Tuhan, mereka mengambil dari buah kerajaan nabi palsu. Klop. Jangan bingung. Nah, tapi Gurunda ini saya mengutip nih di Mazmur nih. Ya, semacam nubuatan ya. Mazmur 86:10 Gurunda.
segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu, ya Tuhan. Dan akan memuliakan namamu, sebab engkau besar. Allah Maha Besar. Allahu Akbar kan kalau kita ke tanah suci sana. Betul. Dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu yang seron-seron kita lakukan, mereka lakukan kalau ke tanah suci, ke Ka'bah sana. Seluruh bangsa akan sujud menyembah lo. Ya Allah, ya Akbar. Lanjut Gurunda. Ya, itulah yang diterangkan. Kerajaan itu akan diambil dan diberikan kepada bangsa lain. Tak lain dan tak bukan kerajaan Islam. Itu fakta, itu real yang tidak terbantahkan. Begitu juga ketika ada pembagian buah dari kerajaan dan buah dari nabi palsu, ya kita bagi adil. Yang memanggil Yesus Tuhan adalah Kristen, yang memuji pencipta langit dan bumi adalah Islam, ya udah kena klop itu, tidak bisa diragukan lagi. Terima aja nasib lo. Makanya temanya muncul, siapa antikristus itu, supaya ketahuan siapa yang ada kerajaan Allah pada dirinya dan siapa yang ada tanda nabi palsunya. Kan itu. Dari sini tema ini kita bisa lihat. Sayangnya saudara-saudara Kristen ini mungkin lagi sibuk atau sudah trauma. Ini kalau naik pasti kita dibalbalin karena mereka berdata, sedangkan kami hanya bermodalkan kepercayaan dari nenek moyang saja, kan gitu. Betul. Oke. Silakan. Mungkin ada Oten di bawah. Memang nggak ada yang minta permintaan sama sekali. Tidak ada Gurunda, ini mataku sudah bola ini lihat di bawah. Saya sudah sudah mulai punah berarti. ku jambak lagi nama-nama Oten di bawah ini. Kenapa sih kalian ini jadi penakut? Padahal kalian ingin diselamatkan loh. Kalian nggak dipanggang di neraka. Padahal kalau Mbak Nadia sendiri yang buka komal, nggak ada banyak di sini. Rame itu, rame naik. Penghujat. Rame. Minimal typing dibawakan. Ya, orang ini udah sebenarnya udah goyang imannya. Kalau naik ke atas takut mualaf, itu aja. Orang ini udah goyang imannya, pada takut mualaf makanya nggak berani naik. Iya. Masya Allah ya. Iya, nyatanya kayak gitu Bun. Iya sih kalau mereka menormalkan akalnya ya, menempatkan akalnya, memakai akalnya dan tagihan, terus penerimaan negara. Kenapa nggak bisa dia? Iya. Oh, itu yang sebelah kanan di atas. Oh, oke. Ayo, udah ku jambak-jambak nih Oten nih. Oh, kalian udah punah. Iya. Teman-teman. Mampunya mereka cuma bilang lawan Edis itu aja saking. Ini kayaknya Oten. Kayaknya Oteng ini, Oteng. Yesus Kristus itu aja itu menandakan bahwa itu Yunani loh. Kristos. Ya, bahasa Ibrani itu Mosiah atau Mesias atau yang diurapi. Tapi kenapa jadi Yesus Kristus? Ya, masuk ke Indonesia jadi Yesus Kristus. Itu Yunani, Bible kalian. Rahman King. Rahman King. Rahman King. Kenapa dia naik itu? Rahman King. Kristen, saudara. Astagfirullahaladzim. Agaro. Live kan? Kenapa sih Agaro sama mana? Kira live, mau menyanyi gara-gara Oten. Agaro sahabatnya mau lari si ratu. Janjimu. Salah, mau lari si ratu. Kencang banget ya. Gak pakai safety belt pula lagi. Edison Jack, udah ku jambak saudara, naik. Kita ini saudara sebangsa loh. Ayo,
Sekalipun dulu ya nenek moyangmu. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal bang, dari NTB Sumbawa bang, Bang Zuma terutamanya. Iya bang, salam kenal Iya, kembali. sekedar ya Wakil penggemar Bang Zuma aja. Bang Biho Kristen? Waduh, Muslim saya. Oh Islam. Islam, Bu? Enggak, aku cuma mau nyamperin. Itu yang di sebelah itu Bang Suma, siapa lagi coba? Palsu. Makanya jangan ditonton. Oh, palsu ya. Iya, aku udah peringatin teman-teman yang lain. Tapi nggak ada mau anu. Tapi suaranya persis loh Bang. Aduh. Siapa bang? Diblokir aja. Kayak Bang Suma. Halo bang? Iya, dia pakai PP Bang Suma, Iya, nama Bang Suma. Iya Pak Rahman. Siap. Ditutup aja bang karena make. Siap. Nggak ada diskusi ini, tumben nggak ada tempat ini bang. Turunin aja Bang, turunin aja. Oh iya, biar saya turun aja. Ya. Bukan. Aduh, ini salah informasi. Belum ada bang, sambil menunggu. Oh gitu. iya. Ya, saya biasa ngikut ini lintas agama ini di grup-grupnya Bang Zuma ini gitu. Tumben tadi tuh nggak ada perdebatan ya, aku multi aja gitu. Pendapat Anda tentang Bang Zuma gimana bang? Wah 100% saya mendukung ini bang, mendukung saya bang. Mantap itu. Alasannya bang? Ya alasannya kan menghindari yang penyesat itu kan bang, supaya jelas gitu. Kalau agama A ya A gitu kan, jalannya lewat A gitu kan. Agama B ya B begitu kan. Jangan nyampur-nyampur aduk-aduk begitu kan. Seperti itu sih. Betul itu bang. Banyak orang yang cenderung agamanya sudah B tapi memakai istilah A. Nah itu dia bang, itu dia yang saya maksud. Ya memang itu harus diluruskan. Iya, supaya karena jelas. itu yang dibilang penyesat ya itu sudah bang. Yang nyamar-nyamar begitu. Gitu. Artinya memakai istilah Al-Quran tapi disalahgunakan. Ya, benar. Tampil di media sosial on cam pakai hijab, pakai sorban. Ya. Nah terus bilang lagi tuh, oh sama saja katanya kan. Nah nanti kalau pas yang awam-awamnya itu mendengar, sama saja ini agama gitu kan. Ujung-ujungnya menyesatkan, bukan begitu. Akhirnya Muslim yang tidak mau belajar, terpengaruh. Ya itu tugas kita bang, namanya apologet itu. Bahasa Yunani artinya pembela Islam, apologet Islam, pembela Islam gitu. Ya kebetulan di Islam itu ada perintahnya itu juga bang. Bagi yang berilmu itu ya harus mengajarkan bang, gitu. Harus meluruskan. Itu tugasnya Islam bang. Seperti itu. Jelas perintahnya bang, ada kala kamu semangat umat. Harus kita amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, dikarenakan karena sekarang di sisi lain kita menghormati aturan hukum yang berlaku. Kalau di zaman Nabi ya wajib diperangi tuh kalau yang ngeyel-ngeyel itu. Nah, kalau di zaman Nabi begitu kan. Di zaman Nabi hukum Islam yang berlaku. Tapi kita di Indonesia sebenarnya ini hukum Islamnya itu lebih dominan. Iya. Karena kita Indonesia menghormati hukum bang. Begitu. Karena Indonesia ini bukan hukum Islam. Ya, kita pakai hukum negara. Tapi hukum negara ini banyak mengadopsi dari Islam kok. Iya. Santai-santai aja lah soal yang beginian. Aduh. Iya bang. Kecuali mereka memerangi kami diam-diam misalnya ya,
dia santai kita lalu atau kajian Islam datang segerombolan orang gitu ya menyerang ya kita lawan bang. Wah, lebih dari nyerang itu bang. Salam kenal bang, saya dari Sumbawa Barat ini bang, Sumbawa Barat NTB ini bang. Seperti contoh ini kan di ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Iya. Kalau Belanda lagi datang nih membawa gol glory dan gospel ya kita lawan lah. Iya harus bang. Iya. Warga ada penjajah masuk ya warga negara Indonesia wajib militer semua lah. Iya benar bang. Mau dia agamanya apapun yang menjajah itu nggak ada urusan agama kalau dia datang menjajah. Iya benar bang, benar. Saya izin senggol-senggol ya semua kawan-kawan ini, bunda-bunda, bapak-bapak di sini, abang-abang nih. Ya. Nah kalau sekarang ini Islam itu cara memeranginya itu dengan dakwah. Perang pemikiran, bukan bentrok fisik. Orang pemikiran, dakwah disampaikan dengan secara baik, gitu bang. Ya, ini apalagi kalau di daerah saya ini bang, ini mohon maaf ya, kalau di daerah saya ini kalau yang ngeyel-ngeyel gitu, kadang-kadang ada istilahnya peki. Apa itu peki? Artinya di sini itu bang, kadang-kadang begini. Oke, kalau kamu menganggap dirimu benar, terus aku kau anggap salah, mari kita sama-sama berdoa. Ayo kita saling begitu gitu bla 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 begitu. Nah, seperti itu. Itu istilahnya peki itu. Tapi di memperingati ulang tahun Republik Indonesia, kami sebagai masyarakat sipil mengucapkan terima kasih kepada seluruh para pejuang yang telah mendahului kita. Berikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita yang mengisi kemerdekaan, beliau berdarah-darah mempertahankan Republik Indonesia. Untuk itu kami juga mengapresiasi dari Apologet Islam Indonesia, memberikan apresiasi kepada TNI Polri yang telah menjaga kita semua agar negara ini tetap kondusif. Itu yang kami ucapkan dari sini bang. Iya siap. Selama diskusi itu tidak ada hinaan, itu aman-aman saja, sah-sah saja gitu bang. Tujuan diskusi itu kan bukan memaksakan pendapat, tapi berpendapat. Iya benar. Sesuai dengan keterangan yang ada kan begitu bang. Ya berdasarkan dalil, data. Iya gitu. benar. Hanya sekedar untuk meluruskan. Kalau tidak mau diluruskan ya udah turun aja dari room ini kan selesai gitu bang. Ya karena tidak ada paksaan dalam agama Islam. Iya benar. Ya gitu aja bang, makasih ya bang. Oke, terima kasih ya, terutama Makasih bang ya, Suma, Bangku. bang host, terus bunda ya, terima kasih sudah ada kesempatan naik ya. Terima kasih ya bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halimah silakan naik. Minta permintaan aja. Izin naik tapi nggak request. Request aja. Ada yang mau disampaikan mumpul lagi sebelum kita tutup nih. Sebelum kita tutup, Bunda Rama disampaikan milad kedua api seperti apa? Jadi teman-teman untuk menyambut milad kedua api yang diselenggarakan nanti di Tebet, Masjid Istihad Tebet, tanggal 13 September 2025 diundang kepada kaum muslimin dan muslimat untuk hadir berpartisipasi, kesempatan untuk ketemu satu sama lain, bersilaturahmi. Banyak sekali acara di dalam, ada tausiah, ada siraman rohani, ada bagaimana berapologet, bagaimana pakar-pakar hukum berbicara, bagaimana para ulama memberikan tausiahnya dan seterusnya. Ya diundang ke semuanya tanpa terkecuali. Siapkan diri kalian yang jauh-jauh, siapkan. Yang ingin berimpak, ingin memberikan support, ya silakan melalui rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. Nomor rekeningnya 75 kali tambah 51 tambah 770 Bank Negara Indonesia. Tempatnya di Tebet, Jakarta Selatan, Masjid Istihad tanggal 13 September 2025 hari Sabtu
Jadi alhamdulillah Sabtu itu bukan hari kerja, jadi tidak macet Jakarta. Ya, ditunggu kehadirannya, jangan sampai tidak hadir. Kesempatan Anda bisa ketemu langsung Bang Juma, Ustaz Wafi, Ustaz Alip, semuanya kesempatan bisa ketemu mereka. Silakan yang baru naik, Aji. Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi, boleh nggak aku berkeluh kesah Bang Handi? Tapi jangan utang piutang ya. Bukan. Oh, iya. Aku kadang kan ketemu nih acara Komal yang kadangan narasumbernya udah lawan bicaranya udah sampai robek-robek tuh mulutnya tuh karena nggak sopan tuh. Ini narasumbernya udah ngomong turunkan tapi lama banget tuh, moderatornya kemana gitu Bang Andi, yang di bawah kadang kesel Bang Andi. Ya mestinya yang buka Komal itu harus standby. Ya kedua, kalau memang ada keperluan ya dipercayakan kepada moderator. Kalau narasumber sudah minta turunkan ya turunkan, jangan kelamaan gitu. Ya itu, aku udah nemuin beberapa kali. Di antaranya ada Bang Zuma, ada Pak Desugi. Itu ngalamin itu Bang Handi. Jadi yang di bawah tuh greget semua Bang Handi. Terus aku juga nemuin narasumber kita kadang minta tolong bukakan data, tapi yang buka data ini kadang kok lama banget gitu kan. Jadi yang di bawah tuh kayak nggak sabar gitu Bang Handi. Ya kalau itu bisa dimaklumi lah, mungkin mereka ini belum bisa on cam apa dan seterusnya. Itu aja sih Bang Handi, tapi kalau keseluruhannya sih oke sih, saya ngakuin bagus semua kok. Dalam artian saya sebagai muslim juga bisa memperkuat apa yang saya pegang genggam selama ini, makin kuat, makin tahu seperti apa yang saya genggam gitu kan. Intinya adalah buka Komal itu bukan ingin karena rame, tapi tujuannya karena berisi ilmu di sana, bukan karena hanya rame saja. Betul tapi itu Bang Andi, saya gitu setuju ya. dengan itu. Karena yang saya ambil itu memang yang saya pegang makin kuat, makin tahu, oh inilah hukum-hukum yang belum saya dengar, inilah larang-larang yang belum saya dengar, ini kisah-kisah yang belum saya dengar. Akhirnya saya semua tahu gitu. Itulah perlunya ada moderator umum di atas. Kalau saya selalu ada sih gitu. Saya standby, kalau tidak kondusif ya saya pergunakan hak saya sebagai moderator. Gitu. Tapi insya Allah semuanya baik-baik saja. Namanya buka Komal kan mungkin masih baru, terus belum terlalu paham. Nah, ya dimaklumi aja. Tujuan kita kan semuanya agar kondusif. Intinya jangan membiarkan mereka itu terlalu banyak bicara, tapi tidak nyambung dan keluar topik juga dan seterusnya. Ya, itu memang perlu di-cut. Itulah fungsinya moderator. Gitu Bang. Makasih. Betul Bang Andi. Ya udah itu aja Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru naik silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau sapa-sapa Bang Zuma, Bunda Rahma, dan semua apologet Islam. Saya bangga punya apologet Islam yang selalu memperbesar pagar Islam dan meluruskan ajaran-ajaran agama sebelah. Bang Handi, kapan acara-acara apologet ke Lampung? Tadi aku pikir mau bilang ini loh, memperbesar bibir. Kaget aku. Penasaran memperbesar apa? Bibir. Memperbesar perjuangan Ternyata agama pagar Islam. untuk memperjuangkan Islam. Masya Allah. Iya. Bisa. Ya, Kapan teman-teman acara- di bawah juga itu penasaran tadi memperbesar apa ini? Aku mikirnya bibir. Ternyata memperbesar pertahanan dari gerakan pemurtadan. Luar biasa. Ya, salam kenal Ukhti Saja. Iya, kapan acaranya diadakan di Lampung, Bang Zuma? Lampung belum terjadwal sih Lampung. Kalau Ustadz Alip itu di mana? Lampung kan dia? Lampung. Jawabannya gini Bang Juma, kalau untuk Lampung
tinggal nyebrang Bakauni gitu ya, Merak. Lebih baik dipusatkan aja nanti mila kedua api ya, teman-teman di Lampung datanglah ke Jakarta. Itu kira-kira ya. Betul Eh, juga. Ini sih Bang Handi, masalahnya kendalanya kita yang di pedalaman, di pedesaan itu terlalu jauh, terus ongkosnya mahal banget. Iya. Ya kan bisa tinggal jual gajah satu kan cukup itu. Jual Jual dimarahin atuh Bang Handi. Gak bercanda lah. Karena di Lampung banyak sih ya yang namanya acara-acara seperti keagamaan itu antusiasnya luar Sekampung biasa. Ustadz Alif ini Lampung. Ya. Itu aja. Ya udah diupayakan aja. Deket kok ongkosnya Ya, berapa amin, itu? amin, insya Allah. Jakarta ya. Boleh ngasih saran nih Bang Handi. Ada satu apologet kita sih suka semua ya. Mungkin ada karakternya berbeda-beda, ada yang tegas, ada yang humor, ada yang ada yang adem bawaannya gitu, ada yang panas gitu. Ada satu gurunda kita, maaf ini orangnya nggak ada ini, tapi mau kasih saran sedikit, mungkin Bang Handi atau teman-teman yang lain bisa disampaikan ke beliau. Nama beliau tersebut. Jangan menyebut Oh, nama ya. di sini. Oh ya, maaf. Sarannya kalau untuk menyampaikan atau lagi ngasih informasi atau sedang berdebat, jangan banyak ketawa gitu. Kalau lucu, Bukan lucu, bukan lucu, Bunda. Maaf Bunda, bukan lucu. Maksudnya banyak ketawa kan kalau beliau itu kalau suka kalau berdebat atau suka ngasih informasi ke agama sebelah itu sambil ketawa ngakak-ngakak. Jadi yang dengernya nggak fokus denger gitu karena kebanyakan ketawa gitu. Kalau Bang Zuma atau Bang Handi kan kita ketawanya cuman jelas fokus gitu kan. Kita ngerti maksudnya gitu. ketawa dengan apa? Songkat. Ada kan tuh kayak gini ya. Bukan. Nah, kayak gitu. Oh, ketawa asli. Ketawa aslinya. Ketawa asli. Iya, Mati ketawa Liza. asli. Bukan Jisaya kah? Jadi, Ada. bukan Bunda. Ada salah satu gurunda salah satu apologet kalau suka nerang itu dia kebanyakan ketawa gitu. Jadi dia kasih Inisial huruf awalnya apa? Siap apa? Huruf A. Ya pasti A. Ya udah cukup paham. Ya. Begitu aja Bang Handi, Bunda, sama Bang Zuma. Iya, Terima kasih sayang. udah dikasih izin. Sehat selalu semuanya. Ditunggu acaranya di Lampung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini usianya berapa? Dibilang udah tua mah kata orang mah kayak anak-anak. Oh, udah tua. Oke, siap. Suaranya Iya. masih ABG. Orang anaknya 11 kok. 41 tahun alhamdulillah Bunda Rahma. Oh, udah cukup tua. Bukan, cukup dewasa. Mohon maaf. Kapan Oke, giliranku? Terima kasih. Terima Oke. kasih Bunda. Ya, Izin turun makasih. Bunda, Bang Handi, Bang Zuma. Iya. Assalamualaikum. Salam. Kita sapa Bang Ucok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Kiroten. Mau ini aja nyampaikan kalau Bunda Rahma tahan emosi. Keren kali Bunda Rahma. Macam ustazah Maten internasional. Itu aja. Ya Bun, jaga emosi Bun ya. Saya kan striker. Saya striker. Ada bagian back, bagian gelandang. Assalamualaikum. Saya strikernya. Waalaikumsalam Bang Ucok. Makasih koreksinya Bang Ucok. Kasih Bang. Mama siapa lagi, mudah-mudahan ada nek koreksi Bang Handi. Gak apa-apa sih. Bang Ucok mendengarkan Bunda Rahma aja takut, dia langsung pakai pergi. Langsung pakai helm. Orang Makassar itu gurunda tuh kasar. Apa intonasi katanya kasar. Cuma namanya Makassar tuh. Tapi hatinya lemah lembut. Iya. Begitu kawan. Tapi yang bikin saya ketawa itu
Apa tadi ngoreksi orang ketawa, tapi ada juga sih ketawa bukan pada tempatnya gitu loh. Harusnya aja kurangi lah kan gitu. Ada momen-momen tertentu lah boleh ketawa. Siapa itu yang dimaksud? Adalah nanti saya japri. Ketawa terus sakit memang mungkin. ya, memang kayak gitu. Jadi setiap ada argumentasi. Udah jadi ciri khas mungkin ya Bang Handi. Gini Ciri enggak. khas. Setiap ada argumentasinya dia, terus Oten merespon, belum sampai responnya Oten diisi dengan ketawa gitu. Itu memang ada. Memang perlu dikurangi sih. Dengarkan dulu baik-baik. Jangan selalu diketawain. Berarti Gurunda yang paling ini ya, perfect ya. Sempurna. Onde Nggak butuh. Bunda Rahma pernah bikin Bun, ubi diparut, terus di tengahnya ada kelapa merah. Kelapa apa itu? Kelapa dengan gula merah. Iya. Habis itu digoreng. Apa nama itu Bun? Kelapa. Apa ya namanya? Onde-onde. Biasanya gula Onde-onde kan merah dari sih. kue lapis. Gula merah kalau kelapa ubi Kalau diparut. onde Bunda itu dari beras ketan. Kalau Ini itu kan dari singkong, tapi isinya kelapa, Lame campur gula kayu. merah. Kalau di Jawa apa namanya? Kue apa namanya ya? Pepes. Teman-teman, kalau di Jawa kelepon. Pepes singkong. Kelepon. Kalau di Jawa kelepon. Misro. Kalau di Jawa misro. Wih, ada Manohara. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Manohara. Assalam kenal dari Batam, Bang Zuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma kapan ke Batam? Kapan ya? Kemarin. Pernah emang? Belum. Oh, belum. Belum ke Batam, Bang Zuma. Aku tunggu di Batam ya. Iya. Izin turun dulu, udah 2 kali di Jambak. Ntar dulu, kalau ke Batam itu Anda siapkan apa? Onde-onde. Teh obeng. Teh obeng. Ya, teh obeng. Apa itu? Jauh-jauh ke Batam cuma mau minum teh obeng. Teh obeng itu teh es kata orang lain. Dicampur obeng. Kalau di Batam campur obeng. Batam ada hotel Syariah nggak di Batam? Hotel Syariah? Belum tahu sih. Izin bertanya umurnya berapa Manohara? Umurnya 40 lebih. Oh, udah tua juga. Bukan, maksudku udah dewasa. Bunda Rama salah ngomong. Dari suaranya kayak masih. Oke, mohon maaf. Iya. Lanjut. Makasih ya. Obeng, Bang teh Zuma. obeng. Ya. Semangat Iya. Bang. Iya. Bunda Manohara, saya mau nanya, kalau sikat gigi itu pakai odol apa pakai obeng? Pakai obeng. Manohara. Oke. Manuk pelihara manuk. Bang Andi, Bunda Karma. Dulu, Ya. ya terima kasih. Terima kasih Ceritanya ya, Manohara ini dulu di ini ya, menikah dengan Datu Maringgi. Raja Kelantan di Malaysia sana. Tapi dia disiksa siang malam, akhirnya kabur melari. Kisahnya dulu itu ini apa ya, viral. Disiksa, melarikan Ya, Mbak diri Upa, dia. Assalamualaikum. Aba mana? Mbak Upa. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam. Di acara silaturahmi. Kapan ke Surabaya Bang Suma? Wih. Tak tunggu. Surabaya, iya. Surabaya nanti di Kapan ke Surabaya ke Sunan Ampel? Nanti Bang Handi yang ngatur jadwalnya itu, Bang. Tak tunggu Bang Suma. Kalau Bang Suma Siap. itu nasihat itu hati saya Bang nangis Suma. Bang Suma. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Saya Waalaikumsalam. Kalau nasihat Ini aku mau Bentar dulu Bang, bertanya satu-satu boleh, dulu. Bang? Aba dulu bentar. Aba kan belum kelar. Iya. Oke. Iya, gimana, Bang? Ya ini aku mau bertanyakan, pernah diskusi sama temen aku yang Kristen kan. Satu aja. Lengi suruh lengi. Dan nyambun itu deh netizen. Lanjut. Oke, aku tanya dia tanya ke aku gini, Bang Suma, kan Islam itu datang ke tanah Jawa lah misalnya, itu kan itu Iya.
sebelum Islam datang kan Hindu. nenek moyang apa ya namanya percaya sama Nenek moyangnya dinamisme, Edis nyembah kloset. Kalau kita dinamisme gitu kan ya. Iya. Ini Bang, sebelum tanah Jawa apa itu namanya mengenal Islam kan sudah ada yang namanya kalau orang Jawa bilang manunggaling kawula Gusti gitu kan. Iya. Nah itu gimana Bang kalau nanti di akhirat itu masuk surga apa neraka, katanya gitu. Aku pun bingung jawabnya gimana coba. Mereka tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad pasti tertolak. Pasti Tapi tertolak. Kan belum mengenal Islam. Kenapa mereka tidak mengenal Islam? Sebelum Islam datang ke tanah Jawa kan. Oh, iya, maksudnya. itu berarti mereka hidup di zaman tak ada rasul, tak ada utusan, tak ada pendidik, tak ada pengajar, tidak ada informasi tentang Islam kepada mereka. Itu betul, nggak ada hukuman. Oh, oke Bang. Iya. Zaman 4. Makasih Bang ya. Iya, Selalu, Bang. sama-sama. Iya, siap. Waalaikumsalam. Ya, mungkin neneknya ditanyakan ya. Nenek Ya, kembali ke Mbak Upe. Abah. Oh, Abah. Abah. Iya. Abah Doli. Tak tunggu. Abah Dolo. Tak tunggu Ya Bang. Abah Joli. Bang Zuma tak tunggu, kalau ke Surabaya tak tunggu. Kapan? Iya, iya Bang. Makasih Allah. Iya. Makasih Kenapa? Allah. Kalau Bang Zuma ikan nasihat itu hati saya nangis Bang Zuma. Tadi malam itu loh Bang Zuma. Tadi malam itu. Habis tisu itu. Habis tisu. Sedihnya. Kenapa Apa itu bisa, Bang? nasihatnya? Iya. Iya Bang, soalnya apa? Kejepit kakinya. Pengaruh sama Bang Zuma saya. Alhamdulillah. Mas ya. Nangis. Beliau terharu. Iya, kesama Bang Zuma Gurunda. Alhamdulillah. Kalau kita Karena selama ini kan beliau menikmati itu hanya kajian-kajian intern di masjid, di pesantren. Tuh, baru ada di begini bisa kombinasi antara dua agama. Gitu ya, maksudnya begitu ya. Iya, ya terima kasih Bang Zuma ya, sama-sama teman-temannya Bang Zuma. Sama-sama Abah, Terima sehat kasih. selalu Bah ya. Iya, amin. Sama-sama Amin. Bang Zuma. Salam sama Dikasih keluarga nasihat di sama sana. yang kuasa Bang Zuma Amin. ya. Iya, ya. Itu Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puadi 0199. Puadi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Silakan. Ya, sukses selalu. Amin. Salam satu Tuhan. Silakan Bang. Salam Apa yang satu Tuhan. disampaikan? Oke, terima kasih banyak sudah dinaikkan. Bang Puat di mana Bang Puat? Saya asli Madura, tapi tinggal di Assalamualaikum warahmatullahi Tinggal di mana? wabarakatuh. di Kalimantan Tengah. Oke, mantap. Terus berjuang. Semangat Bang. Amin, amin. Dokter Akal silakan. Ya, terima kasih saudaraku Bang Handi. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Gurunda Zuma ya. Luar biasa, beliau ini adalah panglima kita yang dicintai oleh seluruh umat muslim yang beragama Islam se-Indonesia. Kami semua mendukung dakwah beliau. Luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih juga buat host sudah menaikkan saya, dan juga buat Bunda Rahma ya. Assalamualaikum, sehat selalu ya buat Bunda, buat Bang Andi Waalaikumsalam juga. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Terima kasih, Allah, Bang. selalu ya Bang Andi ya, luar biasa Bang Andi ini ya. Beliau ini tegas, saya suka dengan gaya beliau. Ya, izin ya Gurunda Bang Juma, sedikit ada yang saya ingin sampaikan. Yang mana kita semua harus mengetahui satu-satunya dosa yang tidak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dosa syirik. Yang dimana dosa syirik inilah
yang akan menjadikan manusia itu akan berada di dalam penyesalannya, akan berada di dalam kerugian yang terbesar, yang dimana nanti pada saat hari kiamat mereka tidak lagi akan mendapatkan pertimbangan dari Allah, tidak akan lagi mendapatkan hari hisab, dan mereka langsung dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an di surah An-Nisa ayat 116. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yaghfiru ayyusra bi wa yaghfiru maduna zalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dolama, yang artinya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa manusia yang telah berbuat syirik kepada Allah, yaitu mereka yang menyembah kepada berhala, mereka yang menyembah kepada para dewa, mereka yang menyembah kepada patung, bahkan mereka menyembah kepada sesamanya manusia. Inilah orang-orang kafir yang dimaksud oleh Allah, yang menutup diri dari kebenaran, yang mana mereka ini membangkang dan menjadi manusia yang melampaui batas. Dan pada saat hari kiamat nanti, ketika mereka tidak bertobat semasa hidupnya untuk kembali kepada Allah, maka mereka semua akan dibuang dan dilempar oleh Allah ke dalam api neraka jahanam. Dan Allah masih mengampuni dosa selain itu. Jadi dosa syirik inilah, saudaraku, yang paling berbahaya bagi manusia. Jadi untuk itu berhati-hati kita, jangan sampai salah bertuhan, salah dalam menyembah, salah dalam mengikuti ajaran. Hadirnya Bang Zuma, hadirnya gurunda kita, beliau menjadi kebanggaan seluruh umat muslim yang ada di Indonesia. Beliau memberikan petunjuk, beliau memberikan kebenaran, beliau memberikan jalan kepada teman-teman Kristen agar mereka mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Kalian harus bersyukur kepada beliau, beruntung hadirnya beliau. Jadi buat teman-teman Kristen, gunakanlah akal sehat kalian, saudaraku. Sesungguhnya kalian itu adalah korban dari hasil penipuan dan kebohongan pendeta kalian yang mengatakan yang mana Yesus ini adalah Tuhan, sebenarnya bukan. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, wahai muridku, janganlah engkau katakan aku baik. Tidak ada seorang pun yang paling baik di dunia ini selain Allah saja. Di Markus 10 ayat 8. Wahai seluruh bangsa Israel, Allah itu Tuhan kita. Allah itu Esa, kata Yesus. Esa itu tunggal, satu-satunya, tidak ada duanya, tidak ada tiganya, apalagi Tritunggal, malah tidak ada itu. Itu adalah konsep kebohongan yang dibuat oleh manusia. Yesus mengajarkan, sembahlah Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Inilah yang Yesus ajarkan, agar kalian memahami siapa Tuhan kita yang sebenarnya, yang satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, yang wajib disembah oleh seluruh makhluk itu, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan buat Gurunda Bang Zuma, buat teman-teman yang ada di Komal maupun yang di bawah. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akan tetapi apa yang disampaikan ini adalah kebenaran yang datangnya dari Tuhan yang Maha Esa, agar kita semua mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Amin. Masya Allah. Makasih Bang. Luar biasa Dokter Ya, sama-sama sangat Gurunda menggugah. Bang Zuma. Ya, Masya Allah. izin ya Bang Zuma, buat teman-teman yang lain Siap. izin turun biar teman-teman Kristen untuk naik berdiskusi. Mudah-mudahan mereka mendapatkan pencerahan dari Bang Zuma. Ya, izin pamit semuanya ya buat host. Terima kasih banyak sudah menghadirkan saya. Sehat selalu ya host ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, mohon izin turun teman. Terima kasih banyak buat Bang Zuma yang selama ini selalu memberi pencerahan, dan Bang Handi juga, dan terima kasih buat hostnya Nadia Situmorang dan Bunda Rahma. Mohon izin turun. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bang Juma, kita sudahi dulu Makassar maghrib ya? Iya. Ya. Cocok. Oke. Terima kasih buat semuanya yang telah menonton di sini maupun di YouTube. Kita sudahi dulu. Apabila ada kata hilaf dari kami mohon maaf. Insya Allah nanti malam Bang Juma akan buka komal kembali dengan catatan on cam dan tidak saling menghujat. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama semuanya netizen yang ada di YouTube, yang ada di sini, sehat selalu, panjang umur. Kami dari tim Apologet Islam Indonesia dari Kota Medan dan Makassar juga serta Jakarta mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang ada di TikTok dan ada di YouTube. Tetap dukung kami. Jangan lupa tanggal 13 September kita jumpa dengan beberapa tokoh, orang-orang penting yang kemudian selalu bernuansa mengajak kepada kebenaran kebaikan Islam. Demikian saya mewakili Dinda Nadia dan juga Bunda Rahma serta Bang Handi mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita